Makanya saya bilang kau seperti cuma pandai tapi tidak mampu. Terjemahan ialah makna ayat Quran. Bentar saya kasih arti nih. Terjemahan ialah makna ayat Quran yang dialihkan ke bahasa lain. Iya, ayat Qurannya yang mana? Agar pembaca mengerti. Ulang, nanti kau tanggapi. Selamat mualaf Nanti kau tanggapi. Kenapa Nanti kau sih? tanggapi. Ya. Kenapa Terjemahan. Udah. Selesai. Kalian takut kan? Kau nggak mampu bahas Bibelmu. Bukan tidak mampu, kau ketakutan. Oke. Bukan ketakutan, kau nggak nyampe. Selamat Natal, selamat Selesai. mualaf Selesai, takut. Coba bacakan kepada saya surah Al-Ikhlas. Coba yang mana yang kau baca? Yang kau seperti Jumat. Duh, yang mana yang Al-Quran? Itu Coba saya baca turun surah aja. Al-Ikhlas. Oke, saya terjemahkan ya. Terjemahan ialah makna ayat Quran yang dialihkan ke bahasa lain agar pembaca ayat Qurannya mengerti yang mana? maksudnya. Satu. Ayat Qurannya yang Tafsir ialah dengar nih, nanti kau bantah. Tafsir ialah uraian yang lebih panjang dan Nggak mendalam. bisa kita berikan barang yang kudus kepada Ayat, anjing. dengar dulu Dito, Maaf ya. dengar dulu Anjing supaya kau letaknya di bawah. Udah, anjing letaknya di bawah. Diskusi itu bukan pemaksaan, representatif masing-masing. Kalau sudah umat Islam yang mengatakan Al-Quran itu bukan terjemahan, kenapa masih memaksa? Kalau Al-Quran itu bukan barang yang kudus, maka kalian ini anjing nggak akan dapat hikmahnya. Ya, ya. Ya, aku mau tanya. Oke. Seharusnya beliau jangan diturunkan satu. Karena biar kita tahu kebenaran. Diskusinya tadi itu, kita kan dua arah. Sudah dijawab, tapi dia nggak mau menjawab pertanyaan. Sudah jelas. Ya, Ingat karena yang kita diskusikan Matius 22 nomor 44. Tuhan telah berfirman kepada Tuhan. Itu ada berapa Tuhan? Makna syirik itu adalah ada Tuhan selain satu Tuhan. Itu yang ketampol. Makanya dia berkulat tentang Islam, tentang Al-Quran. Sudahlah, kalau memang barang yang kudus itu nggak boleh diberikan kepada anjing. Anjing ini Kristen. Menurut siapa? Menurut Yesus, bukan saya. Jadi yang paham tentang Al-Quran itu adalah umat Islam, Bunda Karyana, gitu kan. Ketika saya tanya balik, misalnya umat Muslim balik kepada teman-teman Kristen, yang dimaksud kitab suci, versi umat Kristen itu yang seperti apa, Bunda Karyana? Coba jawab itu, pertanyaan remeh-temeh itu. Gini dulu. Original text atau yang terjemahan? Saja nih saudara yang mengatakan saudara-saudaranya Coba gantian dulu. Ini saya pakai ini sinyal di tempat saya lagi error ini. Banyak sekali yang mana nih mau dijawab nih? Ada Matius 22, ada Enggak, sebentar. Kitab suci Anda itu yang terjemahan apa yang original text, Bunda Karyana? Jangan kau tipu-tipu orang-orang. Oke, gini saudara, gini. Kita selalu yang mendasar dulu ya, yang mendasar. Iya, dijawab dulu. Di awal. Dijawab dulu, Bunda. Oke. Original text tetap yang benar. Tapi bagaimana saya mengerti original text itu kalau tidak diterjemahkan? Ya. Sebentar, Bunda. Original text yang dimaksud adalah itu bahasa Yesus asli apa bukan? Karena bahasa Yesus asli itu bukan dari Yunani. Bagaimana saya ngerti? Belajarlah. Begini saudara, begini. Saudaraku, masalahnya yang original text yang berbahasa Yunani itu juga terjemahan, Bunda. Bukan bahasa asli dari Yesus. Ya, silakan. Ustaz Arif, beri saya kesempatan. Silakan. Saya sambil di luar ini, masalahnya sinyal saya di sini error. Ya, silakan. Ya wis, serahin ke narasumber aja, host. Serahin ke narasumber. Silakan, Ada Kang Dito. Masalahnya saya dia nyari sinyal. Mau ngangkat teman-teman di bawah, mau ngangkat teman-teman tamu, itu loading ini dari tadi ini. Makanya aku juga dari tadi agak putus-putus, makanya banyak diam dulu. Ya, silakan. Dan Kang Dito biar tuntas dulu, jadi biar beliau itu klimaks gitu loh. Aku sebentar saja, nggak terlalu banyak. Kalau ada orang bisu tidak mendengar tuli dan tidak bisa bicara, bagaimana aku menceritakan kebenaran kepada orang tuli dan bisu ini? Kalau tidak aku terjemahkan secara begini-begini, aku panggil orang yang begini-begini, ya? Oke. Ada bahasa Yesus di zaman
itu berbahasa Yunani. Original teksnya dituliskan firman-firman itu. Bagaimana menerjemahkan kepada orang Batak, orang ini, orang Nias, orang Karyana, bagaimana caranya? Tentu saya karena tahu bahasa Indonesia, tak perlu lagi bahasa Batak, jadi bahasa Indonesia. Sama dengan Al-Quran. Bagaimana saya menceritakan Al-Quran itu kepada orang yang tidak mengerti bahasa Arab? Apakah kalau tidak mengerti Al-Quran, bahasa aslinya, dia tidak selamat? Itu pertanyaanku, Kang Dito, silakan. Oke. Jadi orang yang tidak menggunakan akal, padahal tadi saya sudah bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya kami menurunkan Quran dalam bahasa Arab agar kalian berpikir. Apa yang difikirkan? Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi Al-Quran yang ayat suci itu bahasa Arab. Dibaca ikra. Mas, sabar belum ya, sabar dulu dong. Ini kan saya masih masih literasi baru. Saya langsung aja sedang to the point, Kang Dito, to the point. Saya sedang berusaha Apakah memberikan. kalau tidak mengetahui Gimana original sih? teks dan Al-Quran tidak ada keselamatan padanya? Silakan jawab. Saya sedang membacakan ayat suci Al-Quran sebagai pedoman buat Ya kita. gitu, mungkin gini Kang Dito, bagaimana kita mau selamat? Sholat kita baca Al-Quran. Sholat itu pakai baca Al-Quran. Berarti harus bisa baca Al-Quran. Ya kalau nanti nggak bisa baca Al-Quran, berarti nggak bisa sholat. Kalau nggak bisa itu sholat kamu- ya nggak selamat. Ya, berarti Alif ini udah fanatik. Itulah kenapa di dalam Islam itu suatu kewajiban belajar Al-Quran. Minim-minimnya itu bisa baca. Ini tentang bisa baca. Harus di dalam Islam itu bisa baca Al-Quran itu harus. Selamat itu dipilih-pilih, Alif. Ustaz Alif, ini pilih-pilih yang bisa aja. Kalau nggak bisa nggak Aduh, boleh. aku harus Orang ngedondrek bisu nggak lagi boleh, nih nggak ngomongnya ada kalau gini. keselamatan, orang bisu nggak Mau boleh. gimana Orang Bu? bisu. Mau gimana? Yang tadi orang udah kabur bisu ya, nggak yang bisa tadi ke Bapak surga, yang tadi orang itu. bisu. Oke. Berarti milih-milih harus yang tahu membaca Al-Quran. Salah-salah dikit nggak bisa Bu, selamat. kita ini nggak ada lagi ke surga. ngobrol yang bisa bicara. Kok bawa-bawa orang bisu? Kayak mana sih Anda ini? Hah? Bagaimana Kita ini lagi Alkitab diskusi orang yang bisa berbicara. keselamatan kepada semua orang. Oke. Ya keselamatan Tidak untuk semua orang membatasi Islam itu. apa-apa. Contoh nih, Inilah begitu yang banyak dikatakan orang. jangan berikan mutiara kepada babi. Lah betul, Dan siapa anjing. pemakan babinya? Macam mana pula kau ini? Ya. Lo Udah masih mau makan, diskusi yang mana lagi nih tadi? Kang Dito mau bahas apa ini? Alif Jangan masih makan ikan lele. Lebih haram dirimu. Iya, maksudnya Bu Bukan otak. Karyana, ini kita sudah bahas tema mereka ingin mempelajari Al-Quran. Mereka bertanya apakah terjemahan itu Al-Quran. Kami sudah jawab, terjemahan itu bukan Al-Quran. Al-Quran itu ayat suci yang diturunkan dalam bahasa Arab. Saya rasa Anda semuanya punya akal, punya pikiran. Kalau sudah terjawab, jangan memaksakan yang lain. Jangan samakan terjemahan Bible itu seperti terjemahan Al-Quran. Saya belum dapat jawaban yang benar, Kang Dito. apa mau perlu jawaban apa? Apa pertanyaannya apa? Coba pengen tahu nih. Udah. Nanya terus dia. Mau pertanyaan apa? Mau jawaban apa? Coba pertanyaannya mana? Coba bertanya, Bu. Buka mic-nya. Saya. Aku buka on cam. Bukan nyuruh on cam, bertanya. Tadi mau bertanya apa? Katanya nunggu jawaban. Pertanyaannya apa? Ya, bertanya dan sambil on cam nggak apa-apa. Ini udah bertanya. Ini ya. Bagaimana Alkitab Anda, ya, original teksnya bahasa Arab. Original teks dari Alkitab adalah bahasa Yunani, oke? Nah, sekarang mengartikan itu kepada orang Indonesia harus berbahasa Indonesia. Ya. Karena banyak orang Indonesia tidak tahu artinya kalau tidak dibahasa Indonesia kan. Nah, sekarang aku pertanyaan. Kalau orang yang tidak mengerti original teks, orang yang kalau di Alkitab tidak mengerti original teks diterjemahkan ke Indonesia, dia
mengerti dan mengimani dan mengikuti apa Tuhannya. Sekarang kalian Al-Quran tidak mengerti original teksnya, yaitu bahasa Arabnya, apakah mereka tidak selamat? Itu pertanyaan besar, saudara. Coba dijawab. Makasih. Nanya aja panjang bener, Bu. Gini ya, saya jelaskan ya. Pertama Rasulullah itu menjelaskan dalam sebuah hadisnya. Loh, Anda bertanya aja panjang, masa mau jawab baru mulai kok sudah kejang-kejang kayak masih. Ulangi Oke. pendek, ulangi pendek. Rasulullah itu menjelaskan dalam sebuah hadisnya, khairukum, sebaik-baiknya kalian semua adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kalian itu yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi belajar Al-Qur'an itu harus, kan gitu. Lalu ada ayat Al-Qur'an, utlu wa ilaika minal kitab. Bacalah apa yang aku wahyukan, kata Allah, kepada engkau dari Al-Qur'an. Perintah. Lalu dipelajari itu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu pelajari, banyak ayat-ayat yang menjelaskan itu. Nah, sekarang di dalam kaidahnya umat Islam, ini hebatnya Islam ya. Ada beberapa poin. Pertama, bisa baca. Harus belajar bagaimana membaca Al-Quran sebagaimana yang Nabi kami ajarkan. Bukan terjemah dulu ya. Ini tentang baca Al-Quran itu harus bisa sebelum ke terjemah. Karena Nabi kami berpesan dan menjelaskan dalam hadisnya, dalam membaca Al-Quran itu ada pahala. 1 huruf 10 pahala kebaikan. Itu Al-Quran. Makanya umat Islam sebelum paham terjemahnya, ketika dia bisa membaca Al-Quran, tetap dia mendapat pahala kebaikan. 10 kebaikan, 1 huruf dari Al-Quran itu 10 pahala kebaikan. Nah, itu umat Islam. Nah, bagaimana sekarang kita agar memahami? Ya pelajari, mengkaji dan mengaji Al-Quran agar kita paham. Ada pelajaran dasar yang pokok yang sering dibaca oleh umat Islam ketika dia sholat. Karena ketika dia sholat itu membaca ayat-ayat Al-Quran. Itulah di dalam Islam. Maka umat Islam itu, umat Islam identiknya dengan 1, bisa membaca Al-Quran. Kalau dia belum bisa membaca Al-Quran, dia sudah dewasa, tidak belajar dari kecil, dosanya buat dia, karena dia tidak belajar Al-Quran. Oke, nah itu Islam. Memang inilah Islam, standarnya itu harus tinggi, standarnya itu cerdas, karena diperintahkan untuk mendalami dan mempelajari Al-Quran. Itu Islam. Kalau orang Kristen memang nggak penting. Kalau Anda kan nggak penting, karena kitab originalnya juga bukan bahasa Yesus. Kitab original Anda tadi Anda katakan bahasa Yunani. Apa? Ada nggak pahalanya baca NRK, Hologos, Kai, Hologos, Esprotonteon? Ada nggak 1 huruf ada pahala? Nggak ada. Dan nggak akan ada. Nah, itu bukan pelajaran Yesus. Dan itu bukan ajaran Yesus. Dan Yesus tidak pernah membaca itu. Yesus sendiri membaca bahasa Ibrani. Tapi kau lihat orang-orang Yahudi, mereka berdoa, mereka membaca kitabnya menggunakan bahasa mereka. Bahasa originalnya mereka kaji. Begitu juga kami umat Islam. Kalau Anda pasti orang Kristen rata-rata nggak paham original. Memang nggak paham, orang pakainya aja terjemahan. Kan gitu. Terjemahan pun disebut sebagai original. Nah, ini bahayanya. Kitab terjemahan Bible bahasa Yunani itu pun original dikatakan. Memang nggak penting, orang Kristen karena nggak bisa itu bahasa Yunaninya. Di dalam Islam itu bukan kami Al-Quran itu harus terjemah adalah Al-Quran, bukan. Terjemah tetap terjemah, Al-Quran tetap Al-Quran. Ketika kita ingin cerdas, kita harus belajar. Oke? Kasihan deh. Nah, itu kata Anda. Justru Anda yang menyesatkan Yesus. Bagaimana mungkin kita bahasa Yunani kau katakan original? Itu nggak nyambung. Loh, sekarang nih, ini logikanya ya. Saya sampaikan logikanya gini. Coba. Ketika kita membutuhkan sebuah cahaya, membutuhkan sebuah obat, maka kita cari. Atau bahasa sekarang. Kalau kita mau ke Amerika misal, tentu kita pelajari bahasa Inggris. Kita harus belajar, harus bisa agar tahu komunikasi. Lah kami Islam mau tahu tentang bahasa umat Islam, pelajari Al-Qur'annya, Al-Qur'an itu loh. Terus bisa baca. Itu di dalam Islam tuh. Oke. Jadi saya nggak sampai ke Amerika kalau nggak ada translator, nggak ada kamus. Ya, harus tahu bahasa Inggris. Itu sama dengan
Al-Quran, Alkitab, kitab Anda egois. Ya, harus tahu original teks baru ada selamat. Ada banyak di Indonesia ini orang-orang yang buta aksara, tidak tahu membaca Al-Quran. Apakah keselamatan ada pada mereka? Dengerin. Oke, kau bilang egois. Berarti kau tidak punya kitab kan? Ya ada Alkitab. Kau tidak punya kitab kan? Orang Kristen Ada original bodoh dengan teksnya. kitabnya kan? Ada original teks bahasa Yunani. Yesus Bisa nggak? Kau bisa baca nggak? Kau bisa baca nggak? Kau bisa baca nggak? Karena lebih baik membaca daripada mengerti. Loh, bukan. Bagaimana mau ngerti bisa baca aja kagak? Teman-teman, 1300. Kalau kau katakan mana lebih Al-Quran baik egois, berarti membaca? kitabmu ajaranmu adalah pembodohan. Alif, Berarti kitabmu ajarannya pembodohan. bahasa di awal kita apa bahasa? Bahasa pertama kali bahasa apa? Lah Anda menyimpulkan Al-Quran kami umat Islam dikatakan Bukan egois. bahasa Arab yang Al-Quran itu pertama. bahasa Arab. Kalau mau ngerti ya pelajari bahasa Arab, itu Bahasa ajarannya. Arab itu Lah kalian tuh bukan nggak punya, bahasa originalnya aja bahasa. nggak punya. Lah sekarang Anda bisa nggak dalam satu dunia kamu ibadah ngerti apa yang dibaca? Bisa nggak? Bentar ya. Ayo. Bentar. Sekarang orang Kristen di Indonesia ketika mendengar khutbah ibadah dengan orang Kristen di Arab, bisa paham nggak dia baca apa yang dibacanya? Mana ya? Maaf, Kak, Bu Bahasa Karina, pertama saya apa ya? tanya dulu. Bukan bahasa Arab. Nih, bahasa pertama apa? Bahasa nih. Kalau dia kitab suci, Quran itu ada suci, tanpa diterjemahkan tetap suci kan? Kalau diterjemahkan jadi najis dong. Yang kamu bicarakan itu najis semua, Ustadz. Loh, tadi dia nuntut kalau Bu Karina marah sama saya marah. Ya kalau tanya siapa yang nurunin, saya yang nurunin. Oke? Tapi saya tanya, Dengerin, tadi dia katakan kitab Anda egois. Setelah saya paparkan, itu standar di dalam ajaran Islam. Lah kalian justru malah nggak paham kitabnya. Itu kan najis. Kenapa kamu ngomong bahasa Indonesia aja? Kamu bahasa Arab aja sekalian, Ustaz. Enggak, ini lagi ngomongin kitab suci, Bung. Lagi ngomongin kitab suci. Hei, lagi ngomongin kitab suci. Ini kami lagi ngomongin kitab suci. Kitab suci kami itu bahasa Arab. Maka yang ingin paham, ya harus belajar. Kami harus bisa baca. Umat Islam itu kitabnya bahasa Arab. Itu kitab Al-Quran bahasa Arab. Maka umat Islam harus bisa baca, otomatis harus belajar. Lah kalian, kalau kamu mau paham, mau tinggal di Amerika saja, mau ke sana, ya tentu Anda harus belajar bahasa Inggris. Jadi kitab suci itu kalah. Kalau Anda katakan egois, berarti kitabmu adalah pembodohan. Nggak boleh belajar originalnya. Nah ini yang bahaya seperti ini. Kan gitu. Kau katakan original nggak penting. Lebih bahaya lagi kau katakan kitab yang bahasa Yunani kau sebutkan original. Lah Yesus sendiri mengajar bukan pakai bahasa Yunani. Yesus mengajar bukan pakai bahasa Yunani itu. Yesus mengajar di tengah bangsa Yahudi. Kami beritakan bukan kitabnya. Yang kami beritakan adalah itu. Yesus mengajar pakai bahasa Ibrani. Bahasa daerahnya bahasa Aramaik. Itu Yesus mengajar. Lah sekarang kitabmu aja udah terjemahan bahasa Yunani. Bahasa Yunani, makanya kalian merasa nggak penting. Orang yang paling dasarnya aja udah terjemahan kok. Nah, tadi Anda bertanya tentang Al-Quran. Saya jelaskan dengan panjang lebar. Bertanya pun Anda tadi yang oten betina itu juga panjang lebar. Saya jelaskan, kaidahnya ada di dalam Islam. Diperintahkan mempelajari Al-Quran itu ada. Lah, bagaimana kita mau mencintai suatu agamanya orang belajar bahasanya aja tidak dipelajari? Dan kenapa kalian yang oten di Indonesia ini malah justru mengambil istilah punya umat Islam? Dan paling keselnya tadi capek-capek ngejelasin, capek-capek ngomong malah menyimpulkan egois. Itu yang bikin saya kesel. Ya udah, dengan saya sekarang. Sini si gantian aku. Buka mulutmu. Kesel kita juga dengerinnya, orang ngomongin dia ikut ngomong. Gini teman-teman, kalau mau kenceng nih ya. Ada seorang perempuan dari Yunani
dari bangsa Siro-Venesia. Itu di Markus pasal 7 nomor 27-28. Dari 26 kita bisa baca. Orang perempuan Yunani ini, orang perempuan ini juga mengalami nasib yang sama seperti perempuan Kanaan. Disebut anjing sama Yesus. Dan dia juga mengakui sebagai anjing. Kalau perempuan Yunani ini berbahasa Yunani dalam original teks kalian, nah, lalu Bible Perjanjian Baru kalian ini bahasa apa? Bahasa Yunani atau bahasa anjing? Sakit nggak? Harusnya sakit dong. Ternyata original teks kitabnya Kristen Perjanjian Baru adalah bahasa anjing, kata Yesus. Mohon maaf ya, itu pemaparan yang ada di Bible. Kalau kalian mau bicara tentang keotentikan kitab suci yang datang dari Tuhan, kitab kalian sudah terdegradasi. Yesus menyebutkan kepada perempuan Yunani dari bangsa Siro-Venesia, itu orang Yunani itu disebut anjing. Lalu original teks Bible kalian Perjanjian Baru bahasa apa? Anjing bukan? Anjing kan? Jadi kalau mau diskusi baik-baik, jangan NPD. Ya, memang bahasa anjing. Yang Yunani anjing, kata Yesus. Lalu apakah Yesus pakai bahasa Yunani? Enggak. Anjing ada bahasa. Wah, ini lagi ngomong. Anjing ada bahasa. Ya, memang kalian pada. Itu lagi ngomong. Dito nih waras Anjing. kan nih. Anjing satu naik lagi. Anjing ada bahasa. Waras kau Dito. Apa, Dismas? Apa? Bahasa anjing apa itu? Jadi kau percaya Bible Perjanjian Barumu itu bahasa apa? Bahasa apa kau? Tidak, kau bilang bahasa anjing. Bahasa apa? Anjing ada bahasa. Iya, Biblemu bahasa anjing kan, Perjanjian Baru bukan Waras bahasa Yunani. kau anjing boleh Anjing berbahasa. Yesus. Hah? Anjing boleh Emang bahasa bercakap. anjing kata Yesus. Buka mulutmu dulu. Buka mulutmu dulu. Wah, Nah, tuh buat anjing itu diludahi. Oke, saya sedikit yang kan gitu ya. diskusi akan- Iya, silakan, Ya, silakan. otennya naik, baik. Bismillah, jadi begini ya. Bayangkan tadi bertanya aja panjang lebar. Giliran saya jawab baru sedikit membaca satu dalil sudah protes, tapi memang itu oten. Mestinya saya nggak emosi ya, karena itu oten gitu. Padahal begitu banyak dalil dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Inilah kehebatan Al-Quran, kehebatan ajaran Islam, terjaga dan terpelihara ajaran Islam. Rasulullah itu memerintahkan, Iqra'u, bacalah oleh kalian semua. Apa itu Al-Quran? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena nanti Al-Quran itu di hari kiamat akan memberi syafaat, syafi'an li ashabihi, akan memberikan syafaat kepada siapa yang membacanya. Jadi bukan bacalah terjemahan Al-Quran, nanti tadabbur Al-Quran itu ada pendalaman makna. Ini tentang baca Al-Quran saja. Nanti di hari kiamat Al-Quran itu yang menjadi pembela, penerang di alam kubur dan seterusnya. Itulah kaidahnya di dalam Islam. Itu diperintahkan, disuruh belajar. Ada lagi hadisnya, bacalah Al-Quran. Man qara'a Qur'ana harfan, barang siapa membaca Al-Quran satu huruf saja, itu diberikan pahala kebaikan, falahu hasanatan, dalam sebuah hadis. Bagi dia dapat kebaikan. Berapa itu? Bi isri amsalihah. Nanti dari setiap kebaikan itu ada 10 semisalnya, berlipat. Itulah kenapa di dalam Islam itu disuruh, diperintahkan mempelajari Al-Quran. Kalau terjemahan kita akan terbatas, memahami terjemahan kita akan terbatas karena pengalihan bahasa. Satu bahasa itu tidak bisa, bahasa Arab ketika diterjemahkan, terjemah itu tidak bisa mewakili semua kosakata yang ada dalam Al-Quran. Nah itu, makanya umat Islam itu cinta terhadap Al-Quran, dari kecil dididik. Lah sekarang, kalau kita tentang mau belajar,
Teman-teman Kristen pasti tahu ada kursus belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Inggris. Loh, tentang perkara dunia saja disuruh belajar, disuruh kursus, disuruh cerdas. Loh, ini tentang bahasa petunjuk. Kok nggak boleh? Baru sedikit tadi ngejelasin, yang paling kesel itu berarti kita bung egois. Jangkrik tenan kui. Aduh. Akibat punya kitabnya terjemahan, tadi diakui bahasa Yunani originalnya aja bukan bahasa Yesus, karena Yesus tidak berbahasa Yunani, makanya kau merasa tidak penting. Tidak penting, yang penting cukup terjemahan bahasa Indonesia. Nah, itu repotnya. Ya, Kang Dito, mohon maaf ya, saya juga banyak motong-motong dari tadi. Agak ada gregetnya juga sih. Soalnya tadi saya nyimak di awal itu di YouTube. Loh, kok ini Oten kok nyerocos sekali siapa tadi? Kalau mau diskusi yang tadi sebenarnya lanjut aja, nggak apa-apa gitu kan. Tapi ya mohon maaf lah, saya izin juga ya, saya kembali mau sholat. Siap. Jadi kenapa tidak dilanjutkan diskusi tadi? Padahal menarik loh. Dia mengetahui tentang kalimat syirik. Dosa syirik adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Kalau dosa zina boleh, dia masih diampuni karena perbuatan yang dibuat oleh manusia. Yang kodratnya manusia itu adalah salah, dosa, khilaf. Nggak ada manusia yang nggak dosa, enggak. Kecuali Nabi ya. Nabi itu diberikan satu keutamaan, yaitu disebut maksum. Itu hanya para nabi. Nah, ini yang dibedakan dengan kita manusia biasa. Dan alhamdulillah sebagai umat Rasulullah SAW, di mana pengajarannya janganlah melakukan dosa syirik. Ternyata di Bible diajarkan syirik. Apa itu? Matius 22 nomor 44. Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Ada berapa Tuhan di situ? Terus Bu Karyana kemarin bilang di atas Tuhan masih ada Tuhan lagi. Ini sudah syirik. Coba. Nah, kembali lagi ke teks. Konteks kita berdiskusi. Kita sepakati dulu, apakah manusia itu bisa dijadikan Tuhan? Di Bible dikisahkan, di Al-Quran dikisahkan tentang Fir'aun. Fir'aun itu minta dia disebut Tuhan. Itu contoh. Terus Yesus mau disamakan. Di mana akal sehat kita? Jadi kalau kita mau merenungkan diskusi yang baik, pakai literasi, ya saya harapkan teman-teman semuanya bukan hanya menjawab. Asal menjawab itu bahaya. Jangan asal menjawab, oh saya bisa menjawab, wah datang Kristen bahas Al-Quran, ternyata yang dibaca terjemahan, wah penipu, punya setan itu. Kami semua umat Islam, tidak ada satupun umat Islam yang meyakini bahwa terjemahan itu adalah Al-Quran. Terjemahan itu adalah fungsi, hanya satu tool, metode untuk memahami kandungan ayat suci. Ayat sucinya berbahasa apa? Berbahasa Arab. Huruf hijaiyah. Sejak kecil diajarkan Iqra, yang mu'allaf, baru mau masuk Islam dianjurkan untuk bisa membaca dan tahu, hafal tentang huruf hijaiyah. Lah, apakah itu tidak make sense? Sebagai pembuktian bahwa Islam itu memberdayakan bahwa Al-Quran ini yang diturunkan dalam bahasa Arab, bukan terjemahan. Jadi nggak ada umat Islam mengatakan terjemahan ini Al-Quran, bukan. Al-Quran sebagai fungsi, salah satu kaidah ilmu dari 15 syarat untuk menjadi ulama tafsir. Ulama tafsir itu nggak sembarangan. Jadi syarat menjadi ulama tafsir yang mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran, mereka pun juga tidak mampu untuk mentakwil ayat yang disebut ayat mutasyabihat. Itu ayat mutasyabihat, kalian tidak akan menemukan artinya apa. Justru penjelasan dari para ulama tafsir adalah itu adalah susunan huruf hijaiyah, dan itulah adalah kalam Allah. Setiap surah ada ayat mutasyabihat, alif lam mim, alif lam dan mim, itu hurufnya. Dibaca, maka Al-Quran itu dibaca. Begitu. Masih belum paham juga, sudah diberikan ayat sucinya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, masih ngais-ngais. Oh, berarti umat Islam itu hanya tahu baca, nggak bisa artinya. Ya kalian nggak bisa baca. Kalian nggak bisa baca. Ini salah satu contoh Kang Dito.
Ya, salah satu contoh yang tadi kita sampaikan kalimah thayyibah, kata la ilaha illallah. Itu kan di dalam bahasa Indonesia itu kan sempit, terbatas. Kita paham itu. Bahasa Arab itu banyak makna. Jadi ada kata Rabbun, ada kata ilahun. Kalimah thayyibah la ilaha. Dalam terjemahan standar harian, kita sering lihat tiada Tuhan selain Allah. Tapi makna dalamnya kata ilahun itu adalah sesembahan. Makanya makna kalau di dalam kajian tauhid itu la ilaha maknanya apa? La maujuda, la ma'buda, la matluba, la maksuda. Itu dalam kata ilah di situ. Jadi tidak ada yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah. Itu nggak ada, gitu loh. Nah, cuman kan terjemahan harian itu Tuhan. Oke, untuk harian, tapi pendalamannya untuk penjabaran yang nggak boleh disimpulkan begitu, Oten. Maksudnya disamakan, tiba-tiba tadi dilarikan ke Nabi Isa atau ke Yesus. Kan itu agak kesel juga itu, bawa-bawa surah Maryam, surah Al-Anbiya, apalah coba. Makanya tadi saya potong ketika ke situ, udah nggak nyambung. Kalau kata ilahun itu sebagai tugas kita, ma'bud, kita beribadah, menyembah kepada Allah. Itu kita kepada Allah. Kalau kata Rabbun, itu identiknya Allah yang menciptakan makhluk, menjamin rezeki makhluk, dan mengurus makhluknya. Itu kalau kata Rabbun. Jadi kalau kata Rabbun itu dari Allah untuk penciptanya, kalau kata ilahun dari kita tugasnya untuk beribadah kepada Allah, gitu. Itu kaidahnya kalau kita jelaskan lebih dalam. Ya kalau Oten berusaha menjelaskan tadi ya greget juga. Padahal aku lagi ngaduk, guys. Lanjutkan gitu. Maaf ya. Ya silakan. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, aku baru ngirim data barusan satu. Izin ya yang siapa si Ires, Dasa Ires. Kayaknya hari ini agak sepi deh. Apa teman-teman diskusi selama ini lagi ada hajatan atau perhelatan akbar ya? Kan itu. Mereka lagi ngapain ya gitu ya? Enggak, tadi ramai Bang Andi. Hah? Banyak yang tidak Natalan. Sampai pastor surat ya. Kan itu tadi yang naik. Peter Sirait. Pastor surat. Itu tidak percaya Natal dia. Oh, ternyata ada yang percaya, ada yang enggak tuh. Iya. Ya, kalau gitu antum semua ya ajak aja dia merayakan hari Mualaf. Kalau nggak percaya Natal, daripada nggak ada kegiatan, gimana? Setuju? Setuju. Cuma saya di tempat saya lagi kesulitan jaringan nih Bang Adi. Bolak-balik keluar masuk rumah nih. Aduh. Kalian ini nggak bisa memanfaatkan momen gitu loh. Kalau ada pendeta atau siapapun misalnya nggak setuju, dia nggak Natal, ya ajak aja ke peringatan hari Mualaf sedunia gitu loh. Manfaatkan momen gitu loh. Itulah namanya strategi pemasaran. Kalau kita lagi di biasa itu di dunia lain gitu ya, dunia nyata itu strategi pemasaran kan gitu. Ya, adekku ya, manfaatkan keadaannya ya. Ajak mereka. Kalau perlu kasih mereka sertifikat. Andi. Kayaknya ada yang manggil saya deh. Siapa ya? Andi. Siapa yang manggil saya ini ya? Andi, dia pura-pura nggak tahu dia. Dia takut sama saya sih. Kayaknya ada yang manggil saya, samar-samar suaranya. Andi, takut sama saya. Andi yang diterjemahkan tuh najis ya akunnya. Ini suara apa ya gitu loh ya?
Iya, Oh, iya betul. laki apa perempuan ini kan dia betul. Terjemahkan dulu kan gitu, terjemahkan. Yang Oh, diterjemahkan nggak tahu apa dia bilang najis babi itu najis. Iya. ya kan? Nah, jis kayak suaranya. Kayaknya ada gambar nggak ada suara. Ada suara nggak ada gambar, kayak TV rusak. Kenapa kalian masih baca yang najis? Oh, Bang Handi, ada informasi katanya di Kodondi ada 200 lebih orang yang mualaf hari ini. Masa iya sih? Itu teman-teman di bawah bilang. Enggak sih, nggak mungkin lah, saya bawa itu pasti aku merapat ya. Itu Nah, Sal itu dia. Pasar Ibu lagi live streaming Bang Handi. Sal Pasar Ibu itu 12 orang di masjid mualaf. Masya Allah, mantap. Berarti kasih anjing dan babi aja. Kita masuk Kristen loh. Mami tungguin. Kami tertunduk. Apa sih ini orang satu ini ngomong gak jelas belepotan. Nah, Pakistan itu Dia lagi jual ini. Dia jual babi kecap, kita nggak doyan. Ya ada ini kenapa saya di dia- Pakistan tuh. Nah, itu mah Satu dia nggak- Pakistan dia tuh nggak merayakan Natal. Kita kan nggak doyan babi kecap, kenapa dia jual dagang gitu? Iya. Itu dia. Ya kita juga nggak Nggak ada doyan itu. dengan Ngapain? batu-batu Ngapain? Dagang di sini gitu loh. Salah tempat, ini bukan pasar. Kenapa kalian babi kecap? Kan itu. Bilang 200 orang bertobat itu babi kecap namanya. Dagang niwari. Kenapa lagi dagang niwari? Kalian nggak percaya? Gimana mau percaya sama kalian? Kalian kan juga babi kecap. Ya, itu kan dia omongin saudaranya. Saudaranya dia omongin. Nah, ini saudaramu lah. Babi dianggap saudara. Itu ada kisah loh ya kan gitu ya teman-teman, ada kisah. Itu ada sekawanan babi. Waktu itu ada sekawanan babi. Yesus lagi marah. Ya, jadi Yesus marah. Dia melemparkan setan. Dia melemparkan setan ke dalam babi gitu ya. Saudaranya ya kan. Masuklah setan itu ke dalam babi. Makanya Kelompok orang-orang ini lompat babi. Jadi sebenarnya yang dia makan itu setan. Dasar. Jadi memang kalau dilihat sih secara langsung dia makan babi, tapi sebenarnya yang masuk ke dalam tubuhnya itu setan. Setannya Muhammad itu yang masuk ke babi. Gitu ya teman-teman ya. Aku bersihin dulu ya. Hacing. Aku bersihin dulu hacing. Tadi udah ku suruh buka mulut dia, sekarang kena bersin gimana sih? Allah. Jadi selamat hari mualaf ya. Masya Allah. Terima kasih banyak buat teman-teman yang masih meramaikan. Pada dasarnya hari ini memang harus ada pengakuan dari saudara Kristen, ya, terutama yang tergoncang karena hari mualaf hari ini di peringatan kedua ya. Tahun lalu sudah. Tahun ini masih lagi. Insya Allah tahun ke depan makin berbondong-bondong lagi. Gitu. Tapi bagi yang tidak mengikuti atau yang tidak memeriahkan ya itu urusan masing-masing ya. Jadi saya mewakili para mualaf mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya buat saudara-saudara muslim yang dari lahir. Allahu Akbar. Ya ini ada lagi nih cincin kawin ini Bang Handi. Mau diapain dia? Enggak, gini loh Kang Dito. Dia kan Kristen tuh. Mesti akan rame-rame ngerayain 25 itu. Kenapa ada yang nolak ya? Ya, jadi Kristen yang nolak Natal, ya udah ikut gabung aja sama mualaf. Selamat hari mualaf itu aja udah. Daripada nggak ada aktivitas, bengong 25 ngapain gitu ya. Siapa tahu dapat ini, apa sih namanya itu? Dapat bonus. Ada yang berbaik hati kan gitu ya. Gitu ya kan. Ya kan tidak. Dapat kencingan. Tapi ada kisah loh, ada kisah di Bible gitu ya. Bukankah Tuanku duduk di atas tembok gitu ya, duduk di atas tembok makan tainya dan minum air kencingnya, ada di Bible loh itu. Wah iya, Yesaya 36 15.
Kok ada 2 orang duduk di atas tembok makan tai dan minum kencing? Itu perintahnya apa ya? Enak kali ngenaboknya kontennya kalau lagi macam-macam ya. Karena setiap dia ngomong macam-macam di Bible ada jawabannya. Nah itu dia. Bener loh mereka teman. Kalau nggak percaya, kan itu bukain aja, itu ada orang duduk di atas tembok. Dia makan kotorannya, minum air kencingnya sendiri. Ya, Yesaya itu. Nah itulah kalian. Yesaya 36 nomor 12. Tak Bukain. Yesaya itu berbicara tentang kalian itu. Bukain. Ketabok dia. Anda tanya sendiri kok dia ringkas kita. Itu berbicara tentang kalian. Coba kalian baca ulang, baca baik-baik. Bukannya Yesaya nubuatan untuk Yesus. Untuk kalian. Oh, jadi Yesaya bukan nubuatan untuk Yesus. Untuk kalian. Kalau yang kotor-kotor itu untuk kalian. Oh, yang kotor-kotor untuk kita. Iya, benci kontak. Gitu. Yang kencing-kencing itu untuk kalian. Ya, coba dibaca dulu kan itu. Oke, saya baca. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah, ini Tuhan ini juga Tuhan katanya Bang Andi. Tuhan itu mengutusku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuhanmu dan kepadamu saja. Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tahi? Tahinya, salah kali Bang Andi. Nanti kita coba King James ya. Memakan tahinya dan meminum air kencingnya. Cincin. Agama yang kalian. Ayah. Yang minum kencing. Cuma kalian. Tentang kencing itu pasti kalian. Dung and drink their own peace. Kencing. Aduh. Kalau bicara tentang kencing itu pasti kalian. Terimalah kenyataan. Biasanya kan dia bilang Yesaya itu nubuatan untuk Yesus. Bilang kayak gini kok untuk kalian. Padahal Bible kan buat dia, bukan buat kita. Giliran minum air kencing makan tokai, kok diingkari sih? Hei, pemakan tokai. Gue malam ini hari ini kok happy banget ya pakai data ya. Ada lagi yang mau menghujat silakan naik. Tak kasih data di Bible. Ini teman-teman, muka-muka Oten itu gini, tapi Oten yang kemudian menemukan hidayah. Terima kasih yang sudah mengucapkan selamat hari mualaf. Ini salah satunya muka Petrus. Mantan Katolik. Muka Petrus ini. Mantan anak buahnya Paus. Ayo yang mau ikut, insya Allah menggunakan pola pikir kita sebagai manusia diberikan anugerah oleh Tuhan, kecerdasan, akal untuk melihat suatu. Dan itu giliran Yesaya 53, Yesaya 96, nubuatan untuk Yesus. Giliran makan tokai sama minum air kencing, kagak diakuin. Kacau. Kacau dia tadi. Kacau. Pak Peter tadi saya naik kembali langsung hilang dia. Kenapa Pak Peter? Jadi kemarin sempat head sama saya. Dia kepleset bilang bahwa Islam ajaran yang nggak jelas katanya. Saya masih kasihan nggak mau upload. Kalau ngaco lagi, kalau udah menista lagi ya, saya mau apa aja. Terutama Pak Arum juga kemarin yang head to head sama saya. Pak Arum bukan pendebat, bukan pendiskusi, makanya kena yang Yesus itu pagan. Langsung kejang-kejang ya. Nah ini ada satu nih. Kau kenapa kau tidak latalan kau?
John. Kenapa John? Kalau bisa diskusi lah baik-baik. Ya, ini nggak bisa. Janganlah yang aneh-aneh. Kenapa sih aneh-aneh gitu loh? Ini kenapa sih? Ini kenapa ini? TikTok nanti rungkanya selalu minta diupdate ya. Aduh, yang mana ya update? Oh ini benar. Jangan diupdate Bang Handi. Kalau nggak di-update nggak bisa dibuka. Ya jangan. Jadi download itu dipencet, di exit, pencet exit gitu aja. Ini ngapain lagi si John ini dia? Dia pamerkan saudaranya. Wah, biarlah orang lagi mamerin saudaranya kok dilarang, biarin aja. Itu kan Yesus ngomong kayak gitu, tidak patut. Gimana? Ada kan wanita Samaria tuh mau berobat ke Yesus. Dia kan bukan orang Bani Israel. Terus Yesus ngomongin apa sama perempuan itu? Tidak patut memberikan roti yang disediakan untuk anak-anak dilemparkan kepada anjing. Waduh. Iya, jadi perempuan itu dikatain anjing. Itu perempuan perempuan Kanaan Bang Handi. Kalau yang di Markus 7 itu perempuan Yunani. Itu perempuan Yunani. Jadi di luar Bani Israel, nih wanita di luar Bani Israel disebut anjing. Waduh. Ya itu dia. Enak kali hari ini kita buka-bukaan ya. Udah makan belum? Tuh, dia mau makan anjing dia. Ada daging babi nih sisa ini nggak habis. Wah, iya. Tapi saya tahu orang masa RW itu waktu di Manado. Ramai kali kami tadi. Anjing itu motong babi banyak-banyak. Dimasukin ke karung Bang Handi. Anjing itu dimasukin ke karung. Dia nggak disembeli. Langsung dibantingkan di karung itu. Gitu kan? Udah mati, udah nggak bergerak, baru direbus. Nggak usah nyeritain gue kayak gitu kan gitu. Teman orang Manado saya banyak. Teman-teman pelaut di Priuk itu kan teman rata-rata anak Manado yang anak-anak kapal itu, anak-anak belayar itu banyak. Termasuk di Priuk sama di Kemayoran Dakota itu ya. Itu saya lihat sendiri. Kalau dapat guguk gitu ya, jadi karungnya baru digebuk, aung. Gue bilang, bro, kenapa digituin? Bang Andi, kalau digituin nanti kalau mati, wah lebih nikmat katanya gitu loh. Masa iya sih, gue liatin tuh mati dikulitin ini. Terus cara masaknya gimana? Katanya dia rica. Maksudnya apa itu? Rica. Baganjal dang kita itu, sok baganjal paminum kita ini. Kalau lagi darahnya Bang, gitu. Darahnya taruh enak. Buset dah, minum darahnya juga. Di darahnya masak sama dagingnya itu taruh ada enak itu. Iya. Tuh dimasak darahnya juga. Iyalah. Termasuk darah babi. Darah babi, darah anjing, darah ular. Wih. Kalau darah nyamuk. Obat itu, darah anjing itu, obat apa? Anti setan. Oh, anti setan. Makanya setan takut ya sama babi sama anjing. Karena babinya itu setan. Makan semua sama setan-setan ya kami makan semua. Wih. Gimana cara membunuh babi? Dia datang mau kasih caranya. Iya, coba. Ada keranjangnya itu loh, ada keranjangnya. Kan ke dalam keranjangnya itu tusuk dia pas di dekat jantungnya, jelip, baru udah mati dia kan. Bakar panggang dia. Enggak dikuliti dulu. Keluar minyak-minyaknya itu, pas keluar minyak-minyaknya itu, di situlah potong dagingnya itu, lemak-lemaknya itu, wish enaknya. Enggak dikuliti dulu. Ngapain dikuliti? Kulitnya itu pun enak.
Torpedonya dimakan juga, torpedo. Torpedo apa torpedo? Mana ada binatang torpedo? Kalau ada Ada itu, binatang torpedo, ada itu bijinya. kalau ada binatang torpedo makan semua sama onta-ontanya makan semua. Buset dah. Kepala moncongnya dimakan juga, moncongnya. Semua dimakan. Buset dah. Hebat Anda ini. Ya balah. Hebat. Makanya kami setan-setan takut sama kami semua. Panas-panas semua setan itu nengok Karena kami. kamu setan. Nggak apa-apa, jangan diomelin, pintar dia, jujur dia ya. Bro John, kamu pernah nggak diseruduk sama babi? Oh enggak, saya yang seruduk dia. Wih. Coba ceritain, Bol. Main-main dia sama aku karena terlambat ku kasih makan. Seruduknya aku. Ku seruduk duluan, jatuh dia, ku tusuk mati, bakar, masaklah enak. Coba ulang dulu deh. Kamu selama hidup, kamu pernah diseruduk babi atau gimana? Terlalu sering diterangkan tuh sama kau, nanti kepengen pula kau. Nggak apa-apa. Kamu pernah nggak diseruduk babi? Soalnya kan kepengen tuh kalian nanti, kalian itu kan nggak boleh, kalian itu kan haram. Kalian nanti sempat kalian John, kepengen, teman. jawab dulu pertanyaan gua. Kamu pernah nggak diseruduk babi? Nggak pernah. Terus kamu yang nyeruduk babi? Itu pun nggak pernah. Oh, nggak. Tadi ngomong katanya kamu nyeruduk babi. Mungkin kau salah dengar itu. Oh, salah denger gitu loh. Karena Selama kau kamu ngomong-ngomong Iya, aja kok kuping kau itu udah penuh sama Iya, apa itu, iya. Ya ayat-ayat. maafkan saya, Bang. ayat-ayat Maafkan apa itu. saya. Kan kadang-kadang signalnya, Bang. Bang, mau nanya serius nih, Bang. Selama kamu hidup, kira-kira udah berapa ekor babi yang kamu makan? 150 kurasa lebih. 150 ekor. Iya. Termasuk moncongnya itu. Semua dimakan, kecuali tainya. Tainya buang sama setan. Ininya jeroan-jeroannya. Jeroannya pun dibikin lomok-lomok sama saksang semua. Lomok apa tuh? Saksang yang di sayur dia taruh darahnya itu. Oh, termasuk darahnya juga. Hah? Termasuk darahnya. Ya itulah darahnya dicampur. Dimakan juga. Makan semua. Kalau nggak salah ini Pak Joni ini memang badannya keker ya. Pemakan segalanya ya. Iyalah. Karena yang bikin dosa bukan yang masuk dari mulut, yang keluar dari mulut. Oh, jadi kalau masuk di mulut nggak dosa. Yang keluar dari mulut yang dosa gitu ya Bang ya. Termasuk kencing onta itu dosa. Iya. Kalau kencing babi? Kencing babi pun dosa lah kalau kencingnya. Kan gue bilang tadi kencingnya sama tainya itu sama setan dikasih. Oh gitu. Terus gimana cara tadi? Itu babi kan nggak ada lehernya tuh. Gimana cara mematikannya? Kata siapa ada nggak ada lehernya? Mungkin kok nggak kenal babi. Ya. Kau kayaknya bersahabat banget deh dengan babi. Sejak kapan kamu bersahabat dengan babi? Tahu kau, ternakku aja sekarang ada 200 ekor. Sama nanya Bang. Ekor ternakku ini kapasitas sekitar 15 ton ada ini. Bagaimana caranya bersahabat dengan babi? Hah? Bagaimana caranya bersahabat dengan Aku babi? nggak bersahabat sama babi. Kalau bersahabat kan nggak mungkin kupotongi dia. Kau aneh kau. Terus bagaimana cara pendekatannya gitu loh Bang? Biar nggak Nggak ada ngamuk. cara pendekatan. Kalau besar dia potong. Oh begitu. Jadi tidak ada pendekatan secara psikologis misalnya gitu. Karena dulu kan pernah Tuhan Yesus itu memasukkan setan-setan ke dalam babi, maka makan saja babi itu sama setan-setan semua. Oh jadi kau makan sama setannya? Yalah. Pantasan setan takut sama kau setannya. Setan pun takut sama aku, apalagi kalian. Iya juga ya. Pantasan setan takut sama kau yang setan. Enggak masalah, yang penting aku kan diselamatkan sama Yesus. Iyalah, ya diselamatkan lah. Gak apa-apa sih Bang. Tadi kami udah Natal 25 Desember. Berapa orang yang mualaf sama kalian? Iya, 25 Desember itu hari apa sih Bang? Enggak, aku nanya sama kau, berapa orang tadi yang mualaf sama kalian? Semalam 4, kemarin 7, totalnya sudah 1.772 setengah. Masih sedikit kali yang tobat masuk Kristen tadi 25.000 orang.
Di mana itu bang ceritanya itu bang? Tengok saja di situs-situs kami lah. Masa kau Oh, di banyak kau? situs. Cuman kau aja yang kau tonton. Oh di situs gitu ya. Tengok Nggak dalam di apa-apa lah, Bang. YouTube kami, tengok di gereja-gereja kami. Datang kau ke gereja. Gereja mana bang? Gereja mana aja kau suka. Ya kan mau datang bang lihat buktikan gitu. Datanglah. Kasih Gimana? juga kau dengar-dengar aja katanya gitu. Saya lihat gereja pada kosong bang. Gimana itu? Orang gereja kau pun di kuburan. Tadi saya survei ya. Teman saya di London di Belanda, London. di London. Inggris, di Amerika gereja pada kosong tuh bang. Kenapa tuh ya? Oh, udah bohong kau itu. Ke London, ke Inggris, ke Amerika. Kosong bang gitu loh. Yang dekat Kenapa kau ya? gereja apa sekarang? Yang dekat dengan kau gereja apa? Alamatnya. Biar Saya tadi lewat di Kemayoran. di Kemayoran. Biar nanti kita orang Kemayoran. Ada Kosong gerejanya, Kosong. gereja Stephen Tong gede banget. Saya pas lewat isinya cuma 2 orang. Kenapa tuh bang? Itu bukan gereja yang kau lewati itu. Mungkin Oh, tak bukan musola atau gereja. apa. Karena musola ya wajib tutup lah tadi. Oh, bukan gereja itu ya bang ya? Mungkin nggak gereja. Kalau masjid sama musola dia nanti kan pas. Menurut kamu bang, Yesus itu lahir tanggal 25 Desember ya bang ya? Kata siapa? Menurut kamu? Kau ini yang ngomong kan? Jadi tanggal 25 Desember siapa yang lahir bang? Itu kedatangan juru selamat. Natal artinya apa bang Natal? Kedatangan juru selamat yang membawa sukacita. Tanggal berapa dia datang bang? Kan tahu kau tanggal berapa ini hari? Oh, hari ini dia datang. Nah, banyak tadi yang diselamatkan, termasuk banyak yang murtad. Yang lahir di kandang domba siapa itu bang? Menurut kau siapa? Saya lagi nanya sama kamu bang, masa? Ya domba lah, kau aneh kau. Oh, yang dilahirkan Maria domba. Yang lahir, tahu kau di mana lahir Yesus? Di mana Yesus lahir? Tadi di gereja-gereja yang merayakan 25 Desember. Happy Merry Christmas. Happy Merry Oh, Christmas. gitu. Itu Oh, dia lahir. jadi Yesus lahir di gereja. Iyalah. Oh, lahir di gereja mana dia lahir? Semua gereja seluruh dunia lah. Wah, banyak kali itu Yesus. Ya, banyak lah. Dia kan pisah kemana-mana. Oh, Yesus itu banyak gitu. Bukan banyak. Dia bisa berpindah-pindah di setiap saat. Oh, bisa berpindah-pindah transmigrasi Ya, gitu. bisa kau panggil-panggil agar datang. Coba panggil bang, saya mau lihat. Coba Anda Kalau yang panggil. panggil, aku malas aku. Tadi udah kami berdoa, memuji dan memuliakan namanya kok. Bagaimana saya mau manggil dia nggak kenal aku? Makanya kau ke gereja. Di gereja ngapain bang? Sampai kapanpun kalau orang yang nggak masuk ke gereja nggak akan pernah kenal. Sama Yesus- seperti aku. Kalau aku nggak pernah ke masjid, sholat atau bersembahyang, nggak mungkin aku kenal Muhammad. Yesus pernah masuk gereja nggak? Kau tanyalah dia. Belum ketemu aku gimana nanyanya? Makanya datang kau ke gereja biar kau kenal. Kau bodoh kau. Emang ada Yesus dalam gereja? Iya datang kau biar kau nampak nanti ada loh. Yang saya lihat kalau di Katolik cuma patungnya doang. Itu makanya mata kau nggak terbuka, mungkin ke dalam kau tutup. Oh gitu. John, sedikit John. Alif Kenapa? Alif sama Dito ini udah kalah debat sama saya tadi. Ditonya udah. Mana ada yang menang ke saya kalau nggak di mute? Kalah bang kita. Iya, orang-orang yang pemahamannya sedikit. Acung. Bersin gue santai tapi kena juga dah. Berdahak tadi itu bersin gue tuh. Jadi Tapi bersin. berhalusinasi dia, makanya kena bersin. Mereka itu kan kita kalau diskusi merasa menang. Padahal sebenarnya kasihan kita lihat dia itu loh. Semua yang merasa dirinya hebat itu merasa dia menang memang. Iya benar. Sama juga dulu waktu Yesus itu dijual. John, kamu pernah nggak berantem sama babi John? John, kamu pernah nggak berantem sama Dia babi? menang, rupanya dia kalah. John, dengarkan dulu ini ngomong ini John. John, kamu pernah nggak berantem sama babi? Iya, ini. Sama babi. Yang menang Ngapain siapa pula aku kalau- berantem sama dia? Dia aja nggak bisa ngomong sama aku. Ya tapi kan Sama preman kadang-kadang dia ngamuk. berantem.
Kadang-kadang kan dia ngamuk, John. Nggak ada yang Ngamuk pun dia kan babi ada ngamuk kandangnya, gitu. mana bisa dia keluar. Oh, dikandangin. Dikandangin. Kalau sama aku nggak bisa dia ngamuk bang, soalnya kan tunduk semua sama aku. Kamu punya babi berapa Tapi ekor, John? biasa setan-setannya tunduk kedua. Hah? Kamu punya babi berapa ekor? Sekarang 200. Tapi kata Yesus, John, yang gue pernah baca nih, ya, katanya nih yang dia pernah ajarkan kepada Yesus, ngajarin nih babi itu, kata Yesus haram loh, John. Katanya. Kata Yesus loh, kata Yesus. Itu kata Nabi Isa itu. Isa itu bukan Yesus. Nah di Bible tertulis, John. Bebel aja pun kok nggak paham. John, Paham baru tentang si John Bible. mah nggak pernah baca Bible kali. Kan Bebel, kalau mau nerangkan Bebel atau Alkitab itu ya di gereja. Di sini bukan, di sini tuh medsos, media sosial, dunia tak nyata, loh. Jadi yang kau omongin tadi itu nggak nyata. Hah? Tadi yang kau omongin itu nggak nyata. Ini dunia tak nyata, bukan artinya dia omongin tak nyata. Aku bilang sama kau, ini bukan, ini dunia nggak nyata. Kalau nyata itu ngomonginnya di gereja. Sekarang nih, John. Ada jemaatnya. Yang ketiga nih, John. Selama kau hidup, John, sudah berapa ekor anjing kau makan? Anjing? Iya. Ini ada perbedaan antara anjing dan anjing masak. Mau yang mana kau? Dua-duanya deh, nggak apa-apa. Aku kalau anjing yang nggak masak nggak pernah aku makan. Tapi kalau anjing yang udah dimasak itu banyak. Kira-kira udah berapa ekor itu? Iya nggak terhitung loh. Karena itu obat tipes loh. Oh, obat tipes. Itu Iya, obat kan tipes. itu anjing kan itu galak gitu, John, ya, galak gitu loh. Mana ada galak gimana? kalau udah dipotong. Kau pun Enggak, kalau sebelum dipotong nggak galak. ya sebelum dipotong, John, gimana cara nangkepnya, John? Itu datanglah kau ke sini biar sama-sama kita kau nampak. Nggak mungkin di sini terangkan. Nanti kak kau bilang pula aku bohong. Ya saya percaya sama kamu, ngomong-ngomong lah. Aku percaya sama kamu, John. Gimana caranya? Gimana cara motong kambing kayak gitu juga? Enggak kan, kalau kambing kan nggak menggigit. Gimana? Masa nggak menggigit? Kayak mana dia mau makan gigitnya nggak ada? Kayak mana kau itu? Nggak pernah saya lihat orang tuh digigit kambing. Kalau digigit anjing, Ini karena Lu pernah kau nggak? nampak. Tempatku aja banyak digigit kambing, gigit onta pun ada. lu pernah nggak digigit anjing, John? Enggak. Karena kau bersahabat sama anjing ya. Aku nggak pernah bersahabat sama anjing. Soalnya dia nggak paham bahasaku. Aku pun nggak paham bahasanya. Di Bible itu Sahabatku kamu banyak, disuruh loh. bukan binatang. Hah? John, kamu tahu nggak di Bible kamu diperintahkan menginjili anjing? Menginjili anjing? Iya. Mungkin Bibelku Gimana itu caranya? salah. Bibelku itu dari mana? Waduh, nggak pernah baca lagi dia. Gimana sih? Iya, kamu tahu kau nggak isi pernah Bibel baca? itu. Tahu kau isi Bibel. Biar aku terangkan dulu sama kau tentang Bibel. Apa itu? Terangkan coba. Bibel itu isinya itu terbagi 3 makna. Dari tahu kau. Pertama, Apa makna bilang? apa? Pertama dulu itu kita perjanjian lama itu Taurat Musa, baru 4 di dalam itu Injil Yesus Kristus sendiri yang langsung diberitakan oleh murid-muridnya. Selanjutnya itu surat-surat Rasul Paulus itu namanya kisah-kisah para rasul. Dari tahu kau ya, yang 3 itu dari Bibel. Kisah para rasul Tahu kau mana bukannya? Injil Yesus? Tahu kau Kisah- mana Injil Yesus? Yang mana Injil Yesus? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kok nggak ada namanya Yesus? Itu Injil Markus, bukan Injil Yesus. Tahu Gimana kau sih? siapa Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Tahu kau siapa? Nggak tahu saya, nggak tahu. Keluarganya nggak muridnya jelas. Yesus itu muridnya Yesus yang ngomong. Karena dia langsung bertemu dengan Yesus dulu. Nggak jelas orangnya. Kok nggak ada orang tuanya siapa, istrinya siapa, kuburannya di Orang tahu mana itu itu? bodoh, nggak tahu kok cara melihatnya. Oh jadi saya bodoh nih. Iyalah, maka datang gereja kau belum paham. Kalau Markus itu orang mana? Setahu saya Markus di sini pun ada namanya Markus. Orang mana itu? Markus Silitonga, orang apa itu Mandeling Natal. Oh. Kalau Lukas orang mana Lukas? Lukas Sinurak itu ada juga orang Ambon, orang Atambua. Tambua. Kalau Yohanes? Yohanes pun ada juga Yohanes Abirahmu itu orang apa itu orang Penang. Matius orang mana Matius? Matius orang Belawan, ada orang Belawan. Tanjung Priok pun ada orang Tanjung Priok Matius. Kalau Paulus? Paulus itu ada juga orang Makassar, Denpasar, Bali.
Kalau Yesus orang mana? Ditanya sendiri sama kau lah, dia lah. Kalau Yang nggak paling salah, tadi. kalau nggak salah ada pemain bola tuh nama Yesus. Hah? Ada pemain bola nama Yesus. Ya ada, Muhammad pun di sini ada kok yang foto. Ya, ya, ya. Kalau Jadi, nama siapa? Nama apa aja nggak bisa dibuat. Nama pesawat pun bisa dibuat Yesus. Nah, yang saya tanya, Markus yang menulis Bible itu orang mana? Hah? Yang menulis Bible itu loh, siapa? Orang mana? Orang Nazaret. Orang Nazaret. Kalau Paulus orang mana? Paulus. Heeh. Aku kalau tentang Paulus ini kurang ngerti karena itu bukan murid Yesus. Oh, Paulus bukan murid Yesus. Iya, dia pengikut Yesus, dia pengikut. Kalau nggak salah dulu Paulus itu, waktu Saulus dia kan dulu penjahat gitu ya. Iya, pembunuh, dia itu pembunuh dulu itu. Pembunuh. Semua yang mengikut Kristus itu dibunuhnya setelah dia dibutakan matanya, baru dia bertobat dia kan, baru ada kuasa dari dia, baru dia pun ikut memberitakan tentang Yesus. Gitu. Jadi Paulus ini mantan penjahat gitu ya. Iya, mantan penjahat jelas. Waduh, berapa orang kira-kira dia bunuh tuh? Yoi, tengok sendirilah di riwayatnya, kan bisa kau searching di Google. Waduh. Selamat siang. Berarti badannya Searching aja di keker Google banget gimana gitu ya. riwayat Paulus. Kok nggak ada yang bisa melawan dia waktu itu ya? Hah? Kok nggak ada yang bisa melawan dia? Sampai sekarang mungkin gak ada yang bisa ngelawan dia. Terus yang bunuh Yesus siapa? Karena di zamannya Paulus hidup itu, di situ Yesus kan sudah naik ke sorga. Terus yang bunuh Yesus siapa, John? Yang bunuh Yesus? Mana pernah ada Yesus mati? Kau kayak mana kau? Terus yang mati disalib siapa? Sekarang kalau ada yang namanya mati itu, pasti dia ada di dalam kubur. Jadi siapa yang mati di tiang salib? Itu menurut pemahaman orang Yesus itu mati. Kalau menurut aku enggak, karena dia tidak ada dalam kubur. Oh, berarti waktu dikubur itu dia dikubur hidup-hidup. Yesus itu hidup. Penglihatanmu itu aja yang mungkin mengatakan bahwa itu mati dia. Dia nggak pernah mati. Oh, berarti yang disalib itu nggak mati dia. Kan mayatnya diturunkan, dibungkus ke kapan, baru dikubur. Berarti itu nggak mati itu. Siapa yang menurunkan? Orang lah. Yesus itu wafat, bukan mati. Beritahu kau perbedaan. Oh, wafat. Arti wafat apa? Kalau mati itu onta, itu mati, onta mati, kambing mati, sapi mati. Kalau wafat, artinya apa wafat? Kalau wafat, kau searching lagi di Google. Benar payah. Nggak ada Google saya belum beli. Kalau zaman segini nggak ada Google. Saya belum beli Google, belum beli. Jadi dari mana kau bisa bermedia sosial kalau nggak tahu kau Google? Ini saya nggak punya media sosial. Oh, jadi media apa? Media onta. Iya, media babi ini saya pakai. Ya udahlah kalau kayak gitu, wajar lah kau nggak paham. Jadi yang mati disalib siapa sih? Kau tanya aja yang mati di salib itu. Kalau menurut kau mati, dia tanya yang disalib itulah. Kan ada orang tuh ditangkap dulu ya John ya, ditangkap. Kata siapa? Diludahi. Kata siapa? Kata Bible lah. Katamunya itu, bukan ada kata Bible. Katamu. Ya Bible kan tertulis gitu, ditangkap. Katamu, mana percaya aku dengan kata-katamu. Dipaku tangannya diikat gitu John. Itu kan katamu. Terus ditombak lambungnya John, siapa itu ditombak lambungnya tuh? Datang kau ke gereja biar paham kau. Oh, kasihan banget dia ditombak lambungnya ya. Kok kasihan pula orang dia ngapain pun bisa kok. Dia nggak mati tuh John. Buktinya hidup sekarang. Oh, mati dulu baru hidup lagi. Kau nampak rupanya di kuburannya itu ada dia. Mayatnya pun tak ada di dalam. Nggak ada, kosong kuburan John. Nah itulah, kan hidup dia itu. Oh, berarti waktu dikubur dia nggak mati. Pokoknya dia hidup, dia bersama Tuhan di sorga. Kalau nenekku sama kakekku mati. Berarti dia nggak pernah mati. Enggak lah, orang hidup dia kok. Berarti yang disalib siapa? Buktinya yang hidup sekarang siapa? Terus yang disalib siapa John? Yesus yang hidup sekarang, bertoko Yesus. Yesus itu hidup, tak pernah mati. Tengok di kuburannya. Tahu di mana kuburannya? Di Yerusalem. Oh ya, ada dia di dalam. Tuhanmu siapa sih John? Hah? Tuhan kamu siapa? Yesus Kristus. Dia kan manusia John. Hah? Dia kan manusia.
Kalau manusia pasti mati, berarti dia nggak manusia. Oh, jadi Yesus bukan manusia. Ya Tuhan lah. Oh. Bukannya dia punya ibu kandung. Punya ibu. Iya. Kata siapa itu? Maria siapa itu? Bukannya ibunya Yesus Juga namanya itu Maria? kayaknya ini, kayaknya katamu juga ini. Oh, jadi Yesus nggak punya ibu. Ini bahasa apa? Katamu juga kayaknya ini. John, menurut kamu Yesus punya ibu nggak? Menurut kamu ada nggak orang yang hidup di dunia ini sampai sekarang nggak mati-mati? Menurut saya Yesus pernah dikandung sama Maria. Hah? Yesus pernah dikandung sama Maria, dilahirin. Pernah jadi bayi dia, John. Menurut kau? Iya. Berarti kau sering juga kau baca Alkitab ya? Nggak haram kau bagi itu baca Alkitab? Ya enggak lah, masa Bang? Yang kecuali saya makan babi baru haram, kan dibaca doang nggak haram. Muslim itu, kalau bisa jangan baca-baca Alkitab, nggak boleh. Oh, nggak boleh, ada larangan, John. Nggak haram bagi kalian itu. Boleh aja. Makan Haram babi bagi itu Muslim membaca kitab suci. Ini Karena Pak Adi itu boleh. hanya bagi orang Muslim. Jadi kesimpulannya ya, John, ya, ntar dulu Bang. Kesimpulannya si John ini selama dia hidup, kalau dihitung nih sudah hampir lebih 100 ekor babi dia makan. Iyalah. Ya, babi, kalau anjing berapa ekor kira-kira, John? Kira-kira 50 ekor lah. 50 ekor. Ular. Kalau ular nggak pernah berekor per ekor karena aku beli yang dijual itu udah dipotong-potong, udah digoreng. Oke, kalau darahnya minum. Darahnya itu kan ada langsung mentah pun diminum di apa itu ada di Depok itu kurasa dijual darah mentah. Selain ular, anjing, babi, binatang apa lagi yang kau pernah makan, John? Kayaknya semua selain onta. Jadi kamu pernah makan ini, John? Pernah makan apa sih namanya itu? Yang di atas pohon, John? Aku kalau yang makan apa sih namanya nggak Biawak. pernah. Pernah makan biawak, John? Biawak Iya. pernah. Buaya kemarin ku makan di tempat penjualannya ada itu penjualan. Oh. Ternyata kau pemakan segalanya ya, John ya? Ya iyalah orang yang dimakan itu kan nggak membuat dosa, yang keluar dari mulut membuat dosa. Iya kan Pernah makan ini nggak, John? Hah? John, kamu pernah makan coro nggak? Coro. Kecoa. Kecoa itu mana makanan manusia itu? Itu makanan kodok. Kodok, pernah makan kodok? Pernah. Ya kalau enak dimakan aja. Ntar dulu Andi, saya ngomong sama John. Kalau apa bedanya babi hutan sama babi piaraan, John? Kalau babi piaraan dipiara, kalau babi hutan di hutan, gitu aja kok nggak tahu sih. Maksudnya, kamu pernah nggak makan babi hutan? Pernah. Rasanya beda rasa nggak? Beda. Yang dari Aceh itu kan banyak juga itu babi hutan dikirim ke. Yang mana yang enak, John? Yang mana yang enak? Maksudnya enakan babi peliharaan lah. Oh, babi hutan kurang enak. Babi hutan itu ada baunya. Babi hutan itu nggak ada lemaknya. Oh, jadi lemaknya yang enak. Oh, iyalah. Bukannya babi hutan itu hama, John? Bukannya babi hutan itu hama? Hama petani. Bagi kalian itu hama, kalau bagi kami kan makanan. Bagi petani katanya hama kan suka ganggu tanaman. Oh enggak, di sini taruh babi hutan di tempatku sini biar aku makan. Oh gitu. Jadi kau menerima nih babi hutan kalau udah ada gitu. Oh. Handi, terus kau kenapa nggak makan babi? Bagaimana saya mau makan babi? Kau udah habisin. Mungkin kawannya. Kau yang makan. Mungkin kawannya maka nggak dimakan, Bang. Kau lah yang makan lah. Aku nggak, kawanku ku makan lah. Kalau kawanku nggak makan. Jadi sejak kapan ini John kau berteman sama babi? Aku nggak pernah berteman. Loh, tadi kamu ngomong. Aku makan, ku bilang. Ku makan sering, ku pelihara ada. Kalau berteman nggak. Kamu pernah nggak diseruduk sama babi? Nggak pernah. Berarti kau yang seruduk dia? Bukan, dia ku tahlukkan dan ku tundukkan. Oh, itu namanya ku seruduk. Enggak pernah ku seruduk. Ku tundukkan dia.
Kan babi itu kan babi punya biji tuh. Gimana? Ada bijinya. Yang laki kan punya biji ya John ya. Enggak lah, dikebiri lah. Lu nggak makan itu? Hah? Dimakan juga itu. Makan, kalau mau makan. Goreng enak itu. Buset John. Hebat kali kau John. Ih. Udah gue bilang tadi sama kau, yang membuat dosa itu segala sesuatu yang keluar dari mulutmu, bukan yang masuk dari mulutmu. Itu bagi kami, kalau bagimu ya terserahmu. Gua salut sama lu John, bener dah. Gua baru dapat temen lo, gua salut sama lu. Bener. Oh, itu tertulis itu. Kau baca di Injil ya, Injil kau baca ya. Kau pernah makan nggak, John? Kau pernah nggak makan kucing? Kucing enggak lah. Kucing enggak boleh. Bukan enggak boleh, enggak mau aku kucing itu. Kenapa? Karena kucing itu kan pencuri. Suka nyolong ikan gitu ya? Iya. Tapi ada juga bilang itu peliharaan seseorang. Tapi kalau menurut aku itu nggak ada itu peliharaan nggak bagus. Kalau nyemot, kamu pernah nggak makan nyemot? Mana ada binatang nyemot? Kau ngada-ngada kau. Monyet, ya, kebalik. Itulah kau ngomong. Kau pun kebalik-balik saya John. Lu jangan ngomelin gua kalau kebalik. Kau sama dia maka kau terbalik-balik. Minta balik-balik saya tadi. Monyet masuk gua monyet. Oh, monyet. Pernah nggak makan monyet? Enggak. Monyet itu kan dia payah di sini. Nggak ada di tempat-tempat kami gini. Jadi kalau di jumlah ini, kalau dihitung-hitung sudah berapa jenis binatang yang pernah kau makan John? Ya, payah juga lah ngitung-ngitungnya bro. Orang ngitung-ngitung berapa macam binatang gue bilang ya. Jadi semua binatang halal ya, boleh kau makan ya John ya? Kalau mau. Kalau mau. Hebat kali kau John, hebat kali kau John. Ya kalau mau makan, kalau nggak mau jangan. Kamu ada tato nggak sih di badan John? Hah? Kamu ada tato? Tato? Iya. Tato apa? Gambar badan, gambar di badan. Tato? Itu makanan atau apa itu? Tato itu ya di badan, dilukis di badan. Apa hubungannya tadi makanan sama tato ku tanya? Kau heran aku. Biasanya kalau babi itu lihat tato takut babinya. Tato itu lihat kalau babi itu kan ngelihat pisau takut dia. Kalau lihat kau, babi takut nggak John kalau melihat kau? Takutlah dia. Oh, berarti kau memang jawara John. Matilah aku ini pikir dia kalau lihatnya aku. Kenapa kau nggak naik ring tinju aja John? Ngapain aku naik tinju, ring tinju? Ya biar profesional gitu loh. Nggak ada hubungannya ke situ kok. Oh nggak ada hubungannya ya. Pemelihara babi kok suruh pula naik ke ring tinjuan nih kok. Katanya dulu teman kamu bilang kamu guru senam, bukan? Siapa temanku itu? Ada yang pernah ngomong, katanya kamu guru senam. Kau itu, ngarang kau itu. Kau nggak salah-salah ngarang aja kau itu. Ya tinggal ngomong aja enggak gitu loh. Ya apa kawannya dulu, entah mungkin nanti ku kenal. Ya teman saya namanya tadi itu, salah satu nama yang kau sebut tadi itu. Siapa namanya? Siapa lupa gue namanya itu. Aduh, baru aja Ramson. Tau kau Ramson. lupa minum air mineral dulu. Kau kebanyakan ngomong kau nggak minum itu. Oh namanya Hendrik itu di bawah, Hendrik. Oh salah itu, nggak ku kenal itu kawan kau mungkin. Oh jadi kau nggak kenal Hendrik? Enggak. Oh ya udah. John, motor itu udah lunas John, masih nyicil? Motor? Ya, kereta. Motor. Katanya kemarin keretamu ditarik leasing. Katanya kan gitu, katanya atau katamu. Tapi aman ya John ya, aman ya. Katamu juga kurang jadi kayaknya ini. Ya John, ini kan Natal nih, kamu udah balik dari gereja apa belum? Udah loh. Udah makan daging babi tadi rame-rame. Itu ada ini nggak sih John, kesambil babi itu sama minum apa sih John? Diminum ada alkoholnya nggak John? Oh enggak ada. Jadi kamu nggak pernah minum alkohol? Enggak. Kenapa? Lu nggak suka aku? Wah, masa tua nggak pernah minum tua? Enggak, aman. Enggak. Tapi kalau minum air nira manis pernah. Tua enggak. Tapi kalau darah ular pernah. Darah ular pernah untuk obat.
Obat apa sih, John? Obat panu. Oh, obat panu. Loh, minum darah ular obat panu tapi kamu masih ada panu gimana sih? Nampakmu pun gak ada panunya itu, kok ngomong-ngomong pula kau asal-asal. Jangan-jangan kau panuan ya? Nanya-nanya kau apa manfaatnya, biar tahu kau ya kebongkar pula rahasia, kurang ajar lah. Bang Andi, naikkan guru saya Bang Andi. Sinyalku parah itu Bang Andi. Iya nih. Mana dia? Ya. Kebongkar pengetahuan pula rahasia, ngapain pula aku bilang kau ini kepengen gue kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Selamat Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 25, Masya Allah. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat, Masya Allah. Oh, ini ada saudari kita non muslim ya. Oh ini asli, ini pemakan segala dia Bang Jawa. Yang penting jangan makan mamanya. Enggak. Bayangkan dia selama hidup 150 ekor babi udah pernah dia makan. Berarti di tubuhnya itu sudah daging babi. Jawab jam. Berdarah. Udah berdarah babi dia. Berarti tubuh saudara itu sudah bermandikan daging babi sudah ya. Kayaknya enggak. Aku berani dicek ke laboratorium pun enggak. Karena gen babi dengan gen manusia itu kan mirip-mirip kawan. Mirip. Berarti kau manusia juga. Saya manusia lah kan. Berarti mirip gennya sama gen babi gitu. Menurut penelitian ilmu kedokteran. Tadi abang yang bilang gen manusia itu 80% sama dengan gen babi. Betul. Ditambah Anda memakannya ya berarti gen Anda sudah 80, tambah lagi makannya berarti sudah 100. Dari mana kau tahu? Itu penyelidikan kawan, penelitian, entah itu benar, entah itu salah ya kita serahkan kepada ilmuwan. Percaya nggak? Bisa jadi kalau bisa ilmuwan. jadi, makanya abang pun kemungkinan gennya 80% mirip gen babi. Nah itu kalau kita makan babi berarti kita sudah 100%. Benar nggak? Aku nggak percaya itu. Kau tadi percaya kan? Aku nggak. Apa? Kau percaya kan? Aku nggak. Kalau soal itu percaya tidak percaya itu bukan soalan kawan. Bukan soalan. Cuman kita bisa menarik hikmah kenapa kemudian Tuhan melarang orang Yahudi memakannya dan juga melarang orang Islam memakannya, kan itu ajanya. Tapi saudara Kristenku ini memiliki keistimewaan tersendiri karena ketika keturunan Tahu kenapa dasarnya? Kalau kami kan jelas Al-Quran melarang kami memakannya kan gitu ya. Boleh. Tahu kenapa kami memakannya? Iya, itulah kelebihannya saudara Kristen bisa makan. Jawab dulu aku, tahu biar ku terangkan. Iya, karena Kristen itu sama seperti Hawa dan Adam ketika diperintah oleh Allah jangan makan buah ilmu pengetahuan, iblis datang. Iblis datang. Mau tahu jawabannya. Sabar dulu kawan, sabar kan Anda bertanya, nanti habis ini Anda jawab kan gitu ya. Jadi sama seperti Adam Hawa dilarang makan buah ilmu pengetahuan, iblis datang menggodanya, makan aja. Nah seperti juga dengan Anda, iblis datang menggoda Anda untuk mengatakan makan aja kan gitu. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan pengikutnya untuk makan babi, gitu saudara. Udah, aku bisa ngomong? Iya boleh. Di saat di Taman Eden itu Adam dan Hawa diberikan Tuhan kesempatan untuk tinggal. Di situ dia termakan buah terlarang. Tapi kalau tidak gara-gara dimakan oleh mereka buah terlarang itu, tidak ada orang memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat sekarang ini. Nggak mungkin ada yang memuji Tuhan itu mulia, Tuhan itu maha agung. Nggak pernah ada banyak yang memuji dia. Begitu juga dengan Yesus dulu. Yesus pernah berkata bahwa segala sesuatu yang makan dari mulutmu tidak membuat kamu dosa. Hanya saja apa yang keluar dari mulutmu lah yang membuat kamu berdosa. Itu kata siapa? Kata Yesus dalam surat Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Iya. Kalau itu terjadi berarti apa yang kemudian diperintahkan di dalam kitabnya seorang Yahudi
bakar roti di atas tai kering, itu boleh kamu makan ya. Aku nggak pernah dibilang oleh Yesus jangan makan daging babi. Kalau pernah dia berkata, Iya. Yesus dalam Udah. Injilnya, ya dalam Injilnya, Perkara itu paham sudah. ya? Perkara Bila itu ada sudah. Yesus berkata dalam Injilnya jangan makan daging babi, saya nggak akan makan lagi. Iya, artinya ketika Anda menarasikan pernyataan Yesus itu dengan rekus bahwasanya dengan demikian maka dia menghalalkan segala makanan, berarti apa yang diceritakan kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi bahwasanya mereka diperintahkan untuk makan roti yang Kau dibakar pikir di atas. kami pengikut Yahudi ya? Lalu Kristen ini dari mana rupanya? Kau tahu arti Kristen? Pengikut Kristus. Kami bukan pengikut Yahudi. Yahudi aja memusuhi Tuhan kami. Oh ya sudah, terima kasih kalau gitu. Kalau Anda bukan pengikut Yahudi, berarti pengikut siapa? Pengikut Yesus. Yesus yang mana? Yesus Kristus. Orang mana? Yang naik di surga sekarang bersama Bapa sebelah kanannya. Orang duduk. mana? Orang mana? Orang mana dia? Aku yang tahu Yesus yang menyelamatkan itu bukan saya. Yesus yang mana? Yang Romawi atau Yahudi? Yesus Kristus, mana ada Yesus Romawi? Ada. Ada Siapa Yesus Siapa Yesus Romawi? Yang datang kepada Paulus itu kan bukan manusia, itu orang Romawi tuh, Yesus Romawi. Mana ada ngada-ngada kok, bukan ada yang datang orang. Coba kepada Anda Paulus. baca di dalam Galatia 1 nomor 15. Itu bukan surat Injil. Lah Paulus yang mengaku kok. Itu surat rasul, itu surat para rasul. Iya, justru itu pendiri agama saudara yang mengaku itu. Mau kayak mana? Bukan yang mendirikan agama kami, tahu kok siapa? Siapa? Petrus. Oh Petrus. Petrus itu mendirikan jemaatnya untuk orang-orang yang bersunat. Tahu kok Petrus itu siapa? Murid Yesus. Ah, yang pertama kan? Si Kepas. Itulah paus kami yang pertama. Nah, di mana Kepas menyatakan diri diutus untuk non-Yahudi? Dengar dulu kau, Tuhan Yesus pernah berkata, Tuhan Yesusmu itu tunggu dulu bang, tunggu di dulu. atasmu lah akan kudirikan jemaatku. Ya, jemaat yang mana? Jemaat pemakan babi atau yang tidak makan babi? Jemaat pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang mana? Kristus itu kan banyak. Ada Yang Kristus kami manusia. sekarang ini, Yang kalau Kristus pemakan manusia. babi, kau bilang, kalau pemakan Yang babi, Kristus kau bilang, yang ya kan? bukan Dengar aku dulu. pemakan Kalau babi, pemakan ya. babi itu, Kristus pengikut Romawi Yesus Yunani itu berarti. makan babi. Kalau Kristus yang Anda ikuti itu Kristus Athena, namanya Agnostos Theos. Beda dengan Kristus anak Maria, dia itu manusia. Yang Anda sembah bukan manusia. Nih, aku tanya sama Anda. Yang Anda sembah manusia atau bukan manusia? Salah ku itu. Yang Anda sembah manusia atau bukan manusia? Kami menyembah Tuhan. Bukan manusia kan? Nah, maksudmu? Iya, yang Anda sembah manusia atau bukan manusia? Tuhan. Nah, bukan manusia kan? Nah, kenapa? Nah, berarti bukan anak Maria yang Anda sembah. Iya, kau tahu anak Maria itu kan saat itu dia berbentuk manusia, berbentuk. Bukan manusia yang Anda sembah, karena kapan Anda mengatakan manusia yang Anda sembah? Tuhan itu bisa jadi apapun loh. Berarti Anda sudah gila karena menyembah manusia. Sedangkan Kalau Yesus, gila kenapa? Kalau Paulus gila, berkata, jadi Paulus kalau berkata, gila sekarang banyak orang gila gitu. Paulus berkata di dalam Galatia 1 Itu bukan nomor Injil. 1. Enggak, tunggu dulu. Galatia 1 nomor 1. Itu bukan Injil. Itu bukan Injil onta. Dengarkan saya. Jadi yang Paulus ajarkan itu Injil mana? Itu bukan Injil yang disebarkan oleh Paulus itu surat kisah-kisah para rasul. Nah, sekarang dia mengatakan begini. Dengarkan saya dulu. Di Galatia 1 nomor 8 apa kata Masa kau Paulus? aja yang didengarkan, aku nggak kau dengarkan. Enggak, kita saling mendengarkan. Justru karena saya mendengarkan saudara, makanya saya respon. Udah, yuk. Paulus mengatakan begini di dalam suratnya. Dengarkan aku dulu. Aku lagi dengarkan. Saya dulu kan belum selesai. Akulah dulu karena supaya kau jelaskan nyambung, tentang Galatia. supaya nyambung. Galatia Tahu 1 Galatia nomor itu apa? dengar dulu Bang. Galatia itu nama tempat. Saya tahu, saya ngerti. Jadi kan Rasul Paulus
Galatia 1 nomor 8. Tetapi sekalipun kami atau dengar dulu supaya nyambung kita. Supaya nyambung, dengarkan saya gitu loh. Kau jangan mute-kan aku. Iya, makanya jangan dua-duanya kita ngomong. Setelah saya ngomong saya diam. Kau gantian. Dengarkan dalil ini dulu supaya Anda paham kan gitu. Saya nggak paham, aku udah paham. Galatia 1 nomor 8. Itu bukan Injil. Dengar dulu, please. Itu bukan Injil, please. Oke, bukan Injil, tapi dengarkan dalilnya. Itu tokoh surat siapa? Paulus, dengarkan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil. Kalau kita turun. Ya udah, kau bicara dulu. Silakan Anda ngomong dulu. Iya, ngomong dulu. Anda ngomong dulu. Silakan. Bos, turunkan kalau mute kan. Dengar ya, dengar. Surat yang di Galatia itu nama tempat. Yang menyebarkan kabar ke tempat Galatia itu Paulus, bukan murid Yesus. Paulus ini pengikut Kristus. Udah? Sekarang dengarkan. Paulus dalam suratnya mengatakan di Galatia 1 nomor 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah aku Paulus beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Pertanyaan saya, Paulus itu mengajarkan Injil yang mana? Kok bahas pula dia? Aku bilang Paulus itu tahu kau siapa? Saya bertanya, Paulus itu mengajarkan Injil yang mana rupanya? Kau baca semua dulu surat-suratnya tentang Yesus lah. Lah tidak, Anda kan mengatakan surat Paulus bukan Injil, oke. 13 kitab Paulus bukan Injil, oke, Geo, oke. Nah sekarang kalau bukan Injil, 13 buku Paulus ini, Injil mana yang Paulus beritakan kepada orang lain sehingga dia mengatakan Injil lain itu adalah terkutuk? Disinilah banyak yang merasa dirinya paham, tetapi ya, silakan. dia paham. Silakan. Udah aku bilang tadi sama kau. Udah aku bilang Injil itu, kitab itu terbagi 3. Pertama Perjanjian Lama itu, jangan kau potong aku ngomong. Pertama dulu kitab Perjanjian Lama itu Taurat Musa, baru 4 yang di dalam itu Injil Kristus yang langsung diwartakan oleh muridnya langsung. Baru seterusnya itu surat-surat kisah para rasul, kisah daripada Paulus ya. Mungkin besok-besok entah ada lagi kisah-kisah Paulus. Mau percaya nggak percaya terserah. Ini kisah para rasul, kisah Paulus memberitakan tentang Kristus itu di Galatia, di Roma, di Efesius. Baru paham dulu pembagian dari Alkitab itu. Jadi pertanyaan saya, katakannya itu Injil. Semua yang tertulis dikatakan Injil. Semua yang di dalam itu kalian bilang Injil. Itu kan bagi yang sekarang paham. Injil mana yang Paulus beritakan? Itu loh pertanyaan saya. Kalau 13 buku Paulus itu bukan Injil, lalu Injil mana yang Paulus beritakan? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Oh, berarti Paulus memberitakan buku Matius. Tahu kok banyak orang ya. Sebentar lagi. Berarti Paulus memberitakan buku Matius. Sebentar lagi aku pun memberitakan. Berarti Paulus memberitakan buku Matius gitu. Yang kau bahas Injil Paulus. Nggak ada Injil Paulus, bodoh. Paulus mengatakan terkutuklah kalau ada orang yang memberitakan Injil selain Injil yang aku beritakan kepadamu. Pertanyaan saya, Injil mana yang Paulus beritakan? Itu yang dimaksud Paulus itu. Sekarang Paulus memberitakan Injil mana? Itulah maksud Paulus itu, kau terkutuklah kau yang memberitakan. Oke. Sekarang Paulus memberitakan Injil yang mana, Cak Ayu? Injil yang mana kau terangkan? Paulus mengatakan selain Injil yang Paulus beritakan terkutuk. Nah sekarang pertanyaan saya, memang Paulus mengajarkan Injil mana? Terkutuklah orang yang menyebarkan Injil ya. Salah satu yang dimaksudnya itu terkutuklah yang memberitakan Injil apabila dia tidak pengikut Kristus. Betul sekali. Sekarang pertanyaan saya apa? Injil mana yang Paulus beritakan?
Jawabannya? Kau baca Injil yang... Siapa yang ngomong tadi? Apa tadi? Nggak dengar. Bang Juma dikerubutin orang berkebutuhan khusus. Paulus mengatakan terkutuklah orang yang memberitakan Injil selain dari Injil yang aku beritakan. Pertanyaan saya, Injil mana yang Paulus beritakan? Injil yang dimaksud yang terkutuk itu orang yang memberitakan Injil yang tidak sesuai dengan Injil yang disuratkan dalam Injil Yesus itu. Iya, sekarang pertanyaan saya, Injil mana yang dia memberitakan Paulus? memberitakan Injil yang tidak pengikut Kristus. Injil mana yang Paulus beritakan? Ya, Paulus itu tetap memberitakan Injil Yesus. Yang mana Injil Yesus yang diberitakan Paulus? Semua yang diketahuinya tentang Yesus. Berarti surat-suratnya kan? Ya udah, jadi siapa yang memberitakan Injil? Tepuk tangan Siapa untuk yang Bang Zuma memberitakan kalau begitu. Injil? Berarti yang dimaksud Paulus itu Injil yang 13 bukunya itu yang kamu tolak tadi. Dengan demikian, selain yang 13 bukunya terkutuk, berarti terkutuk Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Tepuk tangan penonton. Dia aja mengikuti apa yang dibilangkan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di mana Paulus menceritakan tentang buku-buku itu yang kamu maksudkan? Dia Coba. saja mengikuti Mereka apa yang Mana diberitakan buktikan oleh- kepada saya, buktikan oleh kepada para saya rasul Paulus Apa? mengenal buku Matius, buku Yohanes, buku Markus. Coba di Dia mana kenal Paulus? itu surat-surat Di mana- Matius, di mana Markus, dalilnya? Lukas, dan Yohanes. Salah satunya Dalilnya dia di mana? makan babi. Di mana Biasa. dalilnya? Di mana dalilnya? Apa dalil? Dalilnya Paulus mengenal buku-buku kanonik itu di mana dalilnya? Dia itu mengenal itu, maka dia tahu memberitakan apa yang diberitakan oleh tahu. Ya ini sama kayak gini. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil selain daripada Injil yang Paulus beritakan. Paulus memberitakan Injil mana? Dengar dulu, bukan begitu Ya. pemanaannya. Ini pertanyaan Begini saya, pemanaannya, aku Paulus dengar. mengajarkan Injil yang mana? Dengar aku dulu, dulu. Dengar aku dulu, udah bisa aku dengar. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil. Kan Injil hanya ada di internal Dengar aku kalian. dulu, woi. Aku aja ngomong. Terkutuklah orang yang memberitakan Isa itu. Nabi Isa itu terkutuk. Sekarang pertanyaan saya, Isa Paulus Maria itu mengutuk adalah orang terkutuk Paulus lain. mengutuk Injil lain. Injil itu hanya ada di internal kalian. Memang. Tahu Injil yang mana yang katanya yang terkutuk itu? Memang. Tahu Jadi Injil yang mana yang terkutuk ini? Yang mana yang terkutuk? Lukas kah? Markus Yang kah? terkutuk Yohanes? itu Tidak ada, yang semua tersurat sama. bukan di dalam Alkitab Semua itu. Hai! Yang terkutuk yang kau Masalah pakai generasi. itu. Tidak bisa, tidak bisa. Paulus mengatakan terkutuklah meskipun malaikat yang turun ke bumi yang memberitakan Baik, selain daripada Injil yang diberitakan Paulus terkutuk. Kalau Cuma kau malaikat kasih- saja terkutuk, apalagi Galatia Lukas, berapa Markus, tadi? Galatia Matius, berapa itu? Yohanes. Galatia berapa tadi? Galatia berapa? Masuk Galatia orang berapa? rumbang. Galatia berapa kami baca? Gatalia 1 nomor 8. Silakan Anda baca. Nomor 8. Mula Injil gatal. Kok Injil gatal ini? Kau tadi yang bilang gatalia, bodoh. Ya, Loh. Saya bilang Gatalia, kok bilang gatal gimana sih? Kan gatalia kau bilang mana? Oh, sorry. Maksud saya Galatia. Gak ada surat gatalia cuma. Iya, sorry. Hilap, maaf. Gak ada sorry. Kau itu pemberitaanmu itu udah sesat. Sorry. Galatia 1 ayat berapa? Galatia 1 Ada nomor pula kau 8. bilang surat gatal. Nah, diulang-ulang pula orang bilang maaf hilap. Aduh. Orang hilap. John, udah John. Kan udah John. John dulu John. Udah. Namanya orang hilap. Hilap orang cuman gimana sih? Lanjut. Suratnya itu surat palsu. Palsu katanya. Thomas Dari Solang. mana surat yang kau ambil surat gatal pula? Aduh. Ya kan tertulis di kitab Paulus itu. Nah, ada surat Paulus di surat gatal. Siapa yang bilang gatal? Tahu tadi bilang surat gatalia.
Gatalia 1 nomor 8. Orang namanya salah Gatalia 1 kau bilang. Udah dibahas Kau udah. mendengar dulu. Temanmu buka diam dulu John. Kau baca dulu situ. Udah, turun aja aku mau berak aku dulu, nggak enak aku berak dalam Tak berak-berak dia. Tak berak dia teman-teman, tak berak dia Mas, dia punya Bible. Tak berak dia. Silakan saudaraku, silakan. Lembutkan hati, buka cakrawala berpikir, loncatan berpikir dimaksimalkan, baca dengan mata, lalu kemudian telaah dengan pikiran dan dibenarkan dengan hati. Silakan baca Galatia 1:8. Mangga. Udah? Udah dibaca? Boleh turun kalau memang sudah tidak tahan seperti tadi tak berak mencret. Gimana? Bagaimana? Masih bisa bertahan? Gimana? Yang dimaksud Paulus ini adalah Injil, satu Injil saja, bukan Injilnya Paulus saja. Injil satu buku itu, Lukas, Matius, itu satu Injil sudah yang diberitakan, bukan Injilnya Paulus saja. Ya, sekarang Dia bilang, begini, Bung. kami memberitakan satu Injil. Injil ini itu semua satu buku Injil. Nah, sekarang tolong Bukan tunjukkan suratnya di mana Paulus saja yang Paulus. diberitakan. Di Karena mana begini, Paulus Bang, sabar dulu, kau dengar dulu. Kalau sebelum Paulus pergi memberitakan berita tentang Yesus, dia disetujui oleh murid-muridnya Yesus dulu bahwa dia sudah diangkat sebagai pemberitaan, dia sudah diakui oleh murid-muridnya Yesus bahwa dia sudah diterima, dia betul-betul sudah jadi muridnya Yesus karena sudah terbukti dia benar-benar pengikut Yesus. Jadi sebelum dia diangkat jadi dia menyebarkan Injil itu, dia sudah diakui oleh murid-muridnya Yesus yang dulu itu. Bukan asal dia menyebarkan Injil sesuka hati dia sudah diakui. Nah, Iya. Sekarang tunjukkan di mana Paulus mengajarkan 4 Bible. Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Bibel. Nah, sabar. Iya. Bibel ini para murid-murid Yesus. Iya, turun dari Paulus langit. Anda katakan satu tim dengan Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Paulus memberitakan Lukas ini Bible penulis, tadi. dia seorang sarjana, dokter. Saya tidak tanya. Saya tidak tanya itu apakah Lukas dia itu muridnya dukun. Paulus, Lukas. Iya. Saya tidak mau tahu itu, yang jelas. penulis saja, Saya penulis. ingin tahu apakah yang disumpahi dan yang dikutuk Paulus ini termasuk 4 kitab tersebut atau tidak. Kalau tidak Dia termasuk, saudara, berarti di mana Lukas ini Paulus berbicara memberitakan? kepada warga Galatia. Di mana Paulus memberitakan 4 kitab kanonik? Silakan. Ya, sabar. Lukas ini sedang berbicara. Lukas sedang berbicara kepada orang warga Galatia bahwa walaupun malaikat kami dan malaikat yang datang memberitakan Injil, kalian tidak percaya karena sedang menyebarkan Injil kepada orang-orang kafir yang belum kenal Yesus Kristus. Itu bukan perkataan Lukas, Samune. Dia bukan memberitakan kepada orang yang sudah mengenal Yesus. Dia baru mengenalkan Yesus kepada orang-orang yang belum. Ini bukan perkataan Lukas, ini perkataan Paulus. Kata Paulus, bila mana meskipun malaikat yang turun dari langit, dari surga sekalipun, yang memberitakan satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah aku beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, maksudnya walaupun ada Injil yang turun langsung dari surga, mereka tidak percaya karena manusia ini bukan begitu kok, dia ditafsirnya berbeda. Mungkin dia nyinggung apa Injil yang diberitakan itu maksudnya di Paulus. sebelah 6. Kan malaikat yang Itu turun. maksudnya Paulus, dia sedang memperkenalkan tentang Di mana itu, Bang? Injil di luar Kristen mungkin cuma kok kamu kotor banget. Paulus mengatakan di luar daripada Injil yang diberitakan Paulus terkutuk. Walaupun ada Injil langsung turun dari surga, mereka kitab tidak Lukas, percaya. kalau kitab Lukas itu termasuk diberitakan oleh Yesus, oleh Paulus, mana buktinya? Di mana Paulus memberitakan buku Lukas, buku Markus, buku Matius, buku Yohanes, di mana? Di mana? Kasih dalil dong. Ini buku Paulus, itu dia bukukan, dia tulis, baru nanti setelah
meninggal mereka baru dibukukan jadi satu Injil. Saudara, saya tidak tanya itu. Buku yang turun tiba-tiba meledak turun dari atas langit satu. Saya Injil. tidak tanya itu. Buku Injil berapa macam Ya, orang yang tanai, bukan itu yang saya tanya. Tania, bukan tanai, Tania, Tania. Yang saya tanya, apakah Paulus ini memberitakan Lukas, Markus, Matius, dan Yohanes? Ya atau tidak? Oke, Paulus ini bukan memberitakan buku Injil, dia sedang memperkenalkan. Nah, nanti Paulus punya cerita ini ditulis kisah-kisah. Pertanyaan saya, Injil yang diberitakan Paulus ini apakah termasuk buku Lukas, Markus, Matius, Yohanes? Paulus termasuk tidak? Injil. Termasuk tidak? Injil. Apa? Nanti kisah-kisahnya baru ditulis. Ya Allah ya Karim, Paulus sendiri yang mengaku walaupun malaikat yang turun dari surga, dengar dulu, walaupun malaikat turun dari surga memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang aku beritakan, terkutuklah dia. Pertanyaan saya, apakah Paulus memberitakan Injil Yohanes? Bukan. Yesus bukan. Berarti terkutuklah Injil Yohanes. Yos. Oke. Yos. Gitu dong. Paulus sedang memberitakan Injil Yesus. Di mana lagi dia memberitakan Injil Yesus? Injil adalah Yesus sendiri. Nah, Injil adalah Yesus sendiri. Nah, nanti punya Paulus ini baru ditulis kisah-kisah Paulus. Yang agak berisi sedikit. Ke Korintus, itulah kisah-kisah itu ditulis nanti orang dari belakang. Selain Injil yang kami beritakan, kata Paulus, pertanyaan saya, apakah Paulus memberitakan Injil Yohanes? Bukan. Tapi kenapa Bukan, sudah. Berarti terkutuklah penulis buku Yohanes. Kalau Lukas sendiri, Matius sendiri. Sedangkan yang berarti kan Paulus mengatakan terkutuklah dia meskipun malaikat yang memberitakan Injil selain yang kuberitakan. Terkutuk. Sekarang pertanyaannya, apakah Paulus memberitakan Injil Yohanes? Yang dimaksud Paulus, yang dimaksud itu bukan kamu diam dulu, Yesus. Apakah Paulus memberitakan Injil Yohanes? Seperti Injil Isa dari Arab itu tuh terkutuk lah orang karena itu bukan Injil Yesus, itu Injil palsu. Berarti terkutuklah buku Yohanes penulisnya. Kalian membaca tentang Nabi Isa itu palsu. Kok jadi Nabi Isa pula? Kok Nabi Isa? Sekarang begini, kalau Anda berbicara mengenai Nabi Isa, saya ingin tanya kepada saudara, tenangkan diri Anda, tenangkan, dengarkan, kita diskusi. Modelnya seperti edukasinya itu coba dengarkan saya. Bung, dengarkan saya, Oke. Di dalam Yohanes 1 nomor 43, pada keesokan harinya Yesus memutuskan berangkat ke Galilea dan dia bertemu dengan Filipus. Dan berkata kepada Filipus, Filipus ikutlah aku. Kemana? Ke Galilea. Di Markus 1 nomor 14 ternyata Yesus dan Filipus di Galilea itu memberitakan Injil Allah. Oke. Mana di mana? Injil Allah. Coba Markus 1 14. Mana Injil Allah? Itu coba Anda baca. Markus 1 14 Anda baca. Orang hukum Taurat. Coba Anda baca Markus 1:14, kawan. Saudaraku, dalil Markus 1:14, silakan Anda baca. Baca yuk. Rajin membaca itu bagus loh. Markus 1:14. Mana? Markus 1:14. Baca. Kamu jangan tambah-tambah ayat dan kurang-kurang ayat aja kau. Silakan dibaca supaya jelaskan begitu. Markus berapa, Bang? Markus 1 nomor 14. Dibaca aja dulu. Jangan gengsi terhadap apa yang tertulis di Bible. Ya, silakan. Markus 14. Tema kamu apa dulu? Markus 1 nomor 14. Bahasnya apa? 1:14 kah? Iya. Tema kamu nih apa? Paulus. Saudara, Paulus mengutuk Injil lain. Maksudnya temanya nih apa nih host ini? Paulus mengutuk Injil lain. Mana ada Paulus mengutuk? Dalil 1 Galatia itu 1 nomor 14. Apa itu? Nomor 8. Galatia 1:8.
ada surat tentang surat dari Paulus untuk mengutuk Injil-Injil lain, tak ada di situ. Silakan Anda baca. Anda ini malas sekali membaca. Tahu itu yang baca. Kalau kamu mau cari tahu ya baca sendiri. Ya, saya bacakan kalau gitu ya. Kalau kamu tahu buka sini baca biar kita lihat juga. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat, kami seorang malaikat kita lihat mana di mana dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil. Ada ini. Aku bacakan dulu ya. Iya, baca. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitahukan Injil Allah, memberitakan Injil Allah. Hanya waktunya telah genap. Berarti Yesus tidak memberitakan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes. Yang diberitakan adalah Injil Allah. Kalau ini bicara Kena deh. Berarti Yesus tidak memberitakan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, tapi Yesus memberitakan Injil Allah. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Berarti Yesus memberitakan Injil Allah. Katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percaya kepada Injil, bukan Al-Quran. Masalah generasi. Ayo. Yesus tidak memberitakan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius. Ya, Yesus tidak memberitakan itu. Apalagi memberitakan kitab-kitab Paulus, Roma, Galatia, Filipi, Timotius dan seterusnya. Yesus tidak memberitakan Bible itu. Yang diberitakan Yesus itu Injil Allah. Dia memberitakan Injil tentang murid-murid dia. Quran kok. Bagaimana mungkin dia mau beritakan Injil murid-murid dia sendiri? Bodoh kau ini. Lah, tertulis begitu, kawan. Tertulisnya begitu. Yesus memberitakan Injil Allah. Ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Jelas kok. Berarti Yesus tidak memberitakan Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan Paulus juga mengutuk buku-buku tersebut karena Paulus tidak pernah memberitakan Injil Yohanes. Masalah generasi. Oke, kamu menang dulu. Oke, kamu dengar lagi apa ya? Tadi kan semua baca tentang apa ayat-ayat yang kamu ajukan. Sekarang aku mau baca dulu ayat yang aku mau kasih dulu. Ini dengar dulu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihatlah ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihatlah ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Jadi di padang gurun dan di dalam bilik di kota itu jangan kamu percaya. Itu bersalah. Itu adalah peringatan dari Yesus. Di padang gurunnya sama di bilik-bilik itu di kota itu di. Kita bahas. Kita bahas ya. Itu dari Tuhan Yesus sendiri ya. Kita bahas Matius 24 nomor 26 yang Anda maksud itu. Jadi dikatakan begini. Jika apabila ada orang berkata kepada kamu, kamu ini siapa? Kamu ini siapa, Bang? Apabila ada orang berkata kepada kamu, kamu itu siapa di situ? Itu dulu, si kamu ini siapa? Apakah orang yang hidup di abad ke-6, abad ke-7 atau abad pertama? Itu dulu. Itu dulu. Saya mengajak Anda untuk menjadi cerdas mumpung hari mu'alaf hari ini. Mudah-mudahan otak Anda bisa berfungsi. Jadi apabila ada orang berkata kepada kamu, kamu siapa? Kamu adalah muridnya yang hidup di abad pertama. Berarti penyesat itu datang di abad ke-1. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat, ia ada di padang gurun. Siapa yang menuju ke padang gurun? Eremos. Kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja. Bagaimana kemudian 19 kalau nggak salah ya teman-teman, nomor 15. Di situ dikatakan ketika kemudian 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Nah, dikatakan bahwasanya padang gurun menuju Damsyik itu adalah ketika menuju ke Damsyik
itu adalah padang gurun menuju ke Damsyik. Itu tertulis di mana teman-teman? Saya lupa dalilnya. 1 Raja-Raja 19 nomor 15 kalau nggak salah. Ini ayat mengatakan bahwa Tuhan ada di dalam Bili itu. Jadi Sama dulu, dengarkan. Jadi sekarang kan umat Islam selalu mengatakan Tuhan ada di Ka'bah. Nah ini Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita dari dulu sampai sekarang. Hati-hati. Di padang gurun itu ada kota yang katanya di situ ada Tuhan. Ya, 1 Raja-Raja 19 nomor 15 Kuruda. Benar berarti deh ya. Oke. Jadi dengarkan Matius 24 nomor 26. Jadi apabila orang berkata kepada kamu, ini kalau kamu masih mau memframing Nabi Muhammad dan Ka'bah, pertanyaan saya selesaikan dulu. Kamu di situ siapa? Abad ke-7 atau abad pertama? Itu dulu. Itu kita sudah ini. Kita. Jadi Anda mau menyamar jadi orang Yahudi? Hah? Ini Jadi kan Anda lah yang disebut waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu yang datang kepada menyamar domba. Ini Yesus sendiri yang memperingatkan kepada seluruh umat manusia. Tidak ada umat manusia di situ, tuyul. Itu Yesus berbicara. Baca nomor 3-nya. Yesus sedang duduk di Bukit Zaitun. Kemudian datang murid-muridnya berkata kepada dia, apa tanda kedatanganmu? Nah Yesus berkata kepada mereka, kok berkata kepada kita? Kapan warasnya sih? Hah? Kepada seluruh manusia kita ini. Di mana itu berbicara dengan orang-orang yang ada di abad pertama. Waspadalah apabila ada orang berkata kepada kamu di situ muridnya yang ada di Bukit Zaitun. Nah, dengar ini ayat sebelumnya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Tunggu dulu. Jangan ke situ dulu, saudara. Lihatlah, saudara, jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Diam dulu kamu. Pergi ke situ. Jangan ke situ dulu. Lihatlah, ia ada kata kamu di situ selesaikan dulu. Kamu di situ siapa? Sebab sama seperti kilat memancar. Jangan kayak di gereja dong. Di sini orang-orang berakal. Kamu di situ siapa? Lihat, ia ada di padang gurun. Paulus ketika ke Damsyik padang gurun enggak? Paulus ketika bertemu, akulah Tuhan yang kau aniaya. Itu di padang gurun atau bukan? Ketika ke Damsyik. Itu padang gurun atau bukan Damsyik itu? Padang gurun enggak Damsyik itu? Dan ayat berikutnya, di mana ada sulit bangkai kau ini, kau di situ bicara burung sendiri masar kawan. Kau tuh bicara sendiri kau ini. Kau kayak orang gila bicara sendiri. Kita sedang diskusi, kita sedang diskusi. Kamu tidak akan pernah bisa mendikte saya dengan keilmuan, dengan pembodohan. Iya. Saya bertanya, kamu di situ siapa? Kamu nggak bisa menjelaskan. Masar berkumun. Sekarang pertanyaan saya, kamu di situ siapa? Kamu pelintir, kau bilang itu seluruh manusia. Oke, kita maafkan karena ketidaktahuan Anda. Sekarang padang gurun Damsyik itu padang gurun nggak Damsyik? Di situ tidak menyebut Damsyik. Lah, Paulus ke Damsyik enggak? Tunggu dulu. Paulus menuju ke Damsyik enggak pada saat dia bertemu dengan sekarang ini zaman sekarang sekarang ada muncul. Sayang sekali teman-teman, kita mau mewaraskan, mau memanusiakan orang ini, tapi sayang sekali dia bicara sendiri. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun enggak? Kutanya dulu samamu. Mengaku enggak dia bertemu dengan Yesus di padang gurun? Mengaku enggak Paulus? Ini lain, tema ini lain, bicara ayat ini lain. Lalu kamu mau loncat kemana? Sementara Paulus itu bertemu dengan Kristus ketika dia ke padang gurun. Berbicara soal peringatan Tuhan Yesus tentang ada Allah yang mengaku-ngaku Tuhan, dia ada padang gurun. Enggak ada. Itu berbicara mengenai Mesias. Yesus bilang dia ada di Bili. Saya, teman-teman, boleh enggak orang ini di kerangkeng aja, orang enggak berakal ini. Saya sudah berusaha menolong Anda untuk waras, tapi Anda lebih pilih menjadi gila ya. Silakan. Halo Bang silakan Suma. Anda gila. Bang Suma. Iya silakan. Oke Bang Suma, nggak lama ya, boleh bertanya? Boleh. Nggak lama aja Bang Suma. Ya. Bang Suma percaya ya, natur Yesus itu 100% manusia? Manusia.
dan 100% bukan Tuhan. Percaya saya. Oke, jadi Bang Suma nggak percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan ya? Saya percaya Yesus itu bukan Tuhan. Oke, ya baik. Nah, boleh bertanya, saya mau bertanya. Pertanyaan Di sini kedua. Saya bertanya kedua lagi. Ya. Coba Bang Suma, tolong tunjukkan salah satu ayat, salah satu firman yang mengatakan Yesus itu berdosa. Oke. Di dalam silsilah ya di Bible kan? Yohanes 3, Yohanes 13 nomor 3. Yohanes berapa? Yohanes 13 nomor 3. Sabar Bang Suma ya. Yohanes ini apa? Sorry, Yohanes 3 nomor 13. Oh, Yohanes 3. Iya. Yohanes 3:13 ya. Oke. Oke. Iya. Coba Bang, bisa dibaca. Iya. Kata Yesus, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus yang telah turun dari surga. Betul tidak itu? Ya, kaitannya apakah Yesus itu berdosa? Berdosa karena dia berbohong. Bohongnya di mana Bang Suma? Dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia, yaitu Yesus. Ini benar atau salah? Iya. Benar atau salah? Jadi, enggak, saya tanya. Ini berdosa ini karena dia berbohong. Jangan kau berdusta, kata Tuhan dalam Keluaran 20. Yesus berdusta. Dengan dia mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Anda baca 2 Raja-Raja 2:11. Elia sudah lebih dulu naik ke surga. Bohong dia. Yang telah naik ke surga. Ya. Selain daripada yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Iya, bohong dia kan? Berarti berdosa ya Yesus di situ. Iya, berdosa. Makanya di dalam 1 Petrus 2 nomor 24, Kristus sendiri memikul dosa-dosa kita pada dirinya di atas kayu salib. Manusia yang paling banyak dosanya itu Yesus di antara seluruh manusia. Yesus adalah manusia yang paling banyak dosanya. Karena kenapa? Dosa-dosa Kristen, dosa mencabul, mencuri, merampok, membunuh, ditanggung di pundak Yesus. Siapa manusia yang paling banyak dosa di dalam dirinya? Yesus. Kenapa? Karena seluruh dosa orang Kristen diambil alih oleh Yesus. Oke Bang Suma, terima kasih atas jawabannya. Gimana? Anda sudah sadar kalau Yesus itu manusia yang paling banyak dosanya? 1 Petrus 2 nomor 24, Kristus sendiri memikul. Memikul apa? Duren? Bukan. Memikul apa? Keju? Bukan juga. Memikul apa? Ikan goreng? Bukan juga. Yang dipikul Yesus adalah dosa-dosa Kristen. Maka kalau Anda bertanya, adakah dosanya Yesus? Wah, jangan ditanya. Dosa manusia yang paling banyak itu dia. Berdasarkan 2 Petrus 2 nomor 24. Apakah itu betul? Ya, kembalikan kepada Kristen. Kita tidak punya kewajiban mengatakan itu betul atau salah. Itu tertulis di kitab saudara bahwa Yesus memikul dosa-dosa Kristen pada diri Yesus di atas kayu salib. Kemana perginya orang yang banyak dosa? Ke surga atau ke neraka? Neraka. Apakah pantas Yesus yang ke neraka atau iblis yang memakai nama Yesus yang ke neraka? Iblis dong. Dah, selesai kita. Berarti yang disalib adalah bukan anak Maria. Yang menanggung dosa ke neraka adalah iblis.
Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesat itu adalah Iblis. Berarti yang menyembah korban dari orang-orang yang benci kepada Nabi Isa alaihissalam di atas salib adalah orang yang menyembah Iblisis. Wa iyaduna illa syaitanam marida. Yang mereka sembah tak lain adalah iblis yang durhaka. Selesai kan? Selesai. Jadi yang diperingati hari ini, hari lahirnya mu'allaf itu lebih akurat daripada lahirnya yang lain. Bang Suma gitu loh. Yang jelas, anaknya Bunda Maria itu orang mulia, wajib di surga. Betul ya Banyuma ya? Semua para nabi itu wajib di surga. Yes. Tapi kalau iblis wajibnya di neraka. Neraka. Ada nggak kemudian iblis datang memakai nama Yesus? Menurut Yesus, jangan menurut kita. Ada. Ada. Bukankah kami bernubuat pakai nama Yesus? Bukankah kami mengusir setan pakai nama Yesus? Bukankah kami bernubuat pakai nama Yesus? Pada saat itulah aku Yesus yang asli akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian adalah pembuat kejahatan. Jadi orang itu membuat kejahatan dengan memakai nama Yesus. Sederhana kok itu kalau mau sehat. Ketemu sama si Juma ini. Sederhana kalau mau sehat, sederhana. Zuma, udah dengar nggak info dari menteri sama orang-orang apa sih topik apa lagi nih? Apa? Libano, ya. Ya, Kenapa? beberapa negara itu mengatakan itu diundur dulu hari mualaf itu dulu diadakan di 33 Desember nanti. Ya, memang. Gak bisa dong, gak bisa. Kecuali kamu sudah mengganti, yang dirayakan menteri agamanya di Menteri Agama itu jabatan sebentar lagi juga selesai. Tidak ada yang menjadi Menteri Agama selamanya, nggak ada. Paling lama 5 tahun. Jangan sombong di hadapan Allah dengan mau menyenangkan hati manusia. Jangan. Jabatan itu singkat, Bung. Maka jadilah orang yang dudukkan perkara pada hak yang hak, batil-batil. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau mencampur adukkan yang hak dan yang batil padahal engkau tahu. Jangan. Berat kali tuh pertanggungjawabannya tuh. Wow, iya dong. Buset dah. Berat. Ayo teman-teman, tagarnya mana? Tagarnya mana di YouTube dan di sini tagarnya mana? Apa tagarnya? Ayo tulis tagarnya mana? Tadi ada di bawah 1 Syawal katanya hari murtadin. Emang lu pikir 1 Syawal itu stay di tanggal itu? 1 Syawal di 2026 itu di bulan Maret. 1 Syawal di tahun 2027 ke Februari. 1 Syawal 2028 ke Januari. 2029 ke Desember. Lo mau ngikutin? Lo mau ngikutin 1 Syawal itu? Berubah-ubah setiap tahun. Kalau lo ngikutin berarti lo cari masalah itu namanya. Nah, ini saya luruskan juga teman-teman di luar sana yang mengatakan bahwa kalau mereka ngikutin 1 Syawal, ya cari ribet dia. Nah, sebelum ngomong diperhitungkan dulu. Beda 25 Desember, stay terus, nggak pernah berubah. Selalu di Desember, coy. Kenapa sih ada yang sedikit panas? Kan mualaf sendiri yang mau mendeklarasikan dirinya kan. Ini hari gua. Kan nggak melanggar hukum juga kali.
Ada nggak sih pelanggaran hukumnya? Nggak ada deh kalau nggak, menurut saya nggak ada. Ada nggak fikih dilanggar? Nggak ada juga. Hari biasa, menyenangi mereka. Ya teman-teman, jangan lupa nanti malam saksikan di Apologet Islam Indonesia di pusat, ya, acara Hari Mualaf Sedunia. Nanti malam pada Isya ya. Dihimbau kepada komal-komal muslim yang terafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia, dimohon offline. Dimohon offline bergabung dengan API Pusat. Setuju ya Bang Arif ya? Offline dulu sejenak, bergabung dengan API Pusat. Selamat Natal, selamat siang. Ya, kenapa Bang Andi? Ya, malam ini Sinyal Sinyal jelek. Iya. Malam nanti. Yang terafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia dimohon offline bergabung dengan API Pusat nanti malam. Siap, laksanakan. Ini kenapa ini? Selamat kamu bertanya selamat Natal. Orang sakit juga ini. Kenapa peringatan dewa Athena diperingati Bang? Kenapa? Yesus kan Tuhan ke dunia untuk untuk menebus. Iya, kenapa? Kenapa kok ditebus? Oh, tebus pula. Mana ada orang menebus dengan cara membunuh manusia? Ya, tidak dengan ada kaitan dengan kurban. Kurban itu hewan. Ngapain manusia dikorbankan? Kurban. Oh, di mana? Nenek moyang mana yang ngajarkan korban dosa itu adalah manusia? Ada istilah tebus. Tebus apa? Pegadaian? Tebus dosa. Tebus dosa. Tebus dosa. Pegadaian itu yang menebus itu pegadaian, kok dosa ditebus. Ya, kalau mau percaya selamat, yang tidak percaya akan binasa. Wah, mulutmu. Jadi tertulis. Mana ada orang Kristen selamat? Mana buktinya orang Kristen selamat? Ada. Ada tertulis dalam kitab. Tertulis gimana? Orang yang memanggil Yesus Tuhan itu yang tidak selamat. Semua manusia akan sujud dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kata siapa? Nanti kalau kiamat. Kata siapa? Kata Yesus dari kitab. Di mana? Apa pula? Bible. Ada tertulis. Tertulis siapa yang menulis? Ada Yesus berfirman. Oh, Yesus pula berfirman. Di mana pernah Yesus berfirman? Ada aja. Dari kita saya tidak tahu di mana tapi bunyinya. Ya kalau tidak tahu kenapa kenapa diimani? Ya kan pendeta pernah mengatakan khotbah. Apa? Kan pendeta pernah mengatakan. Kenapa? Pendeta pernah berkhotbah. Ya pendeta ini apa jabatannya di mata Yesus? Ya gembala. Hah? Gembala. Apa itu gembala? Tertulis di Alkitab. Tidak seorang pun. Gembala itu orang Yahudi. Imam-imam Yahudi itu disebut gembala. Yang menggembalakan umat Yahudi itu gembala. Kristen bukan Yahudi, oh gembala pula. Kau mandi dulu banyak kutumu itu. Enggak, aku pusing ini. Saya mau nanya Tata dulu. Kenapa pusing? Apa nu pusingnya sedeng? Sudah makan banyak babi jadi kenyang. Masolan generasi talang. Kemai kumantang. Hei, Sambalu, kemai kumantang. Saya ada di mana-mana, kadang-kadang ada di Toraja, kadang-kadang di Manado. Dede, jago nu. Apa itu pergi di Toraja naik sepeda dari Manado? Ya, karena begitu besar. Begitu besar. Kenapa lari ke situ? Masolan generasi. Lari ke Yohanes 3:16. Pitikan ko sinampe njo bawanu anu. At dompeng bawanu. Akama apa arinanjo? Botol kecap. Napakam tolo-tolon wak kana-kana. Kenapa lari ke Yohanes 3:16?
Ini yang baru naik ini mau ngapain bang? Bang, yang baru naik mau ngapain? Siapa sih namanya? Oh nggak ada lagi dia. Madison Huta Barat. Bang, yang baru naik ngapain? Waduh. Kayaknya mau rungkat ya? Enggak, Bang Andi udah turun. Oh. Udah solang kasih. Assalamualaikum, Burunda. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dinda, sehat kita kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya Allah. Emang harus lapor ke dia? Saya angkat telepon dulu Bang Andi. Iya, iya. Mungkin. Terus kenapa banyak Kristen tidak merayakan Natal ya? Kenapa ya? Berarti botol-botol juga? Saya tanya dulu, dengerin dulu. Kenapa banyak orang Kristen tidak merayakan Natal? Berarti botol juga? Enak kali bersinku. Enak banget gitu. Berasa nggak? Enak banget itu kan. Berlendir. Kenapa banyak juga orang Kristen tidak merayakan Natal? Berarti botol dong. Enak kali itu, dikik balik. Oke teman-teman ya, jangan lupa nanti malam. Bagi yang tidak setuju no problem kok. Tapi jangan pernah mengatakan kami menolak. Karena kami nggak pernah ngajak. Yang mengatakan kami menolak, ya salah loh. Kecuali kami pernah ngajak. Benar nggak kan itu? Beda loh maknanya. Gimana Ustaz? Ya, jadi ikhwan bila semuanya ya. Kita kan menyebutkan hari mu'alaf. Ini dedikasi kita dari kita ya sebagai orang umat Islam, memberikan sebuah penghargaan kepada mereka atau turut menghibur mereka juga kan. Ini untuk para mu'alaf ya. Jadi yang tidak mu'alaf, tidak mau merayakan juga gak apa-apa. Karena memang di sini kita untuk para mu'alaf kan gitu. Bagaimana Rasulullah itu juga pernah dalam sebuah kisahnya menghibur para mu'alaf, memberikan perhatian khusus kepada para mu'alaf. Dan izinkan kami juga demikian, memberikan perhatian khusus kepada para mu'alaf. Kita hibur mereka karena kita tahu orang mu'alaf itu akan mengalami banyak ujian kan gitu. Dan yang tidak setuju karena Anda tidak mu'alaf atau bukan mu'alaf atau muslim dari lahir, ya nggak apa-apa karena ini juga untuk para mu'alaf kan gitu ya. Memang ini untuk para mu'alaf begitu. Atau mungkin juga ada mu'alaf yang tidak setuju, ya nggak apa-apa juga kan gitu. Tidak apa-apa juga. Tapi jangan kalian tidak setuju ketika kami mengumandangkan kalam Allah di hari tersebut. Karena itu adalah syariat. Membacakan kalam Allah itu adalah perintah. Saling nasihat menasehati itu adalah perintah. Menyampaikan kebenaran dan memberikan pengajaran kepada saudara kita yang masih baru mu'alaf terutama, itu juga adalah syariat, itu aturan kan gitu. Nah itu jangan kalian tolak karena membaca Al-Quran dan lain sebagainya itu adalah bagian dari syiar Islam. Memperingati hari mu'alafnya, yang bukan mu'alaf tidak setuju nggak apa-apa karena kita acaranya untuk para mu'alaf kan gitu. Bang Andi, oke. Atau kalau misal di negara lain nggak ada yang merayakan, ya nggak apa-apa juga kan gitu. Ya silakan, ada tamu. Ya pada prinsipnya itu, kalau kami tidak pernah kan mengajak-ngajak juga sih. Jadi jangan mengatakan kami menolak. Kalau tidak setuju itu baru bahasa yang tepat. Hati-hati berbahasa gitu.
dan tidak berdosa. Tidak ada hukumnya itu kalau ikut dan tidak ikut tidak berdosa. Kami hanya meneruskan kok dari Arimatea itu kan. Banyak Mbak tadi udah nerangin tuh di beberapa momen-momen tertentu menyampaikan bahwa Banyak Mbak pernah membawa materi bersama Arimatea di Makassar mulai dari 2019 kalau nggak salah 2020 2021 gitu. Terus Misal, terus kita mengadakan saya terbang ke Makassar bersama Ustaz Alif tahun kemarin sama Akang dan lain-lain gitu ke Bolangi, kita bersama Arimatea. Aman-aman aja waktu itu. Kenapa tahun ini ada yang masuk angin itu loh? Maksudnya ada apa? Kenapa nggak tahun-tahun kemarin? Itu sih maksud saya Ustaz Alif. Betul Bang Handi. Misal begini contoh, kan saudara-saudara kita misal kan ada yang tidak setuju, kan tadi kita sampaikan itu tidak masalah, tidak apa-apa. Atau mereka memberikan saran-saran positif, saran yang baik. Adakan saja kegiatan, adakan saja kajian, hadirkan para tokoh kan gitu untuk memperkuat iman. Dan alhamdulillah saran itu kami terima dan kami lakukan di hari tersebut. Kan begitu Bang Andi. Contoh yang tahun lalu kita di sana di tempat Gurunda, di sana apa? Menghadirkan para mu'alaf. Hampir semua peserta itu para mu'alaf. Bahkan mereka berkisah saling menguatkan. Hadir juga para tokoh dan lain sebagainya menguatkan. Mereka menempuh perjalanan hampir 24 jam. Karena apa? Saling menguatkan. Mereka bertemu kan gitu. Diadakan kajian, betul, saya sangat setuju itu. Di hari mu'alaf itu adakan kegiatan positif. Kita berbagi bersama saudara kita, saling menguatkan dalam keimanan, saling menasehati. Saran itu sangat kami terima dan itulah yang kami lakukan di hari tersebut. Begitu ya. Tapi kalau ada yang tidak setuju ya nggak apa-apa juga. Itu hak masing-masing kan gitu. Cuma kita akan menentang, kita juga akan bersuara keras. Misal ketika mengadakan hari mu'alaf tapi diadakan di tempat ibadah mereka, mengucapkan saling bertoleransi dan sebagainya berbaur, itu baru kami keberatan, tidak setuju, karena itu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Kita hanya mengadakan kegiatan sesama umat Islam yang di situ adalah taufiknya para mu'alaf. Begitu. Setuju tuh Ustaz. Di momen-momen itu kan para mu'alaf berkumpul ya, mengisi kajian, saling berbagi, kenal satu sama lain. Ya kan ya, hari bahagia. Momen-momennya itu kajian-kajian Islam memperdalam, terus keluhan-keluhannya apa. Kalau bisa kita bantu ya, dibantu gitu loh ya. Itu momennya di sana, kisah-kisahnya apa sih yang telah kau alami selama ini gitu. Apa sih yang kau rasakan gitu loh. Tadi ya waktu di sebelah kamu Natal misalnya, hari ini enggak. Ya kita hibur mereka gitu loh. Ya kalau nggak setuju ya no problem. Tapi jangan bilang jangan saya menolak, karena kami nggak pernah ngajak gitu kan. Nggak pernah ngajak loh. Itu kalau dari saya. Alhamdulillah tadi malam itu saya dihubungi oleh seorang ibu yang berada di Situbondo ya bener, Situbondo gitu, Jawa Timur. Anak saya 4. Saya sendiri sudah mualaf, ibunya, bapaknya masih Katolik, anaknya 4, 2 sudah syahadat, 2 belum. Saya bilang malam ini, tadi malam ya, harus syahadat malam ini sebelum memasuki tanggal 25 itu gitu. Alhamdulillah. Jadi semalam Anda menyaksikannya, saudara mereka masih pada muda-muda gitu loh, disyahadatkan oleh Banyuma. Setelah setelah Rando menyusul Ires, jadi 4 orang semalam. Iya, Masya Allah, kami dapat infonya itu Bang Handi, luar biasa itu. Insya Allah mendekati hari mu'alaf itu ya. Iya, apa salahnya mereka mengklaim dirinya hari ini hari mu'alaf? Nggak ada masalah sebenarnya, nggak melanggar hukum juga. Nggak usah diperkeruh suasana teman-teman. Tapi teman-teman muslim yang nggak mau
ikut merayakan nggak juga bersalah dia, nggak ada salahnya juga, hak mereka gitu. Betul. Mungkin gini Bang Handi ya, kalau istilah ajakan, seruan, menyampaikan kebaikan itu kita sampaikan. Namun diterima atau tidak itu hak masing-masing, kita tidak memaksakan begitu. Itu pertama kan gitu ya. Kedua, kenapa ada yang merasa penting dan tidak penting? Bagi kita yang berinteraksi dengan para mu'alaf merasakan ini sebuah penting, sesuatu yang penting. Mereka para mu'alaf, kita berkomunikasi dengan mereka dan sebagainya. Ini penting untuk kita. Bagi yang tidak ada komunikasi dengan para mu'alaf, atau tidak mengurus mu'alaf, atau tidak membimbing para mu'alaf, ya tidak penting juga. Memang mereka kan nggak ada kepentingannya kan gitu. Jadi ini masing-masing teman-teman ya, masing-masing. Kenapa kita adakan? Karena kita, terutama Yayasan Apologet Islam Indonesia, berinteraksi dengan mereka, memikirkan mereka, menanyakan mereka, kabar mereka dan sebagainya gitu. Makanya kita adakan sebuah hajat dalam setahun sekali bersama dengan mereka. Bagi yang tidak mengurus mu'alaf atau tidak ada urusan dengan para mu'alaf dan sebagainya, itu ya tidak penting juga mengadakan. Ngapain juga kan nggak sama mu'alaf mereka kan gitu. Jadi ini hak masing-masing teman-teman, hak masing-masing ya. Jadi sebenarnya berawal dari karena di media sosial, di live gitu loh bro, tidak setuju ini live, nah, itu di situ sebenarnya. Tapi kalau seandainya tidak live ya tidak menjadi gejolak juga sih kan gitu. Untuk membahas Ntar dulu, kayaknya merungkat. Masih ada suaranya tapi ini ngeblank ya. Ngeblank. Oh ya udah nongol tuh. Ya, itu karena live itu teman-teman. Tapi oke lah ya, udah selesai dengan damai kok. Nggak usah lagi dipersoalkan. Yang penting ya, jalan terus. Untuk itu melalui kesempatan ini saya ingin polling nih, mumpung penontonnya lumayan banyak, baik di YouTube maupun yang ada di sini, di Al Alif Channel, Zulkifli Maba, Sandi Sleves Channel, atau siapapun channel di luar sana maupun yang ada di sini. Saya ingin polling nih teman-teman. Pertanyaannya begini, apakah Anda setuju diadakannya Hari Mu'alaf sedunia? Diketik aja, setuju atau tidak. A setuju, B tidak. Saya ulang ya, apakah Anda setuju tetap diadakan Hari Mu'alaf sedunia? Di YouTube juga dong. Al Alif Channel, Zulkifli Maba, Sandi Sleves Channel, yang di sini. Kalau yang setuju saya nggak angkat naik, yang tidak setuju saya angkat naik. Kok nggak ada yang jawab tidak setuju ya? Di Al Alif Channel setuju. Setuju ya? Wah, di Sleves Channel nggak ada yang tidak setuju, setuju semua. Di sini setuju semua. Kenapa nggak ada yang tidak setuju ya? Setuju semua, Ustaz, gimana dong? Ya, karena mereka setuju semua, maka nggak ada yang nggak setuju kan gitu Bang Handi. Itu Jadi, bahasa bolak-balik itu. Wih, sangat setuju katanya, Masya Allah. Setuju 200%. Wih. Jangan sampai 100% tidak setuju, 100% setuju loh, jangan loh. Gimana itu Ustaz? 100% setuju, 100% tidak setuju, gimana itu? Itu namanya main dua jadinya. Kayak mana dong? Susah. Standar ganda ya. Dia setuju semua ya. Ya udahlah, tulis tagarnya lah kalau setuju. Jangan lupa nanti malam ya. Ada data-datanya udah lengkap ya, Tad? Itu nanti malam ya. Ya, data-data yang terkonfirmasi ya, artinya dari antara mereka gini, ini juga bagian perjuangan kita Bang Handi. Sekian banyak para mu'alaf, itulah kenapa kita
mencari juga kontaknya, dan sering saya sampaikan kepada saudara-saudara kita ya yang mualaf di lab-lab ini, yang pernah disahadatkan oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia, silahkan yang tidak punya kontak saya langsung DM, saya cek DM, biar kami ada komunikasi dengan teman-teman, biar kita nanti lanjutkan. Dan kami sudah mengadakan satu grup baru bersama dengan salah satu pembina mualaf kita ya, yang selalu merespon para mualaf ketika bertanya keluh kesah mereka bersama Ustadz Tahta, dan alhamdulillah Ustadz Tahta sangat responsif, bagus. Ketika ditanya langsung menjawab kan gitu ya, 24 jam itu dengan para mualaf kita. Namun kami mohon maaf juga ikhwan fillah, memang tidak semua ada kontaknya. Tidak semua ada kontaknya, ada yang tidak ke-save dan sebagainya. Makanya kami sering sampaikan buat para mualaf yang pernah disahadatkan oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia yang ada sertifikatnya, tolong silahkan DM kami biar kita berkabar di sana kan gitu. Pingin tahu perkembangannya, bagaimana keadaan sekarang dan seterusnya kan gitu. Dan juga nanti kita bisa bertemu di tanggal 25 ini gitu Bang Handi. Betul. Teman-teman di luar sana yang mendengarkan live ini, apabila ingin syahadat nanti malam pas di tanggal 25, silakan menghubungin saya. Jangan ditunda. Ya, apabila di luar sana yang ingin syahadat nanti malam, hubungin kami di sini ya. Diberi prioritas nanti naik komal, terus kemudian on cam, bisa disyahadatkan. Mantap kalau nanti malam. Ustadz, bisa diinformasikan kepada ikhwan fillah data Apologet Islam Indonesia yang disyahadatkan oleh Bang Juma di Apologet Islam Indonesia, bisa dilaporkan datanya Ustadz? Ya, berdasarkan data yang kemarin kita cross check ulang ya, kita cek kembali itu Bang Handi, sampai per hari ini berarti ya, itu kan semalam itu ada 3 ya totalnya yang semalam ya Bang Handi. Ya. 4 semalam 4 ya, 124 orang yang disyahadatkan dan dikeluarkan sertifikatnya oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia. Tentu yang disyahadatkan oleh guru kami ya, oleh Bang Zuma kan gitu yang mensyahadatkan beliau. Ini yang dikeluarkan sertifikatnya oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia itu ada 124. Nah itu, dari 124 ini kan menyebar. Mereka semua berada di ya, ada yang di timur, ada yang di barat, ada yang di tengah dan sebagainya kan gitu. Disinilah kita dari kemarin tuh membangun komunikasi lagi Bang Handi. Cuman memang mohon maaf kalau kita kan ada keterbatasan komunikasi dengan mereka karena lost contact kan gitu ya. Makanya ini sering kita ulang sampaikan, bagi yang ada kontaknya dan menyimak juga tolong hubungi kami biar kami follow up mereka, karena kami juga perlu tahu informasi mereka gitu Bang Handi. Betul. Dan kegiatan atau seremoni Hari Maulid sedunia nanti malam ini disponsori langsung oleh salah satu donatur kami, Bang Arif. Insya Allah kami akan berbagi kepada para mualaf-mualaf itu yang membutuhkan tentunya ya. Karena ada juga mualaf, ngapain lu ngasih gua? Justru gua yang mau ngasih. Ada salah satu mualaf, seorang pastor, tapi dia masih di dalam kepastoran begitu. Justru dia yang mau berbagi. Gue mampu kali, ngapain lu menyumbang ke gue, kata dia. Justru kalian lah yang berhak mendapatkan, karena antum-antum semua lah, terutama menyebut nama Bang Juma lah. Saya mendengarkan diskusi-diskusi itu sehingga saya bisa mendapat hidayah gitu ya. Tapi ada juga saudara-saudara kita sih yang membutuhkan, karena kisah-kisahnya banyak yang perlu kita perhatikan, seperti setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat diusir oleh keluarganya, bahkan dikeluar dari pekerjaannya, hidup mengembara dan seterusnya begitu. Nah, inilah bentuk perhatian kita teman-teman. Untuk itu momen ini kita hibur mereka gitu ya. Ya, kita beri bantuan, kita support dan seterusnya begitu. Nggak ada masalah tuh teman-teman. Jadi penggagas nih atau pencetus
hari mualaf sedunia ini adalah dari Arimatea. Di sana ada Prof. Egi Sujana dan sekjennya adalah Ustadz Iwan dan lain-lain. Di 2018 mulai itu. Jadi kami hanya meneruskan kok. Justru kami mensupport gitu ya. Karena di AP juga banyak yang mualaf. Nggak ada salahnya dong mereka. Oh saya juga ikut kalau begitu ya silakan gitu ya. Kita akomodir lah mereka. Nah, gitu. Insya Allah tahun depan gitu ya. Tahun depan 2027 ya, apa 2026 lah, masih 2026 nanti, Desember nanti 2026 itu diadakan di Sukabumi, bekerja sama dengan beberapa elemen-elemen tokoh-tokoh masyarakat Muslim tentunya, baik dari BMC apa sih, Bandung Mualaf Center, Arimatea, apa? BMC apa? BMC, Bina Mualaf Center. Sorry, Bina Mualaf Center. Apologet Islam Indonesia, Arimatea dan lain-lain begitu. Itu diperkirakan nanti di Sukabumi pesertanya 1000 mualaf. Insya Allah. Gitu teman-teman. Tahun depan ya. Sa'alif ya. Ya, insya Allah Bang Hadi. Dalam pertemuan kita kemarin ya, untuk tahun depan kita adakan lebih besar lagi, acaranya lebih meriah lagi. Jadi dihadiri para mu'alaf. Jadi ya memang gitu, karena acaranya hari mu'alaf, yang hadir rata-rata para mu'alaf gitu. Betul. Ya kan. Kalau acaranya apologet, misal hari apologet atau pembinaan apologet, ya pasti yang hadir itu para apologet. Para debater kan gitu. Kalau acaranya hari mu'alaf, ya para mu'alaf yang hadir. Masa yang hadir semua tamu undangan para mu'alaf dibilang acaranya hari apologet, ya nggak nyambung juga sih. Ustaz Alim kok sekarang bahasanya sudah mulai agak-agak arah-arah ke politik ya bahasanya. Saya biasa poli pantai Bang Andi. Oh. Iya. Tapi nggak ke poliklinik kan? Aman. Poliponik. Ini ada yang baru lagi, Bu Karyana. Bu Karyana, selamat malam. Ya. Selamat malam, Bu. Malam. Ada yang nanya nih, Bu. Ada yang nanya nih, Bu. Penasaran. Kenapa Ibu Karyana tidak merayakan Natal? Ini banyak yang nanya loh. Anda kan Kristen. Kenapa Ibu Karyana tidak merayakan Natal? Sebentar. Saya baru menyimak. Bentar. Ya. Gini. Halo. Host. Tadi saya diturunkan gara-gara Ustadz Alif. Ya kan? Terus aku istirahat. Kebetulan batuk nih. Ketiduran. Ini barusan dinaikkan lagi. Naik turun. Maksudnya apa nih, host? Biasa. Lalu saya ditanya dengan pertanyaan yang sama terus. Kenapa nggak bernatal? Kenapa nggak berjumpa agung? Saya sudah jawab berulang-ulang. Bisa diulang lagi sekali lagi. Lalu diulang lagi aja nggak apa-apa. Lalu, ini sebentar. Saya masuk tadi di roomnya Kristen, bilang, nih si Karyana nih, betah di roomnya Islam. Mereka mencaci saya. Lah, saya bingung. Kok bisa? Gini Pak, gini. Banyak yang tidak tahu apa setiap manusia punya visi misi enggak. Lalu saya bilang, saya bukan anakmu. Saya mau mualaf bukan urusanmu. Ya kan? Betul. Nah, tapi apakah saya ini orang yang mau mualaf? Tentu tidak. Dia mengatakan dia membenci saya. Saya kan bilang, kalau orang yang benar-benar Kristen tidak mau tahu si manusia itu mau Kristen mau Islam, nggak mau tahu, itu urusan keimanannya. Begitu ya. Sepertinya Bu Karyana
Ibu Karyana ini dicurigai, mungkin Ibu Karyana dicurigai kenapa nyaman di rumah Muslim gitu loh. Dicurigainya di situ mungkin, Bu. Itulah orang-orang yang buta, tidak mengerti. Emang kita kalau akrab-akrab udah langsung mualaf, bingung saya. Iya, enggak juga dong. Nah itu nggak semudah itu membalikkan hati orang, ya kan? Karena memang sih di rumah Muslim ibu pasti nyaman, nyaman kalau di rumah Muslim. Karena saya sebagai moderator ya Bu ya, kadang-kadang moderatorin siapapun dia Muslim itu mengeluarkan kata-kata tidak pantas, itu saya cut, Bu, gitu loh, nggak boleh gitu loh. Jadi memang ibu di sini pasti nyaman gitu loh, Bu. Kalau Ya di rumah itu Muslim ciri-cirinya Pak, itu ciri-cirinya orang yang berilmu itu seperti apa dari kelakuannya ya. Dan semakin tinggi ilmu seseorang, semakin kelihatan dari akhlaknya, ya nggak? Begitu. Tapi kalau orang yang menggebu-gebu, termasuk di Kristen juga, termasuk di Islam, menggebu-gebu membela Tuhannya sampai mati-matian, itu tak guna, Pak. Manusia tak berguna itu. Tapi alasannya, Bu, kenapa ibu tidak nyaman di rumah Kristen, kenapa? Bukan semua aku katakan. Bukan, ada roomnya Elizabeth. Semua sepemikiran dalam hal harus memerangi Islam. Nah, udah nggak tahu diri, ya kan? Bagaimana dia mau memerangi? Hah? Itu nggak tahu diri namanya itu. Ibu disuruh memerangi Islam, padahal ibu nggak mau gitu. Kan? Bukan. Dari gaya-gaya bahasanya kan. Aku Kristen kokik katanya. Kokik aku dari apamu? Si Mamet, ada Mamet namanya. Iya. Kenapa kau kokik? Karena kamu, kan aku bilang gini Pak Andi. Aku bilang kita ini semua sama-sama memerangi iblis. Artinya bukan memerangi gini. Kita menghindari, kita jangan mau disesatkan sama-sama. Lalu si Mamet katakan gini, aku bilang gini Karyana, Islam itu bersekutu dengan iblis, ada di Al-Qurannya. Ya katakanlah padanya, kenapa aku jadi kamu marahi? Aku bilang, katakan kepadanya. Lalu kamu kuturunkan karena kamu gak sopan bicara, salahku di mana? Benar apa enggak? Waduh, bahaya itu kalau kami Muslim bersekutu. Padahal kami ini berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setannya terkutuk, Bu. Tunjukkan dalilnya, beritahu. Itu yang saya maksud, nggak perlu pakai keras-keras. Mungkin ini kali Bu masalahnya ya. Ibu nggak ikut Natal. Pada sama-sama Kristen itu. Kali momen ini kan Natal tuh, ibu nggak ikut Natal, makanya dianggap bidat ibu ini. Dari dulu saya begitu, nggak pernah saya diapain orang, nggak pernah diganggu. Dari dulu, dari kecil, bahkan di kampung. Saya sendiri duduk di teras itu, orang itu lewat-lewat, orang itu nggak pernah Natal katanya, nggak masalah, gitu, nggak masalah. Jadi di rumah ibu nggak ada ornamen Natal kayak pohon cemara gitu? Nggak ada, memang Advent semua nggak ada. Oh, nggak ada. Tahu, orang Kristen semua tahu bahwa Advent itu tidak bernatal. Berarti ibu atau Advent itu nggak percaya Yesus lahir 25 Desember ya? Bukan nggak percaya, memang nggak ada disuruh. Dia memang nggak ada perintah. Tidak menerima, tidak menerima. Jadi tolonglah. Tidak menerima karena nggak ada memang yang nyuruh gitu loh. Ini loh, jangan terlalu diperjelas-jelas supaya karya ini dibenci orang Kristen. Nah, pertanyaan yang sama. Ya, aku yakin ini berlalu. Karena ini 25 Desember selesai hari ini. Itu. Tapi kalau menurut pendapat ibu, kalau para mualaf ini kan Bu ya, para mualaf ini mendeklarasi dirinya 25 Desember hari mualaf sedunia itu, menurut pendapat ibu gimana Bu? Kan udah pernah saya ucapkan, saya beritahu kepada waktu ada Bang Juma malam-malam di sini. Saya kan udah pernah katakan itu. Hari mualaf itu juga tidak ada dalilnya untuk apa? Hah? Kalau tidak ada disuruh Tuhan, untuk apa kita buat? Sedangkan yang disuruh Allah aja, disuruh Tuhan, nggak bisa kita kerjakan. Konon menambahi lagi.
Kalau itu makanya saya kurang setuju dan tidak setuju membuat suatu celebration tentang Tuhan yang belum tentu Tuhan setujui. Kok tentang Tuhan sih Bu Karina? Tentang mu'alaf, kok tentang Tuhan? Kalau di Islam itu Bu ada namanya semacam amar ma'ruf nahi mungkar, ada semacam perintah, ada kala kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, mereka inilah orang-orang yang beruntung. Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi dalam Islam itu Bu ada perintah, disuruh kita segolongan umat, jadi disuruh kita berkumpul. Jadi para mu'alaf ini berkumpul, tapi tidak memperingati hal yang aneh-aneh, tapi isinya pengajian, memperdalam Islamnya, saling sharing, saling tolong menolong. Ada perintah Bu dalam Al-Quran. Betul ya Ustaz Alif itu ya? Ada perintah ya Ustaz ya, seperti itu ya Ustaz? Ya, wal takum minhum. Ya kenapa baru sekarang ini tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 2026 ini ada perintah. Berarti kalian sudah terlambat. Berarti kalian sudah terlambat. Kenapa enggak dari dulu? Enggak. Baru 2026 buat kumpulan. Ya enggak sih Bu. Gini. Maksudnya kan begini. Makanya gue bilang. Tuh kan Bu Karina mah gitu. Kadang-kadang diajak ngobrol baik-baik, tiba-tiba ngegasnya kemana-mana. Sebentar, gini loh. Saya sampaikan contoh. Saya contoh begini. Di Indonesia ini kan juga ada beberapa ormas Islam, kan gitu ya. Contoh, ada memperingati hari lahir Nahdlatul Ulama, harlah NU, peringatan hari besarnya mereka, kan gitu. Nah tentu pesertanya juga dan mereka yang ada itu orang-orang NU dan mereka mengadakan acara. Ya silahkan, itu hak mereka, ormas NU. Jangan kaitkan di mana syariatnya, di mana dalilnya, nggak ada kayak gitu. Ini kan tentang suatu komunitas, suatu golongan. Mereka ada agenda tersendiri. Ada hari lahir NU kesekian, ke-102. Ada lagi hari lahirnya apa? Ormas Muhammadiyah misal. Muhammadiyah. Ada mereka. Yang hadir siapa? Ya mereka. Para orang-orang dalamnya orang Muhammadiyah, kan gitu. Ormasnya, komunitasnya, mereka golongannya. Mereka yang hadir. Sekarang ada hari santri. Rata-rata yang hadir ya para santri. Nah, ada hari mu'alaf kami. Yang hadir siapa? Ya para mu'alaf. Dan memang agendanya untuk para mu'alaf. Agenda hari lahir NU, ya pesertanya pasti orang-orang NU. Di luar orang NU biasanya tamu kehormatan dan sebagainya. Begitu juga Muhammadiyah. Nggak ada, jangan dikait-kaitkan dengan agama ini. Nggak, jangan. Nah, dalam acara tersebut, agar baik, maka dalam satu perkumpulan ketika didengarkan ayat Al-Quran, kan gitu. Bacakan ayat Al-Quran biar berkah. Karena Al-Quran itu adalah sebagai syifa, sebagai petunjuk. Kan gitu, penyejuk hati. Cari suara terbaik di antara mereka. Oke, lantunkan ayat Al-Quran. Mau di hari lahir NU, di hari lahir Muhammadiyah, di hari santri, di hari mu'alaf. Kan gitu. Itu kami loh ya, kami sampaikan nih. Terus juga apa? Ada sebuah nasihat dalam acara tersebut. Agar apa? Saling nasihat menasehati. Itu bagus juga. Penguat iman, saling menguatkan dalam kebaikan. Itu bagus, kayak gitu. Ada kajian. Jadi dalam satu perkumpulan yang diadakan oleh satu komunitas, itu mereka ketika berkumpul mendengarkan tausiah, mendengarkan satu pengajaran, penguatan iman, kan gitu. Karena dakwah itu bisa terus gimana seperti itu. Kan itu baik tuh, kebaikan. Sebagaimana juga kami di hari mu'alaf. Gini loh, biar Bu Karina itu paham maksudnya dengan jawaban kami, gitu. Seperti pernyataanmu tadi lah yang diucapkan oleh umat Kristen, apa yang salah? Loh, maksudnya gimana sih? Apa sih? Ya sudah sama-sama. Maksudku gini. Kristen silakan acaranya diadakan. Saya tidak menyinggung Kristen. Tadi Bro Henry tadi tanya saya bagaimana itu Karyana. Ya silakan. Terserah masing-masing. It's okay. Nggak ada yang melarang. Ya udah it's okay, udah dijawab. It's okay, nggak ada yang larang. Tapi kalau begini Bu,
apakah harus ada tertulis baru kita harus melakukannya menurut Ibu? Harus tertulis dulu di kitab suci, baru harus kita melakukannya. Kalau nggak ada nggak perlu gitu. Gimana Bu? Kan saya udah bilang, buatlah seminar kajian apa tujuannya. Kalau tidak blunder nanti, apakah nanti seperti pohon Natal itu menjadi itu yang diingat anak-anakmu bukan Yesus. Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, bukan pohon Natal. Nah, seperti itu juga. Buat juga hari mualaf. Hari mualaf itu kenapa harus di bulan sekarang ini? Kenapa 25 Desember dibuat? Kenapa nggak dari dulu? Ya udah, mereka silakan saja. Ya jangan Itu, tanya saya kenapa dong, kan bebas menentukannya. Pertama nggak melanggar hukum, nggak melanggar undang-undang, nggak ada masalah Bu. Saya sambut dulu Pak Johnnya. Masalahnya Bu Karyana dan Bu Pak John ini nggak merayakan hari Natal Bang Hendi. Itu yang perlu ditanyakan. Ya kan? Dia nggak mau jawab. Kenapa nggak Natalan? Dia nggak mau jawab. Takut kali menyinggung yang Natal. Ibu Karyana mah kadang abu-abu juga sih. Udah lanjut aja dulu. Aku mau ini dulu. Lanjut dulu, mau makan bentar. Om Kris alasan nggak ikut Natal kenapa Om Kris? Alasan. Kalau Om Kris jujur. Bang Kris, Natalan apa enggak nak? Bang Kris. Ya. Sambil nunggu jawaban, aku izin parkun Bang Andi ya, ada perlu ya. Siap, dan host. Siap. Oke, saya harus ditanya. Diam dulu kau, saya udah bosan nanya kau. Diam dulu kau, saya turunkan nanti kalau ngeyel. Bang Kris, Natal apa enggak? Enggak. Boleh minta alasannya kenapa Bang? Ya alasannya satu, Yesus itu tidak lahir di Wih, mantap Bang Kris. ya. Mantap. Masih di Manado nggak ada Bang Kris? Masih di Manado nggak ada? Ya. Manado nggak ada? Kita. Oh iya. Ngomong jangan. Jadi alasannya tidak Alkitabiah, tidak tertulis di sini kapan Yesus lahir, ya. Dan Yesus lahir itu bukan di bulan Desember, bukan musim di mana orang-orang Majus itu di padang, ya. Penggembala, itu bukan orang Majus, penggembala, ya oke lah, penggembala, ya. Mereka tidak di padang di saat itu, dan ya Natal juga kan bukan budaya Kristen secara keseluruhan, ya. Di zamannya Yesus, murid-murid Yesus juga tidak merayakan hari kelahiran Yesus. Kalau memang itu ditetapkan atau benar, ya Yesus yang mengatakan kepada murid-muridnya, tapi kan tidak ada data kalau Yesus itu meminta murid-muridnya untuk merayakan Natal. Nah itu kan Natal ditetapkan berdasarkan sejarah ya kekristenan di Eropa sana, ya, di Roma, dan di zaman Kekaisaran Konstantin juga, ya, dirubah hukum sehingga ada hubungannya Natal dengan perubahan hukum itu. Dari Sabat ke Minggu ada hubungannya dengan perayaan Natal. Jadi Natal bukannya ke Dewa Mitra itu Pak, yang pertama dulu 25 Desember ya. Dewa Mitra. Ya, jadi nggak ada hubungannya kelahiran Yesus dengan perayaan Natal yang ditetapkan oleh satu denom tertentu. Kalau gitu Bang Kris, Natal itu kan lahir gitu ya. Iya. Ya. Pertanyaannya adalah 25 Desember ini yang lahir siapa? Nah, pusing jawabnya, pusing. Enggak, itu kan memang ditetapkan dari salah satu ulang tahun dari seorang uskup, ya, bukan ditetapkan karena udah diketahui dasarnya Yesus lahir pada tanggal itu. Ya mereka menetapkan karena dijadikan satu keputusan loh. Oke, di hari kelahiran kamu kita tetapkan hari kelahiran Yesus. Itu aja yang saya pernah baca, ya. Tapi artinya menurut Pak Kris,
Jadi 25 Desember ini disepakati Yesus lahir, padahal sebenarnya datanya nggak seperti itu. Kesepakatan Iya, gitu ya. betul. Iya. Padahal kenyataannya yang lahir 25 Desember siapa? Pak Krisma nggak mau jawab ah. Saya nggak mau jawab karena kita ini lagi apa namanya ya lagi menghormati apa namanya itu antar denom yang merayakan, kita hormati, toleran gitu ya. Merayakan juga, iya, toleran aja. Toleran aja, Pak. Nggak usah kita Mantap. bahas ya sumbernya. Mantap Pak Kris, menghormati perasaan sesama Kristen gitu ya Pak Kris ya. Ya. Jadi kalau begitu diputuskan di sini Pak Kris adalah Advent gitu ya. Iya, saya memang Advent. Ya. Oke, selanjut. Ya, kalau bagi mereka yang merayakan ya selamat merayakan ya sesuai keyakinan daripada yang sudah turun temurun ya mereka lakukan ya. Teman-teman jangan sampai paksa Pak Kris untuk menjawab siapa yang lahir. Dia nggak mau menjawab, jangan dipaksa. Nanti kita dianggap juga memaksa orang gitu ya. Itu. Nah, karena ini kan bukan hanya sedikit tetapi mayoritas jumlah ya yang banyak di dunia. Tapi kalau melalui telepon, Pak Kris, kalau melalui telepon nanti dijawab ya, per telepon ya. Bisa. Ya, mantap. Gitu. Terus lain aja ada topik lainnya. Topik lain ya paling itu aja sih. Karena ini kan harinya ini ya perlu dibahas juga sih bahwa. Saya mau tanya kenapa dijadikan alasan hari mualaf sedunia? Nah, pertanyaan yang bagus, sudah sering saya jawab juga. Alasannya apa? Ya. Bermula dari para mualaf itu sih. Yang ingin mereka ini bersatu di tanggal itu karena momen-momen sebelum dia mualaf, ya dia merayakan Natal. Terus kemudian mereka di tanggal itu dia mengikrarkan diri bahwa saya ini sudah Muslim, ini hari saya tidak Natal lagi, dan saya hari ini hari mualaf saya. Nah, diisi dengan ya penguatan akidah Islam. Tanya jawab dan seterusnya. Jadi nggak ada maksud lain menyaingi siapapun. Artinya mereka ini dihibur atau kita berikan edukasi dan seterusnya gitu. Itu sih alasannya. Nggak ada faktor lain untuk menyaingi siapa gitu loh Pak Kris. Loh Pak Krisnya kemana? Dinaikin lagi dong. Mana Pak Krisnya? Teman-teman, kalau kayak Pak Kris ini kan orangnya baik. Kok kita tanya tuh ya, jangan dipaksa menjawab juga sih. Ibu Darni itu juga naik, Bu Darni. Jangan mini-mini aja, naik sini Bu Darni. Awas lo kalau nggak naik ya. Kalau gue yang panggil naik, Bu Darni nggak naik, udahlah. Selesai Bu. Putus hubungannya dengan nyamuk. Anda kan juga Advent nggak Natal Bu. Sini Bu, bentar Bu. Bu Darni naik, kalau nggak naik, mana dia? Minta Bu. Bu. Nggak mau dia Bu Darni. Jadi Natal itu lahir teman-teman. Jadi ada yang lahir memang itu. 25 Desember ada pasti yang lahir. Nggak mungkin 25 Desember dikatakan Natal kalau nggak ada yang lahir. Pasti ada yang lahir. Gitu ya. Contoh misalnya 1 Januari 2026. Pasti ada manusia yang lahir di 1 Januari gitu. Wah, di sini ajan nih teman-teman. Siapa ambil alih dulu nih? Bang Baal, kan Dito ambil alih dulu.
ajan ana mau sholat. Di jalan, ke Pacitan nih. Lanjut. Waduh, kan itu. Ganti ada tuh, Bang Arif. Mona, naikkan dulu Mona ya. Hostnya mana sih hostnya ini ya? Tuh, dengar ajannya kan? Ada Bang ini, tapi sinyal saya itu nggak ada. Tapi Makanya saya bolak-balik keluar masuk ini. masih kedengeran kok, terusin dulu. Aku break selama 10-15 menit. Assalamualaikum Bang Andi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Nah, agak kareba Bang Kan Andi. itu monitor ya. Bang Andi agak kareba. Di sholat, Bang Andi sholat. Oh iya, saya Bang lagi Al. tembak Yos ya. Jadi yang Aja dulu yang Bang, online Bang, siapa nih? Bunda Karina. Kalau gitu turun dulu aja lah, aku lagi jalan nggak enak ya. Oke, makasih ya, Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karina. Bunda Karina. Bunda Karina. Kedengaran suaranya, Karina. Aduh, sinyal saya di sini gara-gara ini mungkin Ya, banyak Sinyal. yang pakai ini mungkin. Ya, sinyal saya ini gangguan dari tadi. Ya, kalau menurut Bunda Karyana gimana Bunda Karyana? Alasan Bunda Karyana tidak merayakan hari Natal. Silakan Bunda Karyana dulu. Bunda Karyana. Itu Bunda Karyana. Waduh, sinyal ini. Saya nggak bisa muter-muter. Lihat permintaan di multi nggak bisa. Moderator. Jaringan hari ini jaringan keganggu mungkin bukan hanya di tempat saya ya teman-teman ya. Nah itu dia. Waduh, biasanya saya di dalam kamar pakai kipas, sekarang ini malah ke dapur ke belakang rumah sampai HP panas. Bunda Karyana monitor Bunda. Ini jaringan deh.
manusia itu hanya berpikir di dunia ini saja dia akan berakhir. Itulah mereka. Sesungguhnya kalian semua akan mengalami 2 kali kehidupan dan 1 kali kematian. Sesungguhnya kehidupan kalian yang sebenarnya itu adalah di akhirat. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Nah, coba kalau pahami pakai akal. Kalau pakai akal sangat paham, kita memahaminya. Jangan pakai doktrin, jangan pakai dengkul. Belajar itu pakai akal. Jangan belajar itu pakai pemahaman kita sendiri, tapi kita tidak berguru dan tidak belajar. Kalau kita belajar sendiri tanpa guru, itu namanya belajar ngawur. Orang sekolah dari SD, SMP, SMA ada guru yang mengajarkan. Ya, orang yang mencari ilmu ada guru yang mengajarkan. Nah, lalu kalian tanpa diajari, tanpa guru, kalian belajar sendiri seolah-olah mempunyai ilmu tinggi, tapi ujung-ujungnya tersesat juga, ya percuma. Saya sudah katakan berulang kali, kalau kalian mau belajar Al-Quran harus berakal dulu. Kalau kalian tidak berakal, sampai kapanpun kalian tidak akan memahami Al-Quran itu. Caranya bagaimana orang berakal itu? Ya, pahami pakai otak kalian, berpikir secara cerdas. Contoh, seorang nabi ya diutus kepada manusia untuk menunjukkan jalan menuju surga. Apakah di situ ada perintah nabi dijadikan Tuhan? Pakai akalmu. Ya tidak. Seluruh para nabi dan rasul itu semua mengajarkan, memberikan petunjuk untuk ke jalan yang lurus untuk menuju kepada Allah, yaitu menuju kepada akhirat. Jangankan Al-Quran, Bible kalian saja kalian tidak paham. Bagaimana kalian mau memahami Al-Quran? Nanti moderator di bawah. Janganlah. Nanti aja tidak. Waduh, ini gimana ini? Ada yang pro, ada yang kontra ini. Bu Darni gak merayakan hari Natal juga ini Bu Darni ternyata ya. Kenapa ini Bu Darni? Suaraku hilang. Loh iyalah, kasih alasan. Kenapa sebagai seorang Kristen tidak merayakan, menolak hari Natal? Suaraku hilang loh. Nggak apa-apa lah, biasa. Nggak bisa aku ngomong. Itu kedengaran jelas kok. Enggak, aku capek. Masuk angin aku. Oh. Udah ya, turun. Ya, selamat siang Bu Darni. Tumben ini. Iya, Mus, dah baru selesai. Suaraku hilang, Bang. Loh, suara hilang. Iya, tengok ini. Oh bisa? Kan nggak ikut merayakan. Kan nggak ikut merayakan kan? Aku merayakan Bu Darni. Enggak. Tapi di lain waktu. Jangan gitu loh. 1 tahun. Kayak udah jadi nenek-nenek. Dirayakan. Memang iya betul suaraku, iya betul, iya hilang. Jadi kayak nenek-nenek. Iya betul. Jadi kalau menurut menurut Bu Darni, iya, aku nggak bisa ngomong. Kayak mana kayak gini diskusi suaranya kayak gini hilang. Ya apa-apa lah, cekek aja sekalian cekek.
Bu Karyana monitor ini sama-sama Advent. Tapi begini loh, kalau teman-teman yang dari Advent yang tidak merayakan, bagaimana melihat mereka yang merayakan? Apakah kalian juga? Apakah kalian juga sebenarnya pengen merayakan karena nggak ada dalilnya makanya nggak? Tapi mengimani nggak kalian kalau Tuhan itu dilahirkan? Iya, Kak Darni, selamat sore Kak Darni. Salam sehat, sama suara kita lagi serak. Kalau Bu Karyana dari tadi pagi jam 3 itu udah semaput dia. Minum air asam. Udah KO. Tadi pagi jam 3 pagi tadi udah KO Bu Karyana. Bukan, memang soalnya mana ada diskusi. Ya, jadi kayak mana? Menurut pandangan Ibu berdua, mereka yang merayakan Tuhan jadi makhluk ini masuk nggak secara logika? Kalau nggak gara-gara suara aku udah kubal-bali kau itu. Udah kubal-bali kau. Iya. Jangan telan kau ya. Sudah telak begini. Kenapa kami umat Islam ya sampai kemudian membuat suatu menjadikan penghiburan untuk para mu'alaf bahwa tanggal 25 itu tersadarkan, hari-hari yang menjadikan tersadarkan. Kalian kan nyontek selalu kalian kerja nyontek aja. Nyontek aja kalian terus. Nyontek apa yang dicontek? Iyalah, udah tanggal 25 Desember. Apa yang dicontek? Hari raya orang Kristen, hari kelahirannya. Lalu kalian contek-contek. Oke, siapa yang lahir? Bu Darni? Yang lahir siapa? Bertobat kalian. Oke, menurut Bu Darni. Kayak mana ngomong aku ini, woi? Oke, iya lah. Saya bantah argumentasinya. Apakah secara sadar kalau Bu Darni tidak merayakan, lalu mengimani Tuhan itu dilahirkan jadi makhluk? Ya memang dia lahir kok. Nah, yang lahir ini Tuhan apa manusia? Ya, Tuhan yang lahir. Oh, Tuhan dilahirkan oleh manusia. Iya, emangnya kenapa? Berarti kalau nggak bisa berarti Allah itu nggak maha kuasa. Ya, bagaimana bisa dia merasa terhina? Ya, ibu ini akan lebih dimuliakan karena melahirkan Tuhan. Wah, sembrono nanti ibu-ibu ini. Kami yang melahirkan Tuhan. Khusus spesial. Ya, nggak sembarangan. Nggak sembarangan, coy. Nggak sembarangan wanita. Nggak ada orang tidak berpikir tapi berakal gitu kan. Kalau perempuan yang namanya Maria melahirkan Tuhan, jangan-jangan anakku juga Tuhan. Masuk. Itulah kalian. Padahal Allah berkata, berimanlah kepada Injil. Injil itu menceritakan kelahiran Yesus. Kalian melawan Allah. Tidak ada Yesus itu Tuhan lah. Kalau Yesus bukan Tuhan, kenapa dia dicatat menghakimi dunia? Dia sekarang hidup kekal. Jadi hakim itu wajar. Udahlah turun, aku sakit tenggorokanku. Gue berbalik kau. Tidak sembuh. Udahlah jadi Wallace, jadi Tritung, nggak usah lagi di Advent. Nggak, rayain sana aja. Halilintar. Ada manusia melahirkan Tuhan, pasti heboh gitu. Kemudian Tuhan yang dilahirkan, kalau dia ngompol, ditampung itu pipisnya, diminum. Karena Tuhan ini yang ngompol. Coba, ada tidak sedikit ilmu? Pada saat baby yang katanya Tuhan dilahirkan ini, dia mencret. Ditaruhlah mencretannya di atas roti jelai. Ini. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Coba kita bayangkan teman-teman, Tuhan itu lahir berbentuk bayi. Bayi itu ngempeng, saking ngempeng kekenyangan dia mencret. Atau gumo. Apa gumo itu? Kebanyakan minum susu kan.
Gumoh dia. Nah, gumohan dari Tuhan nih katanya. Astagfirullahaladzim. Jangan kita menjadi bodoh. Ya, kalau Tuhan ngompon, zaman itu dulu tuh belum ada pampers ya, belum ada. Nah, kebetulan kencingnya ini jatuh ke tanah misalnya. Bagaimana tanah ini mau memuat kencingnya Tuhan? Tumbuhlah biji-bijian, gitu kan? Bijinya langsung tumbuh. Jadi alangkah kita tidak sadar teman-teman bahwa doktrin itu sesat, penyesatan yang nyata. Tuhan dilahirkan yang melahirkan manusia. Apa nggak beleng-beleng? Otaknya mereng orang yang mengatakan Tuhan dilahirkan. Inilah kalau Tuhan itu dipaksa menjadi makhluk. Siapa yang menciptakan makhluk? Tuhan. Apakah Tuhan bisa menjadi makhluk? Karena kemahakuasaan bisa. Lalu kalau Tuhan sudah menjadi makhluk, masih ada nggak Tuhannya? Kan sudah jadi makhluk. Mana tadi? Mana kakak itu, Kak Darnil? Sudah ketampol dia, udah menseret dia. Nggak kuat lawan Kandito katanya. Siapa yang turunkan? Nggak ada yang nurunin. Udah kecekek katanya. Udah kecekek sendiri. Turun Jadi sendiri, bukan- turun sendiri. Hah? Turun sendiri benar nih. Ya, Bu Karyana. Gini Bu Karyana. Dalam akal berpikir kita sebagai manusia, kalau manusia menjadi Tuhan, contohnya Firaun dijadikan itu, meminta dan dijadikan Tuhan itu Firaun pada zaman Nabi Musa, ya kan? Nah, kalau zaman Firaun itu saja sudah dikirimkan Tuhan utusan yang bernama Nabi Musa dan sekaligus saudaranya Nabi Harun untuk meluruskan dari ajaran penyesatan manusia yang laknat mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lalu yang tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan mengaku sebagai Tuhan, justru manusia menuhankan dia, padahal dia yang diutus oleh Tuhan untuk mengajarkan, meluruskan atau domba yang tersesat tadi dari kalangan Bani Israel. Itu karena sudah menyimpangkan ajaran Musa. Kenapa yang setelah utusan ini datang, kalian yang setelahnya ini jalan kita bos? Kan? Jalan. Udah di mana? Jalan kemana? Wah, ini ada telepon. Rusak nih. Ada telepon ternyata dikira ini ngomong sama saya. Udah di mana bos? Ketum. Ya dimut aja dulu, dimut dulu. Nanti naik. Nanti dibuka lagi mute-nya kalau sudah ada teleponnya selesai. Jadi saya mengajak teman-teman semuanya, baik yang mu'alaf maupun yang muslim sejak lahir dan juga yang masih kafir, yang masih mau disebut anjing dan babi oleh Yesus. Mari kita berpikir, kita buat satu kesepakatan. Apakah manusia bisa menjadi Tuhan? Kalau kita sepakat tidak bisa. Kalau bagi kalian Tuhan menjadi manusia, oke lah, itu jadi makhluk. Sehingga merendahkan diri. Bukan hanya merendahkan diri, menista namanya, menistakan dirinya. Itu waktu ditangkap, ditutupin kepalanya, diludahi, ditonjok. Ya itu konsekuensinya. Kalau Tuhan pencipta menjadi ciptaan, jadi makhluk, kan aneh gitu loh. Yaitu kepercayaan yang dianut oleh pagan. Jadi pagan itu mengajarkan dewa-dewa yang turun menjadi manusia, nggak ada bedanya. Itu kan dikatakan itu di mana? Di KPR, Kisah Para Apostol, itu dikatakan apostol. Di sini dikatakan dalam bahasa Likonia, KPR 14 nomor 11. Ketika banyak orang melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru-seru dalam bahasa Likonia. Theos telah turun. Nah kan, Theos ini dewa. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Pagan. Coba, dewa, kalau diartikan ternyata dewa ini original teksnya Theos.
Wah, teos ini jamak ternyata. Nah, bingung pula lah saya. Jadi ini dewa-dewa turun ke tengah-tengah dalam kita dalam rupa manusia. Ini pagan. Lalu kalian ikuti dengan mengatakan Yesus itu lahirnya awalnya Tuhan menjadi manusia. Ya pagan lah kalian. Kayak gitu. Apa yang kita mau ambil kalau ternyata di Bible mengatakan dewa-dewa yang turun dalam rupa manusia ini disamakan dengan kepercayaan kalian? Inkarnasi. Ingkar itu adalah menolak. Nasi itu yang kita makan, jadi menolak makanan. Ya, cocokmologi saya. Inkarnasi itu, ingkar itu mengingkari, nasi itu makanan. Nasi yang kita makan. Jadi menolak. Mengingkari nasi namanya, mengingkari makanan. Kang Dito. Nah. Kang Dito. Ya. Boleh aku sebentar? Boleh. Ya. Nih Kang Dito. Dari tadi Kang Dito, semalam kita udah bahas. Ya. Selalu blunder balik-balik ke belakang. Kenapa manusia dituhankan? Pampers lah segala macam. Nah, ini dituliskan ada di 2 Tawarik 36 ayat 16. Nih, aku baca ya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu. Ini udah dinubuatkan dari Tawarik. Ini perjanjian lama yang jauh sebelum. Menghina segala firman-Nya. Ini udah nubuat. Dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu mengejek Paulus. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya. Hati-hati murka Tuhan terhadap umat. Kalian merasa umat tidak? Umat aja murka, apalagi tidak umat. Sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Nih ya, masih orang-orang yang mendengar 1000 di bawah, masih ada kesempatan. Tapi terucap dari mulut, mengolok-olok utusan Allah, yaitu Yesus sebagai Tuhan, dan mengejek-nejek nabinya, murka Tuhan akan bangkit terhadapnya. Nerokolot yang dihadapi oleh Kang Dito selanjutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Iya, Bunda Karyana. Siapa yang nggak tahu Yesus itu umat? Umat memang. Kenapa emangnya? Yesus itu umat. Di mana Kang Dito? Apa itu? Yang diutus Ini. umat itu yang diutus. Sebentar. Saya tadi baca nih di KPR 14 nomor 11. Nah, aku selesai. Turun dulu, aku mau siap-siap mau jalan. Koira lanjut perjuanganmu. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Selamat Natal Mbak Karyana, selamat Natal. Dia nggak ngerayain. Ya, Salah. saya menghargai selamat Natal. Nih, dewa di sini teman-teman semuanya yang Kristen ya. Dewa di sini apa yang diterjemahkan? Theos. Theos ini dewa. Masalah? Gak masalah. Yesus dewa dia, Theos dia Tuhan. Mau siap-siap kenapa masih ngomong? Kenapa? Jangan tergoncang. Jangan di-mute. Dia kan katanya mau turun Mbak Karyana, ngapain? Saya kan baru menarasikan. Ini konsekuensi kalau kalian tidak belajar namanya kritik teks atau linguistik yang diterjemahkan berbeda. Ini kalau sudah diterjemahkan dewa ini adalah bahasa aslinya Theos, ya, maka di Yohanes pasal 1 nomor 1 pada mulanya Logos itu bersama dengan dewa. Logos itu menjadi manusia. Filipi pasal 2 nomor 7 Theos itu dewa itu mengosongkan dirinya. Lah kok sama dengan ini? Kalau Tuhan jadi makhluk, ya itu dewa gitu loh. Itu saya mau paparkan. Jadi kalau teman-teman saudara-saudara Kristen yang masih waras, pakai otaknya ya, ternyata Kristen mengambil patokan dari pagan. Likonia itu bahasanya bahasa apa? Yunani Likonia itu. Jadi mereka memberikan
mengatakan bahwa dewa-dewa yang turun dalam rupa manusia itu pagan. Pantas saja saya mau kasihkan dalil lagi. Saya pernah mengatakan kalau nama Yesus dikenal oleh orang Eropa, ya, dikenal oleh orang Eropa, itu hurufnya J, huruf J, ya kan? Nah, di Indonesia karena orang Indonesia nggak bisa bilang J, maka mereka menyebutnya Y. Nah, supaya beda gitu kan. Nah, ini saya ada materi. Ini yang sudah beberapa kali saya tampilkan. Ini adalah di ADF Clergy Training Program. Di sini ada juga tertulis Liturgi Clergy Study Program atau Clergy Training Program. Kita bahasa Indonesia kan dulu. Nah, di sini program pelatihan pendeta, ya. Kemudian ada yang menarik, bahwa dikatakan di sini, ya, neopagan ini menyebutnya adalah Yesus, ya kan? Kita ambil di sini, siapa itu Yesus? Yesus adalah Lord atau Good Master. Ini adalah strong God of Gaul atau dewa Gaul. Nah, ini juga bagian prasastinya. Nah, kita perlu lihat kenapa pendeta yang mendapatkan pelatihan ini disuguhkan nama Yesus. Karena abad ke-16 baru ditemukan huruf J, mereka mengenalnya Yesus. Ya, J-nya nggak ada ini sebelumnya berarti. Mari fenomena yang terjadi kita perlihatkan di sini, teman-teman. Kita bahasa Indonesia kan di sini. Ternyata Yesus ini diartikan adalah Yesus. Nah, siapakah Yesus? Ya, Yesus God. Menurut pemahaman Lukan, ya namanya Lukan nih, Roman Put Lukan, tak bahasa Indonesiain aja lah, jebret. Penyair Romawi Lukan menunjukkan kebiadaban agama Galia. Ini nama orangnya Lukan, agama Galilea. Menyebutkan Yesus ini adalah dewa ketiga atau dewa penebang kayu. Ya, mari ini ada sedikit yang mungkin menarik ya. Yang dinarasikan di sini ada 3 nih, Yesus, dan Aisus. Materinya apa Kang Dito nih kok kesini? Mari kita terjemahkan ini. Nih saya cek, saya terjemahkan. Nah, di terjemahan ini ternyata Yesus. Ini yang kita terjemahkan tadi, Yesus. Jadi sebelum Yesus dilahirkan, abad pertama, orang Romawi ini sudah mengenal Yesus. Bukan Yesus yang Bani Israel, tapi Yesus dan Aisus. Ini yang terjadi. Kalau kalian mengikuti ajaran Romawi Yunani, maka Yesus yang dimaksud adalah dewa pemotong kayu atau disebut woodcutter god. Nah, disinilah letak pemahaman. Ternyata enggak mungkin itu Yesus. Apakah dia putra Maria? Kita lihat di sini di paling bawah ini menemukan Eris. Siapa Eris? Mari kita lihat. Eris ini siapa? Nah, Eris ternyata adalah siapa ini? Siapa? Buset, Eris ini kenapa diarahkan ke Bunda Maria? Buset, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dari hasil para cendekiawan mengulas fakta literasi bahwa pagan Yunani sudah mengenal Eris dan Yesus. Ternyata sebagai konseptual kekristenan, kenapa Kaisar Konstantin menjalankan misinya untuk melegalkan Kristen sebagai kepercayaan. Saya rasa itu
Ya, buat saudara-saudara yang muslim, apalagi yang sudah mu'alaf, ingat kita sudah terbebas dari doktrin pagan. Ya, alhamdulillah hari ini hari mu'alaf sedunia, yang dimana pola berpikir kita benar-benar menemukan suatu kebenaran yang disebut agama hanya Islam. Agama itu hanya Islam. Inna dina 'indallahil Islam. Selain itu memang agama manusia. Ini diterangkan sebelum Yesus itu lahir. Sebelum Yesus itu lahir, orang Romawi Yunani sudah mengenalnya Yesus. Huruf kapital J ditemukan abad 16, maka ini menjadi Yesus. Tapi tidak merubah arti. Tetap kalau kita lihat sekarang, Yesus adalah Yesus. Masih mau kau datang besok? Inilah fakta bahwa yang menjadikan Tuhan kemudian menjadi makhluk adalah pagan. Jadi Kristen memang pagan. Jadi ini adalah sebuah barang yang kudus, pengetahuan hikmat. Kalau kita paksakan, kita berikan kepada anjing, maka anjing itu akan menggonggong kepanasan. Kalau ini diibaratkan mutiara, maka kita melemparkan mutiara. Kalau kepada babi, babi itu akan injak-injak. Itu dulu, silakan dibantah. Ini kajian akademis. Silakan dibantah. Boleh saya bantah? Silakan. Tadi saya mendengar narasimu, sepertinya kamu pintar, tapi gimana ya? Begini loh, untuk mengetahui Theos itu dewa, ya benar nggak dewa? Tentu ajaran Kristen itu harus mengajarkan dewa-dewa. Ada dewa, perjalanan dewa, kisah dewa, ya gitu loh. Jadi kekristenan itu murni menjelaskan, memaparkan ajaran dari Musa sampai kedatangan Yesus Kristus. Ya, itu isinya itu semua itu. Hukum Taurat, hukum kasih, ya, Adam, penciptaan Adam. Itu semua isinya, gitu loh. Nah, kalau memang Kristen itu pagan, nah Kristen pertama kali mempercayai adanya kebangkitan di akhir zaman dan adanya surga dan neraka. Berarti Islam mencontek ajaran pagan Yunani, yaitu Kristen, gitu. Jadi Yesua atau Yesus atau Isa Al-Masih pun kalian contek juga dong dari pagan Yunani, gitu. Kalau memang kalian tuduh Kristen itu pagan Yunani, gitu. Jadi saya rasa dalil-dalilmu tadi itu dalil-dalil menghibur hati, ya, menghibur hati itu bro. Jadi makanya lihat isi ajaran Kristen itu. Masih mau curhat? Bukan mau curhat, kamu yang mau curhat tadi. Jadi lihat ajaran itu. Apakah kalau orang bernarasi menggunakan data itu disebut curhat? Sekarang datamu data mana? Data dari mana? Ambil jalur coba tunjukkan perjalanan dewa di Injil. Ajaran dewa di Injil. Baik, saya tampilkan lagi. Kalau konfirmasikan dengan kitab dewa. Dengarkan. Gitu. Saya kasih syarat. Saya tampilkan ini. Berulang kali lagi akan saya tampilkan. Saya kasih syaratnya. Begini bro. Saya kasih syaratnya. Saya nampilin data. Kamu jangan coba. Bro. Kamu konfirmasi ada kitab dewa nggak sama kamu? Di sini tertulis. Ada nggak kitab dewa? Ini saya tampilkan dulu. Konfirmasikan dulu kitab dewa dengan kitab para nabi. Kan untuk bikin framing saja itu kata-kata dewanya itu. Paham saya. Dia kan mantan Kristen. Ya, sabar dulu, dengarkan dulu. Jangan ya, maksudnya kutip dulu kitab dewa, lalu konfirmasikan ke kitab kami gitu loh. Oke, jangan mengatur di sini. Saya sedang berbicara sebagai narasumber. Kemauan saya untuk mencerdaskan kalian. Saya tidak mengarang bebas. Kalau saya ngarang bebas, Anda bisa polusikan saya. Kita bahas di sini fakta ilmiah. Saya tidak mengarang di sini. Ini adalah Bible kalian. Silakan buka Bible buku kalian. Bener nggak yang tertulis ini? Ketika banyak orang melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Ini kepercayaan Likonia dalam bahasa Likonia, orang Yunani, ya kan? Nah, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini dewa mengambil
di original text leksikon ini 2316. Kita cek 2316 itu apa? Lah ini teos gitu loh. Ngerti? Jadi orang Likonia ini mengatakan dewa-dewa itu adalah teos di Bible. Diartikan sembarangan sama LAI. Ini nama Tuhan kami, Allah. Kalau nggak percaya, di sini saya tampilkan teman-teman ya. Tentang ketuhanan Allah. Oke. Di sini ada ayat bagaimana terjemahan itu. Ya, terjemahan itu tertulis ALLAH. Mari kita lihat. Nah, ini ALLAH. Ini Al-Quran. Yang ini adalah nama Allah. Ya, Allah kami. Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Jadi Allah ini Tuhan kami, orang Islam. Mau cari kita di kamus dictionary, kamus dictionary. Nah, kamus dictionary atau Oxfordnya kita ambil. Apa yang dimaksud ALLAH di sini? Kita baca teman-teman, kita buatlah. Nih, orang di luar Indonesia, orang luar Indonesia kan pintar-pintar nih. Kan ini tadi kan. Apa makna definisinya? The name of God among poten. Bukan. Kurang gede. Muslim. Ini Muslim. Bukan Kristen. Ini kalau ketampol begini, maling-maling itu suka teriak, wah itu ala Israel, bla bla bla. Ini kajiannya adalah akademisi. Kalau orang di luar Indonesia, mereka itu kalau dikatakan who is Allah, mereka akan jawab Allah, the name of God among Muslim. Nama Tuhannya orang Islam. Ini data, ya. Kemudian yang di sini tadi di KPR ini loh. Kan teos nih, sudah diterjemahkan dalam bahasa Likonia, diterjemahkan dewa-dewa. Sudah tahu di sini dewa-dewa itu teos, nih teos. Mana tadi? Ini teos nih. Ini teos. Dimasukkan pula oleh LAI. Astagfirullahaladzim. Cobalah bagaimana biadabnya LAI ini. Ini yang membuat kalian itu nggak pernah akan bisa mendapatkan apa namanya, pengakuan dari kami umat Islam, lakum dinukum waliyadin. Karena kebiadaban pencetak Bible kalian ada nama ini ALLAH. Saya tunjukkan lagi di sini ALLAH. Ini ALLAH dalam terjemahan. Oke? Tuhanku dan Tuhanmu. Allah ini Tuhanku dan Tuhanmu. Tapi karena kamu kafir, maka kamu nggak nyembah Dia. Padahal Dia ini adalah jalan yang lurus, Masya Allah. Ya kan? Yang kamu tuhankan ini. Siapa ini? Yesus, Tuhan. Tuhan yang baik. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya adalah Yesus, Lord of God. Ini dewa. Coba tak baca bahasa Inggrisnya. Apa di sini? Apa ini? Dewa gaul. Nih. Dewa gaul. Aduh. Emang ngeri sih kalau jalur akademisi, kalau orang-orang yang makanannya protein banyak, ya, makanan proteinnya banyak, bukan cocokologi. Ini data semuanya data Kristen. Datanya data Kristen. Ini juga orang mayoritasnya Kristen, tapi mereka mengamini, mengakui bahwa Allah ini the name of God among Muslim. Jadi jangan kalian maling lagi ya. Di Indonesia cuma maling satu-satunya orang Kristen. Sudah tahu ini sesembahannya umat Islam, kalian masih ngomong wah ini Allah itu berberber. Kayak mana kalian mau disebut nggak longor? Kurangi makan babi. Babi itu nggak boleh dimakan. Babi diciptakan untuk makan tai. Jangan kalian makan babinya. Babi itu diciptakan untuk bersih-bersih tai. Kalau kalian makan ya kalian kayak tai ya. Apa itu? Oh ya, terima kasih. Masya Allah, saya dapat sedekah rokok.
Mentang-mentang hari mu'alaf ya kan. Wah, sama anak buah dikasih rokok dibeliin. Alhamdulillah, insyaallah. Jadi ini teman-teman saudaraku yang di Indonesia yang Kristen, hormatilah. Orang di luar negeri sana ya mengakui bahwa Allah ini Allah Subhanahu wa taala. Nama Tuhan orang Islam. Janganlah kalian membuat keributan. Kalau ini sudah terpampang dalam otak kalian, oh iya saya nggak akan sebut nama Tuhannya orang Islam, saya akan sebut Theos. Theos itu dewa. Ini konsekuensinya. Ini konsekuensinya logis. Kalau kalian belajar tidak memakan doktrin, maka kalian akan terbuka luas. Sebagaimana Kristen itu adalah murid-murid Paulus. Gurunda kalau sudah monitor ya mohon izin abangku. Nah, ini mereka di sini siapa? Tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar. Nah, ini ada guru nih mengajar. Banyak orang di Antioquia, murid-murid itu adalah muridnya pengajar ini. Pertama kalinya disebut Kristen. Nggak ketemu mereka siapa kan Dito? Kita baca mundur. No, ternyata di sini Barnabas. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya Nyanya Paulus ke Antioquia. Maka mereka yang tadi di sini adalah Paulus dan Barnabas. Murid-murid ini yang mengajarinya Paulus dan Barnabas. Kalian ngadi-ngadi bahwa kalian murid-murid Yesus. Kristen itu muridnya Paulus. Yang bilang Kristen siapa? Muridnya Barnabas. Loh kok bisa? Iya, Barnabas dan Paulus itu berbeda ajaran. Kalau Barnabas mengajarkan mengimani Nabi Muhammad. Kalau Paulus menganggap Yesus yang mati bangkit jadi Tuhan. Dia mengatakan bertemu dengan Tuhan. Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Kalau Paulus ini sehat akalnya, sejak kapan aku menganiaya Tuhan? Tuhan dari mana yang kuaniaya? Emang Tuhan itu bisa dipegang, bisa dipukulin? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka dalam kita bukan mau berabrik saudara-saudara semuanya yang terkasih, tetapi saya sebagai alumni atau lulus dari kekristenan, saya membenarkan narasi saudara-saudara muslim yang sejak lahir, apalagi Gurunda Bang Zuma, itu 100%, bahkan 1000%. Bible dibaca tanpa doktrin adalah suatu kebenaran yang mengajarkan Yesus itu manusia. Dia dilahirkan manusia, maka dia adalah manusia. Kalau tanggal 25 Desember ini kalian menyatakan itu Tuhan yang lahir dari perut manusia, nggak jebol itu rahimnya. Kayak mana lah kalian punya otak? Astagfirullahaladzim. Jadi kalau kami di Islam diajarkan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini Islam menyempurnakan. Orang yang awalnya gila membaca Al-Quran, alhamdulillah sembuh. Hidayah dari Allah. Oh, yang disebut kafir itu menutup diri, menutup hati. Kalau lihat realitanya apa? Bukan hati saja yang tertutup, kulupnya juga masih menutupi. Kenapa orang Islam tidak punya kulup? Kulupnya dibuang. Oh, biar ganteng. Suci, babnya toharo. Kalau kulupnya masih ada kotoran dan baunya. Apa kata blender? Nggak maunya aku, bau kali punyamu. Itulah. Ini kebenaran yang hak. Kami tidak akan menyampurkan antara hak dengan yang batil. Cukuplah kami para mu'alaf yang sudah dibahagiakan dengan narasi para saudara muslim. Selamat hari mu'alaf sedunia. Salah satunya saya. Alhamdulillah. Selamat. Terima kasih.
Alhamdulillah. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Pembina Gurunda dan juga para debater yang selalu mensyiarkan 25 Desember Hari Mu'alaf Sedunia. Kami para mu'alaf yang mungkin bisa dibedakan dengan Izin Bang Kang Dito, saya udah komunikasi dengan Arab. Di Arab belum kenal orang itu hari mu'alaf, Bang. Di Indonesia doang. Gimana tuh? Ya biarin lah, biarin apa-apa, nggak masalahnya itu. Sabar dulu. Karena begini, perbedaan mu'alaf atau sudah menduduki jabatan. Sabar dulu, saya selesaikan dulu. Ini saya berkhutbah, saya lagi nggak diskusi. Sabar dulu. Kayak kata di waktu tempurung. Itu bukan tema. Sabar dulu ya, sabar dulu. Perbedaan mu'alaf atau yang memiliki sekarang gelarnya seperti saya, mukalaf, yang sudah tidak ada bedanya dengan sahabat-sahabat muslim sejak lahir. Apakah masih belum ada bedanya? Masih. Kami tahu orang Islam yang dilahirkan diazanin di telinga kanannya, diberikan kalimat iqamah di telinga kirinya. Itu yang kami tidak tahu. Yang kami tahu setelah kami mu'alaf, setelah kami mukallaf, alhamdulillah. Bagaimana bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu kemudian digendong sama ayahnya, dikumandangkan azan di telinganya pada saat baby itu menangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi bayi itu? Mendengarkan dengan matanya yang keblak-kebli, Allahu Akbar. Kemudian di telinga kirinya diikomahi oleh ayahnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalan shalah, hayyalal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Masya Allah, orang yang Islam sejak lahir, coba tanya sama ayah, sama ibu, bener nggak saya dulu waktu dilahirkan diazanin oleh ayah? Kalau ayah nggak ada karena wafat, oh ada om memberikan azan. Apa kalau nggak punya om? Masih ada kakak. Ini loh. Jadi para sahabat-sahabat yang mu'alaf, alhamdulillah digaungkannya 25 Desember kami tidak lagi menyembah anak manusia. Kami tidak lagi tersesat dalam kebodohan Tuhan dilahirkan manusia. Kami tidak lagi melakukan pujian, nyanyian, memegang lilin dan mengharapkan Santa Claus itu datang membawa hadiah. Karena itu hanyalah dongeng. Itu kalau kecil, waktu kecil, jangan kepanasan. Saya lagi berkhutbah. Saya sedang melakukan experience atau pengalaman saya share sebagai mukallaf, mewakili para mu'alaf. Jangan kepanasan dulu, sabar nanti dibantah. Jadi kalau orang sejak kecil dididik di gereja, melakukan kepercayaan yang tidak diimani, memegang lilin, menyanyikan malam kudus, sunyi senyap, dengan memejamkan mata yang tertuju adalah seorang bayi yang lahir. Itu bayi loh, dalam hati mengatakan itu bayi, kenapa kok Tuhan? Kenapa saya katakan itu Tuhan, itu bayi? Bayi itu Tuhan. Apakah bayi ini berkuasa atas segalanya? Jadi kalau memang orang dalam memejamkan mata menyanyikan, memegang lilin, dibacakan ayat-ayat, jadi bangunlah dari tidur panjang kalian. Kalian hanya bermimpi. Pada saat kalian bangun ternyata memang manusia yang kalian tuhankan. Sementara manusia itu tidak pernah mengajarkan untuk kalian sebut Tuhan. Jangan kepanasan. Mau diskusi enggak? Jangan kepanasan. Oke, kita angkat diskusi. Pada saat kalian memejamkan mata, yang kalian lihat Tuhan kalian bayi atau manusia atau Tuhan? Silakan. Dalam wujud manusianya dan pikiran kami dia adalah sekarang judulnya topiknya ini Tuhan jadi makhluk.
kamu buka di dalam surat Maryam ayat 17. Pertanyaan saya. Jawab, kenapa Pada Allah waktu itu jadi kamu manusia? Waktu kamu memejamkan mata, Iya, memegang ini lilin, kenapa yang Allah kamu jadi manusia, lihat, bro? yang kamu lihat bayi manusia atau bayi Tuhan? Ya, sekarang kenapa Allah jadi manusia? Tunjukkan datanya. Surat Maryam 17. Bacakan. Oke. Mantap. Kalau disuruh bacakan siap-siap. Ya, tahu yang Al-Quran kan? Tahu? Kalian kalau kepanasan naik semuanya, hotel-hotel di sini ada abang saya, guru kita Bang Cuma, ada Pak Ketua kita, Saya aja. Ustaz Cukup Alif, saya aja. ada Bang di Selebes, naik kalian semua sini. Yang menolak apa yang saya katakan pada waktu kalian memejamkan mata memegang lilin yang kalian bayangkan itu. Oke. Bayi Saya bacakan Tuhan ya. atau bayi manusia, silakan. Udah, saya bacakan ya. Lalu dia memasang tabir. Kok ngomong apa? Al-Quran itu yang mana, monyet? Surat Maryam 17. Kau bilang Al-Quran. Iya. Yang mana? Ini surat Maryam 17. Kau baca dulu. Surah Maryam ayat 17 bacaannya apa, Koclok? Ya udah, saya terjemahkan. Lalu dia memasang tabir mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk. Jangan menjadi penipu di sini. Al-Quran itu coba kau buka diturunkan dalam bahasa Arab. Kau dengarkan kupingmu, ya. Kau bersihkan dulu, banyak congek itu. Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Kalau kau menyebutkan ayat suci Al-Quran surah Maryam ayat 17, kau baca itu Al-Qurannya, bisa nggak? Ya, saya sudah membacakan terjemahannya. Oke, kalau kamu mau ping bahasa Arabnya, bentar. Saya baca bahasa Arabnya. Siapa yang menurunkan terjemahan itu Al-Quran? Ya sabar. Kalau kamu minta terjemahan bahasa Quran. Siapa yang minta? Kau yang mengatakan Allah menjadi manusia katamu. Iya. Kita bukan ya. Coba. Semoga Kang Dito nggak kepanasan kecacingan. Bukan. Haram. Kita baca dalam bahasa Arabnya ya. Fatakadi hat min jabaan. Aduh ya Allah ya Rob, kayak gini amat. Hotel maksain baca Al-Quran, baca Latin. Aduh, tempeleng nanti. Oke lah, silakan. Ini seasonnya ada Ustadz Ahta. Alhamdulillah. Silakan kalian. Ada Ustadz Ahtanya. Bukan. Oh baca apa barusan? Assalamualaikum. Langsung saya jawab pakai Quran dan Bible. Jadi di situ roh di situ Jibril. Karena Jibril itu disebut dalam Al-Quran kadang-kadang namanya memakai Ruhul Amin. Asy-Syu'ara ayat 193. Nazala bihir Ruhul Amin. Al-Quran dibawa oleh Ruhul Amin, ruh di situ Jibril. Kadang-kadang Jibril diberi nama Ruhul Kudus. An-Nahl ayat 102. Kul nazzalahu Ruhul Kudusi. Katakanlah Ruhul Kudus yaitu Jibril. Atau di Maryam 17, fa arsalna ilaiha ruhana. Tuhan mengutus ruh di situ adalah Jibril. Sama dengan Lukas 1. Tenang. Nama Jibril itu Ruhul Kudus, Ruhul Amin atau ruh ya. Nah, sama ini diutus kepada Maryam. Jibril ini sama dengan Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Jibril pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nah, sama dengan itu. Maryam 17 itu. Itu kata malaikat. Di situ tertulis kata malaikat dalam bahasa aslinya pun. Sekarang coba Quranmu open cam, siapa di situ, roh di situ, ruhana di situ. Ini Ustaz Tata ini dongeng terus yang kau baca-bacain kau. Setiap kalian bertanya, tenang, jangan kesurupan. Setiap kalian bertanya, tak jawab pakai Quran dan Bible. Kenapa kalian dongeng-dongeng?
Tenang aja, jangan Enggak, kesel. ruhana itu Semua hayalan semua kalian itu dongeng. Coba mau bahas apa? Ayo dialog dengan saya. Kalian berdua lawan saya. Ayo gantian. Ayo. sama saya aja Ya Pak sudah, Ustadz. coba apa temanya? Oke, Tuhan jadi makhluk. Oke, ada nggak Tuhan itu jadi manusia di dalam ajaran samawi? Ada. Hah? Ada. Oke, silakan pakai data. Oke. Kalau di dalam orang Yunani orang Yahudi itu di dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai Kejadian 18 dia datang dalam wujud manusia. Di mana bisa data? dibaca? Coba. Lah, kalau di dalam kitab Yahudi ya. Iya. Baca aja di Kejadian 18 ayat 1. Di dalam Quran. Gimana bunyinya? Di dalam Quran, Pak Ustadz, bentar dulu. Di dalam Quran itu di dalam surat Maryam ayat 17. Itu Jibril itu. Sangat jelas. Itu Jibril. Sangat jelas, nggak bisa dibantah. Jibril itu. Kata ruhana, ruh kami. Ruhana itu Ya, Jibril. artinya Coba open cam Qurannya coba. Oke. Berani nggak open cam kamu tampilkan? Oke, jelas toh. Kok Oke, kita silakan. Ya, silakan coba. Oke. Di sini ruhana. Ya, coba siapa ruhana di situ? Mengutus roh atau mengutus Jibril? Mengutus roh kami. Roh kami itu merujuk kepada mana? Coba mana datanya? Bukan itu Quran coba. Ini kan Quran ini Pak Ustadz. Ya, iya coba Quran biasanya jangan per kalimat kayak gitu. Biar kamu tahu roh di situ coba. Nah, ini. Mana artinya? Mana artinya? Apa? Artinya mana? Jangan kayak itu. Quran biasa saja coba. Ya ini kan Quran yang ada, ini. Iya, itu bisa terjemahannya, yang ada terjemahannya. Kenapa? Yang biasa, yang bukan per kalimat gitu coba. Setiap yang diutus oleh Allah itu adalah makhluk. Ini. Coba ini bacakan Pak Ustadz. Iya, roh di sini Jibril. Di situ ada utusan kan? Allah kemudian mengutus dia mengutus itu makhluk namanya. Takut dia. Lah, gini. Ruhana itu artinya apa sih? Kami Ya, itu Jibril. merujuk kepada siapa? Jibril. Oh, kami itu merujuk ke Jibril juga. Jadi Allah kami tidakkah kami menciptakan langit dan bumi? Berarti Jibril juga termasuk situ. Oke, sudah tadi satu-satu ya. Kami di situ di dalam bahasa Arab, antum itu jamak, tapi untuk orang satu. Ya, ketika Allah mengatakan dirinya kami, menandakan dia penguasa. Seperti Bapak Prabowo, kami terlambat. Nah, apakah Bapak Prabowo banyak? Satu. Atau li takdim, pengagungan, seperti saya mengatakan, Bang Juma, antum mau kemana? Apakah Bang Juma ini banyak? Tidak. Udah dijelasin berulang-ulang kamu itu, udah. Udah semalam kita bahas ini loh. Ya. Oke, sekarang ke tema sekarang. Tuhan kami terlambat itu berarti Pak Prabowo udah dijelasin. Saya tidak mau muter-muter lagi, sudah. Karena kamu kalau saya tanya satu-satu itu tetap kamu membenarkan itu. Contohnya saya mengatakan, ketika Presiden mengatakan kami terlambat, apakah Bapak Presiden banyak? Presidennya satu, tapi timnya ada. Sudah. Saya nanya Presiden banyak atau satu? Berarti Allah dan timnya juga menciptakan langit dan bumi. Saya nanya, ketika Bapak Prabowo mengatakan kami terlambat menangani bencana, apakah Bapak Prabowo banyak atau satu? Satu, tapi Ya sudah satu kan. Nah sama dengan ketika Allah mengatakan kami, apakah Allah banyak? Satu, ya sudah. Ini gini. Oke, sekarang tema yang kamu kasih apa sekarang? Ya, makanya ini kan ruhana ini merujuk kepada Allah yang berwujud, benar nggak? Iya, Jibril di situ, roh di situ Jibril. Kok Jibril? Coba kamu tampilkan aja. Oke, saya tampilkan ya. Jibril sini Pak Ustadz. Iya, saya coba tampilkan ayatnya coba. Jangan yang kayak tadi, coba. Jangan takut, enggak usah takut. Dari kebenaran itu. Tadi kan sudah saya. Udah, coba tampilkan Al-Qur'annya coba. Atau Kang Dito coba tampilkan Kang Dito. Udah tadi sudah jelas itu ruhana, itu utusan. Iya, Jibril itu. Iya, utusan. Iya, itu kan utusan kan. Setiap yang diutus itu utusan makhluk. Waduh. Allah itu utusannya sudah itu sudah dijawab itu. Sudah dijawab itu. Allah mengutus ruhana di situ, mengutus Jibril. Udah, enggak usah muter-muter. Kalau takut ngomong, kalau mau takut dialog. Ayo.
Saya tantang kamu. Saya nggak takut. Pak Ustadz Ya udah tanya sekarang tentang tema apa, yang kamu saya kuasai jawab apa? gitu loh. Udah, enggak sekarang tema yang kamu kuasai apa? Lah, mau tema apa yang Pak Ustadz kuasai juga? Oke. Tuhan itu ada berapa dan siapa? Ayo. Tuhan itu ada satu. Siapa namanya? Yesus. Oh, bukan Allah. Nah, Yesus kan Allah juga. Loh, kata Yesus Allah ada di langit. Matius 18:19. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Pergi ke siapa dia? Oke. Yesus itu mengatakan di dalam di dalam Wahyu 1 ayat 8 itu. Saya nanya, Yesus berkata, di dalam Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Siapa di situ? Ya bapaknya itu kan juga Allah juga. Sama. Berarti ada dua. Seperti dari dalam Quran itu Berarti ada dua kata Tuhan. Tunggu dulu. Di situ Yesus akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Mau pergi kemana dia? Menemui siapa dia? Kalau kita diskusi jangan memir gini dong. Saya nggak pernah takut kalau Ya udah silakan. Ya udah jawab. Mau pergi ke siapa dia? Lah, dia pergi kepada Bapa. Oke, sekarang Sama kalau Bapa. mau pergi ke Bapa, siapa yang kamu tuhankan? Yesus atau Bapa? Ya, kalau ditanya siapa Tuhan saya, itu ya Yesus sendiri. Oke, di mana Yesus mengatakan, dengar Sriwil, Tuhan itu aku sendiri, di mana? Di mana? Gimana? Di mana datanya dengar Sriwil, Tuhan itu aku sendiri, di mana? Gak ada kayak gitu. Oh, gak ada. Kalau gini ada nggak? Dengar Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah yang Esa, ada nggak? Gak ada kayak gitu. Oh, ada. Tuhan, Matius, Markus 12:29. Nah, coba baca. Itu coba baca. kata kita apa bukan Tuhanmu dan Tuhanku? Ada nggak bahasa Oke, kayak gitu? misal saya mengatakan, ingatlah Ustadz Arif, ketua kita yaitu Ustadz Alif. Berarti kan ketuaku dan ketuanya nggak Ustadz Arif kan? Benar nggak? Nah, kan gitu. Sama dengan gini, Ustadz Arif, dengarlah Ustadz Arif, Tuhan Allah kita, maksudnya apa? Tuhannya kita itu Allah kan gitu. Mampus Pak kita ini. Oke, sekarang coba. Di situ Yesus mengatakan Tuhan itu Allah. Dengan bahasa Indonesia aja nggak tahu juga. Oke, gini, dengerin. Coba gimana, Pak Kata Ustaz? Yesus Tuhan itu Allah Bapa. Loh, kata kamu kok Yesus? Mana yang benar nih? Jangan di mute toh. Ya, silakan. Mana yang benar? Yesus atau Kristen? Kristen apa Kristen? Loh, kata Kristen Tuhan itu Yesus. Kata Yesus Bapa yang Tuhan. Mana yang benar? Coba gini Pak Ustadz, kalau kita diskusi jangan dong. Kita kan diskusi. Enggak, kalau diskusi itu kan nggak enak tuh di mute. Itu membuktikan dia kalah. Karena nggak bisa kamu memberanikan. itu mau lari dari pertanyaan. Coba jawab dengan tegas ya. Saya tidak pernah lari dari pertanyaan. Oke, Pak jawab Ustadz. ingat. Oke. Kata Yesus Tuhan itu Allah Bapa. Kata Kristen siapa Tuhan itu? Kata Yesus itu kepada Allah Bapa itu ya kepada si Bapaknya lah. Tadi kan sudah Bapa itu Tuhan apa bukan? Bapa itu oke, Bapa itu merujuk kepada dia sebagai Tuhan. Nah, lalu Yesus sendiri Tuhan juga apa bukan? Ya Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Ya sama, seperti dalam Islam pun juga gitu. Lah kenapa? Kita nggak usah malu, kami nggak malu. Oke, berarti ada dua Tuhan ya? Pak Ustadz. Iya, berarti Di ada dua. dalam Quran pun juga gini Pak Ustadz. Makanya surah An-Nahl Dengan tuh kalau Al-Quran satu Tuhan itu. Enggak. Oke, buka di surah An-Nahl lagi Pak Ustadz yang kayak kemarin kita diskusikan. Nah, iya, enggak, selesaikan dulu. Tuhanmu satu apa dua? Lah, satu. Oke, Bapak atau Yesus? Yesus dan Bapa. Berarti ada dua. Dalam satu pribadi, ya dalam satu hakikatnya mereka. Oke, di mana datanya? Nah, makanya Dengan gini Pak Sriwil Ustadz, coba Tuhan dulu Pak itu, Ustadz dulu. Aku dan Bapak jawab satu dulu surah hakikat. An-Nahl Di mana 51 tuh, Pak datanya? Ustadz. Lah ini kan sudah kita bahas juga kayak kemarin itu di Ya, iya, Bang makanya Usul. tentukan Yesus Sekarang atau coba Bapak. dulu Pak Yang mana Ustadz, masih bingung terangkan kamu? di dalam surat An-Nahl 51 Pak Ustadz. Enggak, kamu masih bingung. Gampang habis ini saya, tenang. Tuhanmu Bapak atau Yesus itu dulu. Tuhanku itu Yesus. Bukan Sesuai Bapa. dengan 1 Korintus 8 ayat 6. Bukan Hanya Bapa satu berarti. Allah saja yaitu Bapa dan hanya satu Tuhan itu Yesus. Kata Yesus kok Bapa yang Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Kata Paulus Tuhan itu Yesus. Kata Yesus Bapa yang Tuhan gitu. Itu bukan Tuhan tapi Tuan. Itu kurie. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu kurie. Nih kita buka tunjuk ya. Yang Pak Ustadz katakan itu bukan kurios.
Oke. Apa di situ? Tuhan. Iya, bentar dulu Pak Ustadz. Kita bukakan aja. Nggak ada masalah, Nanti- Tuhan nggak masalah. Kalau kamu mengatakan Tuhan, tak turutin. Gimana? Tuhan apa Tuhan di situ? Tuan. Oke. Kurie. Berarti Sini kurie. berarti Ya, bentar dulu, Tuhan Pak Ustadz. berarti Tuhan menerima firman dari Tuhan gitu. Bentar dulu. Jadi ini kita bukakan. Nah, Kita enggak tengok. usah dibuka. Oke, saya percaya Bentar. udah, tak turutin. Berarti Bentar dulu. Yesus Tuhan menerima Kurie firman nggak? dari Tuhan gitu. Hah? Ya bentar dulu. Ini Tuan nggak Pak Ustadz? Oke, Tuhan. Oke, Kurie. Tuhan ya. Oke, Tuhan ya. Beda sama Kurios kan? Ya, ada masalah. Sekarang Oke, berarti Yesus Tuhan menerima firman dari Tuhan. Sekarang gini Pak Ustadz. Sekarang sudah saya jawab. Loh, enggak, belum selesai. Tunggu dulu, belum selesai. Kata kamu di situ, aku bersyukur kepadamu Tuhan, berarti Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Terus, aku menerima firman dari Bapa, berarti Tuhan menerima firman dari Tuhan, gitu. Hah? Gimana? Inilah kalau mute ini jadi kita nggak ada. Alasan, udah mau jawab. Ya, kok alasan? Memang saya di mute kok. Ya udah silakan dijawab, coba. Alasan di mana? Ya udah silakan dijawab. Ada nggak orang yang bisa kalau kita menerangkan sesuatu di mute gitu? Ya udah, enggak ya. Ada nggak? Karena kamu udah Nggak, mau Pak. jawab. Coba kamu tegas jawabnya. Berarti Saya sudah jawab Pak Ustadz. Oke, Di berarti dalam Tuhan Matius menerima 11 firman dari ayat Tuhan. 25 itu Tuhan. Oke, berarti Yesus Tuhan menerima firman dari Tuhan. Ya, dia tuannya. Iya, tuannya. Berarti Tuhan, Ya, Tuhan gini, Pak punya Ustadz, Tuhan. Siapa seperti saya sama bapak saya itu saya anggap bapak Yang saya itu Tuhan. tanya, Saya itu berarti Tuhan hambanya gitu loh. mempunyai Tuhan. Apanya Tuhan punya Tuhan? Loh, Yesus Tuhan, lalu minta firman kepada Tuhan gitu. Gini Pak Ustadz, saya kasih tahu pandangan. Silakan, gimana? Ya, gimana? Kita Bapa dan Yesus itu satu hakikat, yaitu Tuhan. Di mana Allah itu juga, ya. Di mana datanya? Mereka satu hakikat, ya. Di mana datanya? Yesus Aku udah sama memanggil. satu hakikat. Ya, Di mana? bentar dulu toh. Gimana sih? Kok tadi Ya, katanya silakan. iya. Ya, silakan ngarang-ngarang nih. Gini Pak Ustadz, Gimana? jadi Apanya jadi? Jadi Pak Ustadz, dikatakan Tuhan karena dia sebagai penghormatan Yesus ini kepada Bapa. Kepada Bapa. Iya. Sama seperti Jadi, saya mengatakan Tuhanmu Pak, menghormati Bapa. Tuhannya Kristen menghormati Tuhan bisa nggak Bapa. sabar dulu Pak Ustadz. Oh, gimana? Saya jelaskan. Ya, silakan. Kalau dipotong-potong kan gak enak. Ya, Jadi nggak ada silakan. panggungannya. Ya, Jadi, silakan. jadi Yesus itu menghargai sang Bapa itu Tuhan. Ya. Iya. Jadi itulah pengharganya. Jadi penghormatan. Sama seperti kalau saya mengucapkan kepada depan teman-teman saya kepada bapakku gitu. Pak. Bapak gitu loh. Berarti Tuhannya Kristen punya Bapak, maka Tuhannya Kristen ini menghormati Bapaknya gitu. Iya, karena karena Yesus itu mengucapkan penghormatan kepada sang Bapa. Iya. Berarti punya sekarang gini, Pak punya Ustadz. Bapak berarti. Nah, Tunggu udah saya dulu. jawab toh. Berarti yang Bapak bukan Tuhan, Yesusnya yang Sudah Tuhan ya. saya jawab Pak Ustadz. Sekarang coba jawab dulu soal belum puas. Gini loh. Berarti yang Tuhan Yesus Bapak bukan Tuhan. Pak Ustadz kalau mau dipuaskan gimana sih? Mau dipuaskan gimana? Ya enggak, kalian masih bingung itu. Oke. Nggak ada yang bingung Pak Ustadz. Kalau dicerna dengan baik-baik. Ya udah kalau udah bingung. Ya, sekarang coba terangkan sama Yesus, saya. tunggu dulu. Biar jelas. Berarti Bapak bukan Tuhan, Yesus yang Tuhan ya. Gitu. Gimana sih ini? Gimana? Kok nggak? Gimana Pak Ustadz? Loh, yang Tuhan yang mana emangnya dua sosok ini? Bapak dengan Yesus ini. Kalau hanya saya dengar tadi Bapak itu Bapaknya bukan Tuhan, Yesus yang Tuhan. Kan gitu menurut kamu kan? Benar nggak? Gini Pak Ustadz, tadi kan gimana? sudah kan. Ya gimana? Jelas. Ya jelas Kita bukan pelajaran kayak masih anak SD lagi loh. Terus? Cara berpikir kita itu bukan kayak anak SD lagi. Sekarang sudah saya jelaskan panjang lebar. Sekarang tolong Pak Ustadz, surah An-Nahl 51 ini bagaimana? Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanya dialah Tuhan yang Maha Esa. Hanyalah dia. Dia itu siapa dia di lagi? situ Allah. Kan Domir Allah yang berfirman Pak Ustadz. Iya, terus. Nah, sekarang masa coba Allah tanya berfirman, dia Beda hanya masalah. dia Oke, Tuhan. saya jawab. Oke, saya jawab.
Dia di situ domir, kata ganti, kembalinya ke Allah. Terus masalahnya di mana? Ini nggak nyambung ke domir. Pak Ustadz, tahu nggak untuk meletakkan domirnya itu gimana? Pak Oke, Ustadz? sekarang saya nanya ke kamu. Di dalam gramatika Arab di situ, huwa di situ kembali ke mana? Aduh, pusing kan? Loh, kalau kamu nggak tahu, kenapa kamu membantah saya? Coba, domir itu kan kata ganti, merujuk kepada siapa? Pak Ustadz, pahami dulu. Pahami, Gimana sih? Pak Ustadz. Kok saya nggak kok dikira saya nggak paham sih gimana? Ya udah, sih, Pak Ustadz? coba definisi domir itu apa sih? Rujuk kemana di situ nanti? Coba kamu jelaskan, terus kamu tentukan Domir itu merujuk ke Pak siapa? Ustadz, apabila itu dia merujuk kepada siapa objeknya, siapa orang ketiganya situ. Ya oke, siapa di situ? Bukan orang ketiga. Domir di situ merujuk ke siapa? Itu kan kata ganti ketiga orang. Saya nanya, coba kamu jawab aja, rujuk ke siapa? Aduh, kalau domir yang dikatakan itu, kan kalau dikatakan domir itu. Coba kata sekarang ganti ada orang berapa ketiga. domir itu? Ada berapa? Sekarang di sini ada kata ganti orang ketiga enggak? Coba sekarang saya nanya, domir itu dalam bahasa Arab itu ada berapa domir itu? Kok tanya bahasa Arab? Oke, tidak tahu sekarang ya. Oke. ini Pak Ustadz, Sekarang kan kalau kamu terjemahannya tidak ini kan tahu. sangat jelas loh. Ya udah, kalau jelas domir itu kata ganti merujuk ke siapa di situ? Aduh, kepada Tuhan yang lain gitu. Dijawab dulu lah domir itu. Tuhan yang lain. Kepada Iya, Tuhan yang lain. Oh, kamu udah ngerti. Astaga, gimana sih nih? Yuk. Nah, sekarang kamu saya jawab, kamu udah percaya. Karena kamu tidak percaya, saya yang nanya ke kamu. Domir di situ kembali kemana? Ya, domir itu kepada orang ketiganya. Di mana datanya kamu mengatakan kayak gitu? Kata ganti orang ketiga. Oh, sana secara aturan nahu sorob, gak ada ke orang lain. Pakai Kamu itu. nasoro. Ya gimana? Jangan pakai nasoro Pak Ustadz. Gak ada diperintahkan dalam Al-Quran ini. Loh, nah sekarang kamu jawab ya. Kamu perhatiin per kalimat. Itu sangat Coba. jelas loh. Sekarang kamu tentukan ke saya, domir di situ kemana rujuknya? Jangan ngarang lo ya. Kan sudah saya jawab Pak Ustadz. Di mana saya ngarang? Nah, sudah. Kalau gitu sudah aku jawab berarti. Jelas kan? Aduh, memang berat ini memang saudara-saudara. Lo gimana? Dari tadi sudah aku dari jawab. kemarin sampai sekarang Pak Ustadz ini kurang ngerti. Loh, kamu ini ya kamu nanya saya jawab, tapi kamu tolak jawaban saya. Tapi ketika saya suruh jelasin, kamu udah bisa. Gimana? Ini Pak Ustadz. Makanya di dalam Quran itu nggak ada pakai ilmu masorob, nggak ada ilmu apa-apa. Udah sangat jelas loh Pak Ustadz. Dikatakan di dalam Quran ya Pak ya Ustadz. Saya udah gini. Udah, saya tidak mau muter-muter. Kalau kamu enggak, saya tidak mau muter-muter. Kalau kamu tidak percaya ke saya, silakan kamu yang menjelaskan. Domir itu kembali ke siapa? Udah gitu aja. Gimana? Silakan. Iya, domir itu kepada ganti orang ketiga Pak Ustadz. Kata ganti ketiga. Di dalam aturan nahu coba. Domir itu ada di situ juga. Capek aku nengoknya ini Pak. Di mana ada orang lain di situ? Di mana coba? Gini loh Bang. Kalau dalam bahasa Arab nahwu itu ada di kalimat di situ, kata gantinya di situ, ada di situ sudah. Yang mana orang lain di mana di situ orang lain? Coba tunjukkan kalimatnya yang mana? Udah kalau Pak Ustadz menganggap itu domir itu kepada merujuk kepada Allah, oke, udah nggak apa-apa lah. Ya udah. Ya biar teman-teman penonton aja yang menilai aja lah gitu. Nah iya, kamu udah tahu apa-apa. Bible aja kamu gak paham. Siapa nggak paham Pak Ustadz? Ya udah, sekarang saya tantang kamu. Yesus, menurut Yesus siapa? Pakai data, gantian ayo. Oke, menurut Yesus siapa Yesus itu sendiri Pak Ustadz? Ya itu menurut Pak Ustadz. Yesus mengaku dirinya siapa, tugasnya apa, terserah. Yang penting pakai data. Yesus silakan. mengaku dirinya sebagai anak Allah. Pertama, Yesus mengaku dirinya nabi. Yesus mengaku dirinya utusan. Yesus mengaku dirinya rabi. Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan. Yesus mengaku dirinya guru. Yesus mengaku dirinya banyak. Apa saya dulu tak kasih tahu contoh yang bagus dialog itu pakai data gimana? Oke, mantap. Yesus mengaku guru dan Tuhan. Yohanes 13 gantian. Saya ngatur Ustaz Tahta duluan. Ayo silakan Ustaz Tahta. Jangan dipotong. Silakan Ustaz.
Ya. Jadi gini ya, Yesus sudah menentukan siapa dirinya dan siapa Tuhan menurut dia. Pertama, dia itu utusan untuk Sriwil, Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Sriwil. Pemimpin untuk Sriwil, Matius 2 ayat 6. Dan dia berdoa hanya untuk Sriwil. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Yohanes 17 ayat 9. Dan juru selamat untuk Sriwil, KPR 13:23. Sesuai dengan yang telah dijanjikan, Allah akan membangkitkan juru selamat untuk Sriwil, yaitu Yesus. Bahkan yang dihakimi oleh Yesus hanya 12 suku Sriwil, Matius 19:28. Dia juga ngaku nabi, beginilah seorang nabi diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya, Markus 6 ayat 4. Atau Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21:10. Dan dia hambanya Allah, Matius 12:18, Kisah para Rasul 3:13. Apa tugas yang utusan? Pertama, penyampai firman, Yohanes 3:34. Dua, melakukan perintah Bapa yang mengutus, Yohanes 14 ayat 31. Yang ketiga, melakukan kehendak yang mengutus, Yohanes 6:38. Terus yang kedua, dia menerima firman dan penyampai firman, Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku, Yohanes 17:7, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Lalu siapa yang mengutus dia? Allah Bapa, Matius Yohanes 5:37. Ya. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Siapa Bapa itu? Tuhanku, kata Yesus. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi siapa dirinya jelas, nabi, utusan, penyampai firman, Tuhan yang benar Allah Bapa, Matius 11:25, yang satu, Markus 12:29, yang tidak bisa dilihat, Yohanes 5:37. Nah gitu, silakan. Silakan dibuka mute-nya. Ya. Siapa Yesus menurut Anda ya? Siapa Yesus? Jadi tadi menanggapi Pak Ustadz, siapakah Yesus itu? Tadi sudah saya katakan Yesus itu adalah nabi. Itu datanya jelas ada. Ya, aku lupa banyak orang mengatakan dia nabi. Pakai data. Yesus mengatakan dia utusan seperti dalam pakai data. Yohanes 17 ayat 3. Ya, dan lain-lain, banyak katanya Yesus itu adalah utusan. Kami terima. Kami kan Yesus itu memang utusan dari Bapa, ya, yang disuruh dia datang dari surga ke bumi. Itu seperti di dalam Yohanes 10 nih, saya bukakan ya. Yohanes 10 ayat 3. Ada datanya di mana Yesus Tuhan. Berarti sama kan dengan pertanyaan Ustaz. Ya, makanya dengar dulu, Bang. Oke, gini ya, saya bukakan datanya. Besarkan toh, saya. Iya, berarti memang iya kan Ustaz Tahta Anda tuh. Tunjukkan di mana Yesus Tuhan sekarang. Anda, tuh, silakan jelaskan. Ya, makanya bantah pernyataannya Ustaz Tahta itu, teman-teman bisa memandang ini, Bang. Pernyataannya Ustaz Tahta itu dibantah. Di mana Yesus mengaku Tuhan. Ya kalau udah, begini caranya kan Anda mengiyakan apa yang dijelaskan oleh Ustaz Tahta kan. Oke. Coba, ya. Di dalam Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kata kurios di sini, Bang, ini jelas kurios untuk merujuk kepada Tuhan, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu merujuk kepada kurie. Ya, makanya kalau kita menggunakan pakai bahasa aslinya, kurios sama kurie itu berbeda. Kurie itu merujuk kepada Tuhan, tetapi kurios itu merujuk kepada Tuhan. Itu satu. Kedua, Yesus berkata di dalam Matius 13 ayat 34. Ayat ke-41, ayat 41. Yesus mengatakan dirinya anak manusia. Di dalam Matius 13 ayat 41, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Di sini anak manusia merujuk pada Yesus, menyuruh malaikat-malaikatnya. Si nabi mana atau utusan mana yang bisa menyuruh malaikat-malaikatnya? Gak ada. Oke, Ustaz Tata, aku ambil poin sebentar boleh ya, izin ya? Bentar dulu toh.
Ya, Sabar kau. minta sama Tunggu dulu. Ustaz Atta. Anu Kang Satu Dito, poin saja. saya di sini juga ada musik ini. Anu. Oh iya. Lanjut aja. Gini Alfred, kau mengatakan sabar, Kurie dan Dito. Kurios. Ya itu nanti kamu berbeda. tanggapin, kamu nanti tanggapin Iya, aja. Saya Nanti mau konfirmasi samamu. Coba Gak kau usah bukakan- tanggapin dulu. Kau Gak usah bukakan tanggapin dulu. Matius 22 Saya ngomong nomor dulu dong. 44. Di situ dikatakan Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Coba. Ya makanya kamu tenang aja dulu, tenang. Ya, kamu Ini saya barusan diskusi mengatakan sama kurios dan kurie itu berbeda. Kurios itu untuk Tuhan, kurie itu Tuhan. Sekarang kau buka Matius 22 nomor 44. Iya benar, sabar. Nanti kamu Ya, tanggapi. coba buka. Ya makanya saya menjelaskan dulu sama Kang Di. Nggak perlu, Ustaz kami itu Atta. lebih jago daripada kalian. Udah, nggak usah membual. Lah, saya lebih Sekarang jago daripada poinnya. kamu kok. Ya, Mau sekarang dites kita poinnya. diskusi Oke, kamu mau hapus bukakan saya atau tidak? siap. Makanya mau buka sabar tidak? dulu Kang Dito. Ya, kau buka Sabar sekarang, dulu, saya mumpung lagi buka menjelaskan. Matius 22 nomor Ya 44. makanya nanti gimana nih host? Ya udah, saya mau ini sudah diskusi saya bantah, sama tinggal kau Ustaz buka. Atta apa saya diskusi sama Kang Dito? Udah, Ustaz Tata bilang di sana lagi ada musik, tinggal kau tunjukkan Ya saja. sabar toh. Saya kan ini kan dari perintah hostnya. Iya, mau Jelaskan buka apa yang ya, dikatakan Matius Ustaz 22 Atta nomor dulu. 44. Makanya saya dulu saya minta mau saya jelaskan dulu, sabar Kita dong. diskusi di sini bukan butuh penjelasanmu, kau bukan pendeta di sini. Kenapa kamu yang kepanasan sebagai Bukan umat? kepanasan, saya menguji pengetahuanmu. Kau tadi mengatakan Kamu kurios nanti dengan menguji kurie. imanku, ke pengetahuan Kurios aku dengan- nanti. kita Sabar, nggak saya lagi menjelaskan bicara tentang dulu. imanmu. Kau menyembah tokek sekalipun tidak peduli saya. Lah, ini kita diskusi kamu mencerdaskan menyembah batu teman-teman yang pun ada di nggak bawah. pernah bermasalah Bagaimana kan, kamu kok? menjelaskan Matius Gimana sih 22 kau? nomor 44? Ya udah nanti kamu tenangkan dulu bro. Sabar Apanya? ya, sabar ya. Coba saya pengen Nggak bisa tahu sabar. bagaimana mulutmu ketampol kalau Nggak di bisa situ sabar, Matius bro. 22 nomor 44. Nggak bisa sabar. Kurios epo kurios. Gimana host? Diskusi ini Udah, sama jangan saya. nanya. Masih Siapa mau sama ngejawab saya nggak? Kalau enggak saya sekarang turunkan ini? kamu. Ya berarti ketakutan. Nurkan saya apa berarti yang ketakutan. kau yang Saya buka menjelaskan. sekarang? Saya Matius membuktikan 22. semua ayat-ayat Alkitab ada merujuk Yesus adalah Tuhan. Oke, saya okekan. Sekarang kau buka Matius 22 nomor 44. Ya, makanya tenang aja dulu. Tuhan telah berfirman kepada saya Tuhan. bukan Gimana berkhotbah untukmu. Saya berkhotbah untuk di rumah ini 1,7 Berkhotbah enak orang. aja. Kau pikir di sini gereja online? Buka mulutmu dulu. Dibilangnya di sini mau tempat berkhotbah. Kau naik lagi, kau sudah mengatakan itu pemelintiran Bibelmu sendiri. Kau mengatakan kurios itu Tuhan, kurie itu Tuhan. Nah, di situ Matius 22, Oten yang masih bertahan. Kalian buka sekarang Matius 22 nomor 44. Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Original teksnya kurios epo kurios. Ada berapa kurios di situ? Longor-longor pula mau menyesatkan di sini. Kau pikir ndak ada di sini yang lulusan Kristen? Macam mana pula kau pura-pura jadi pendeta? Naik lagi kau bukakan Matius 22 nomor 44. Wah, apalagi ini? Naik lagi. Ya, Felicia, kau mau diskusi? Ada Manung Khalid? Gabriel? Nah, ini Kang Dito. Saya datang Kang Dito. Apa? Kang Dito yang dikatakan Tuhan berfirman kepada Tuhan itu benar. Halo. Karena Ayo kita ada dua. Dibenerin dulu sama dia. Kok dibenerin dulu sama dia pas? Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, dia berfirman kepada Tuhan. Jadi ada berapa Tuhan? Mau apa coba? Iya, ada berapa Tuhan? Ya satu lah. Loh kok satu? Tuhan Ya kan, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Ada 10 berapa ayat Tuhan? 30. Aku dan Bapa ada satu. Satu. Oh, satu matamu suwe. Matamu yang sana. Matamu suwe. Ya, Gabriel silakan. Udah jelas-jelas dua dibilang satu, matanya robek-robek. Ya, silakan. Gabriel, Matius 22 nomor 44. Kayak mana sih udah tahu di situ kurios epo kurios dibilangnya satu. Buka mata kalian. Dasar buta. Oh, robek pula nanti mulut sampai ke kuping. Coba
Cobalah, jangan sok pintar, jangan mau berkhutbah di sini, kita diskusi. Kau pun berkhotbahnya kau. Kalau kau bisa berkhotbah, kalau aku nggak bisa. Ya nggak bisa lah, kalau kau mau berkhutbah di gereja. Berarti kau pun kalau berkhotbah kau di masjid lah kau, bukan di Komal. Apa urusanmu? Kau pun apa urusanmu? Kalau kau bisa berkhotbah, aku pun bisa berkhotbah. Sama-sama berkhotbah kita. Siapa yang lebih laku? Di sini saya berdiskusi. Kan kau dakwahnya kau sini. Di mana saya berkhotbah? Barusan kau berkhotbah. Di mana? Biar kau ajak semua murtad dari Kristen biar masuk ke Islam. Ya, bukan bermaksud untuk mengajak kau ke Islam. Dia mengajaklah kau buruk-burukkan kekristenan. Enggak apa-apa itu, biasa itu. Memang sudah buruk. Memang itunya tujuan apologet, menyalahkan Alkitab. Buruk, bukan diburukkan lagi. Coba kau dengar. Tidak patut memberikan barang yang kudus kepada anjing dan melemparkan Betul. Kayak kau ini lah nggak layak menerangkan Alkitab seperti anjing sepertimu. Karena kena guna. Menurut Bro Simanung Khalid, anjing di situ siapa? Anjing di situ adalah yang memelintir ayat Tuhan, termasuk kau. 2 Petrus pasal 2 nomor 20. Siapa yang dinamakan anjing? Termasuk orang Yahudi. Panggil si Yosef itu. Termasuk anjingnya si Yosef itu, sama seperti kalian yang memelintir Injil Tuhan. Dari mana kami memelintirkan? Cuman otak kalian aja yang kepelintir. Jelas-jelas di situ Yesus mengatakan jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing. Nah, jadi menerangkan isi Alkitab sama kalian. Kalau Yesus berbicara kepada muridnya bangsa Yahudi, lalu siapa anjing di sini? Jawab. Adalah mereka yang memelintir firman Tuhan, yaitu mana yang dipelintir kalau bukan otaknya yang kepelintir? Coba. Contoh, Yesus disalibkan, kau bilang nggak disalib dia di kitabmu. Ngapain kalian tuduh-tuduh Yesus nggak disalib orang faktanya? Kamu bilang, coba. Mendustainya kerja kitab kalian. Sejak kapan manusia itu bisa menjadi Tuhan? Kok jadi Tuhan sedangkan Yesus disalib aja kalian dustakan, apalagi Tuhan-Tuhanan? Coba kau jawab. Bisa tidak manusia menjadi Tuhan? Tidak bisa. Tidak bisa. Kau baca sekarang kau baca KPR pasal 2 nomor 36. Di situ apa katanya? Apa katanya di situ? Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti Theos yang membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Baik. Kayak mana? Apanya kayak mana? Dikatakan Yesus yang membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Memang. Nah, sebelum dia jadi Tuhan dia apa? Macet. Yesus memang Tuhan. Sebelum dia dijadikan Tuhan dia siapa? Siapa pula? Kapan dia nggak dijadikan Tuhan? Bodoh kali kau. Mogok. Di situ dikatakan Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Sebelum dia menjadi Tuhan dia apa? Dia apa? Dari awal kekekalan dia sudah ada kok. Dia udah jadi Tuhan kok dia. Masolang generasi. Generasi masolang. Oke, sebelum dia disalibkan menjadi Tuhan dia itu siapa? Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah sebelum disalibkan. Genderuwo yang mana? Apa itu? Sebelum dia itu disalibkan menjadi Tuhan, dia itu apa? Manusia. B tuyul. C genderuwo. Yang mana yang betul? Sebelum disalibkan, bahkan sebelum dunia ada dia sudah jadi Tuhan. Manusia di situ. Kita sudah sepakat manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Tapi Yesus mati di kayu salib, kalian jadikan Allah Tuhan. yang menjadi manusia bisa. Manusia malah bisa jadi Tuhan. Masuk. Jadi sekian lama diskusi Manung Khalid. Makanya nggak bisa kita jumpa diskusi karena pola pikir kalian salah, pola pikir kalian sempit. Yang membelintir siapa jadinya? Di situ tulisannya dengan terang. Tulisannya dengan jelas supaya ia menjadi Tuhan. Betul. Sebelum dia menjadi Tuhan dia apa? Kenapa? Dia dari awal dia memang Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia harus menjadi Tuhan?
Iya, supaya semakin nyata dia membuktikan bahwa dia memang Allah yang turun ke dunia ini. Kau apapun ku terangkan, kau nggak akan percaya. Memang kau memang adalah pendusta. Bapakmu adalah iblis. Jadi mana mau diskusi baik-baik di sini? Otak kalian kau bawalah kalau naik ke atas. Coba, ku tanya samamu, kau sepakat ya kalau manusia itu tidak bisa menjadi Tuhan? Boleh. Kau sepakat tidak? Kalau manusia itu tidak bisa menjadi Tuhan, betul? Betul. Nah, lalu yang dikatakan oleh Petrus, Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Masalahnya di mana? Masalahnya dia dijadikan Tuhan, enggak? Nah, masalahnya nggak ada masalah, kau yang buat masalah, itulah masalahnya. Ini yang dikatakan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adabun azim. Shadaqallahul adzim. Jadi hati mereka ini sudah dikunci, sudah tertutup. Mau diterangkan kayak gimana pun, jelas-jelas di situ setelah disalib dijadikan Tuhan. Kok masih dipikirnya sebelum dijadikan Tuhan dia Tuhan? Kayak mana lah ini Gabriel? Kau ini macam mana pula kau memalukan orang ini? Mending kau diam aja, banyak nyimak di sini. Ya, kenapa Rey? Kang Dito benar. Benar. Terus tunjukkan aku jalan yang lurus, yaitu jawabannya Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tentang jalan yang lurus ini, jalan tentang keagamaan atau kau lagi sesat di jalan? Jawab. Bukannya sesat di jalan. Ini kau lagi tersesat di jalan. Bukannya sesat kau membicarakan tentang keyakinan kami umat Islam. Itu hal meminta jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana yang kau tanya? Yaitu Yesus yang menjawab, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itulah dia jawabannya. Sejak kapan Yesus kenal kalian? Sejak kapan Yesus kenal sama kalian? Jawab. Sejak kapan? Iya, sejak kapan Yesus kenal kalian? Jadi aku tanya dulu, Allah sejak kapan kenal kamu? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Khalik, pencipta alam semesta. Kami diajarkan mengenal Allah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Al-Quran sebagai mukjizat terbesar yang tidak mengalami perubahan, otentik. Al-Quran adalah kalamnya. Kami mengetahui mengenal Allah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas. Nah sekarang aku tanya samamu, sejak kapan Yesus kenal kalian? Jawab. Sejak itu Yesus menjawab, akulah, suruh dia mengikut aku. Oke, dia berbicara kepada siapa? Kepada Kristen atau kepada bukan Kristen? Seluruh manusia. Apa? Yang dia berbicara di situ kepada Kristen atau kepada murid-muridnya orang Yahudi? Bani Israel? Enggak, muridnya juga. Semuanya, seluruh yang mengikuti aku. Sejak kapan Yesus kenal percaya kepadaku? Coba, dia akan menjadi hidup yang kekal. Aku tanya samamu, apakah Yesus kenal Kristen? Kristen. Dia gak kenal, tapi itu kayak dia menawarkan kayak selesai. Udah, kalau udah Yesus gak kenal kalian jangan gedabrus, ya, jangan babbler, jangan membual. Kalau Yesus sudah kau katakan gak kenal Kristen, ngapain pula kau cintamu bertepuk sebelah tangan, saudara? Selesai. Yesus gak kenal Kristen, ngapain kau sok kenal? Kau bilang Kristen pengikut Yesus, membual kau. Kristen itu murid-murid Paulus. Selesai. Oke? Jadi kau junjung itu Paulus itu. Selesai. Ya, silakan. Kalau mau bertanya tentang Islam, tanya sepuasnya. Dikontrak seumur hidup sama Ustaz Tata. Silakan, bertanya saja kalian. Ustaz Tata monitor, ready ya?
Udah lulu lanta. Kalau masih pegang Bible, udahlah berat kalian. Udah belajar aja di Islam, belajar Quran. Coba nanya. Hei. Aduh. Waduh. Kayak mana nih? Macet berjamaah berdua. Ayo naik kalian yang kepanasan, nggak usah tapping lah, naik sini lah, naik sini. Aduh, mana mau diskusi macam-macam jemaat kayak begini, botol, ada ilmu. Ayo, guru udah kepleset. Ayo Gabriel, buka mic-nya. Gurunda kepleset. Ya, selamat sore. Sandy. Allah punya